Oh enggak, aku mau tanya kalau kalau Bang Zuma tuh percaya isi Alkitab atau gimana? Saya percaya bahwa Bible itu adalah cerita-cerita yang dihasilkan dari penyelidikan. Ya maksud aku tuh Bang Zuma kan kayak tadi kayak kayak seakan mempercayai sebuah ayat gitu. Jadi aku mau nanya, Bang Zuma tuh percaya ayatnya atau 100% nggak dipercaya? Saya percaya dari dulu saya katakan saya percaya Bible itu adalah cerita yang dihasilkan dari penyelidikan. Jadi kedudukannya bisa ada kebenaran karena hasil penyelidikan dan juga bisa ada kesalahan karena yang menyelidiki itu adalah manusia biasa. Bisa juga ada tambahan-tambahan sebagai pengantar oleh yang menulis. Jadi kedudukannya itu adalah saya percaya bahwa Bible itu adalah hasil penyelidikan tetapi bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda para nabi. Gitu. Kalau saya setuju juga Al-Quran hanya tulisan Muhammad dan sahabat, gimana? Ya, itu betul. Al-Quran memang tulisan sahabat. Iya, betul sekali. Tapi belum tentu dari Allah. Ya, itu tergantung karena Allah itu kan gaib. Allah itu tidak ada yang melihat. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Tetapi Allah kemudian diibadahi dengan Allah mengutus para rasul. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus untuk menyampaikan kalamullah atau kalam Allah atau kalimatullah atau firman Allah. Seperti itu. Tapi Bang Zuma, ada beberapa hal fakta sejarah terkadang gitu berubah di Al-Quran, itu gimana Bang? Fakta sejarah yang mana ini dulu? Mungkin Anda menilai Al-Quran menggunakan hasil penyelidikan yang Anda jadikan sebagai kitab. Enggak, saya nggak baca Alkitab. Jadi maksudnya saya nggak ambil dari Alkitab. Jadi misal menurut Bang Zuma, saya nggak berbicara dia salib atau apa. Menurut Bang Zuma tuh Isa tuh mati nggak sih? Enggak. Lepas dari apapun caranya. Beliau enggak mati, tetapi beliau diangkat ke langit. Abang lihatnya dari mana kalau bukan dari Quran? Al-Quran yang mengatakan itu. Enggak, kan saya kalau tutup buku saya baca di banyak buku yang di luar Alkitab nih Bang ya. Iya. Bahkan ada beberapa buku yang penulisnya tuh nggak suka sama Isa. Ada sih, ada beberapa kayak Barbaros Gideon, terus apa namanya Bang, Tacitus, terus ada beberapa website di Yahudi juga. Jadi ada yang benci gitu Isa tuh menjadi mengaku Tuhan. Namun ya namanya orang benci kan tetap menulis, ya dia ada tulisannya sih. Ada yang tulis mati dirajam, ada yang mati digantung pohon. Aku lagi nggak bicara soal cara matinya ya, tapi beberapa sejarah tuh menuliskan dia mati gitu. Ada yang spesifik, ada yang misalnya Yesus itu tapi binnya salah misalnya Bang ya. Nah dan lain-lain lah. Tapi hampir ya aku bilang di beberapa tulisan yang aku temukan gitu, kesimpulannya tuh mati. Nah kalau Abang tahu hidupnya berdasarkan buku apa atau apa gitu kah, atau 100% dari wahyu? Saya dari Quran. Saya dari Al-Quran. Dan setelah saya meyakini Al-Quran kebenarannya 100%, saya membaca hasil penyelidikan berupa buku yang kalian jadikan kitab suci. Ternyata buku hasil penyelidikan ini memberikan data dengan akurat bahwa memang betul Nabi Isa itu tidak dibunuh, melainkan diangkat ke langit. Oke, berarti Abang baca dari Quran lalu maksudnya memperkuatnya di Alkitab gitu maksudnya ya? Al-Quran sudah kuat, cuman kan saudara mempertanyakan ada tidak buku di luar Al-Quran yang menerangkan bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel itu benar-benar terangkat tanpa melalui pembunuhan. Alhamdulillah, apa yang saya imani selama ini itu ternyata saya temukan di dalam Bible memang betul. Ada manusia yang selamat dari pembunuhan gitu. Siap. Berarti Abang maksudnya tetap lihat di kitab sucinya Kristen ya? Iya, betul. Ternyata betul. Hasil penyelidikan membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi bukan dari rujukan. Jadi gini Bang, maksud aku tuh gini.
kan sebuah sejarah atau sebuah aku bahasanya legenda atau cerita sebuah daerah bertahun-tahun dikenal dari mulut ke mulut dan lain-lain kan bisa berubah kan. Kalau Quran tuh kan sekitar 630-an ya Bang ya, betul gak sih? Al-Quran diwahyukan, betul. Nah ya, Iya. sedangkan kejadian-kejadian mengenai Isa mati dan lain itu kan sekitar di bawah 100 tuh. Nah pasti kan itu berkembang tuh Bang, beritanya berkembang kalau Isa mati itu kan bukunya nggak 1 2 biji ya Bang ya, banyak. Aku bilang matinya dulu ya Bang, aku nggak bilang Tuhan, bilang apa enggak. Iya, iya. Jadi soal fakta matinya gitu. Nah Abang, kalau aku sih Bang ya, kayak gimana ya caranya biar yakin dia hidup tapi tidak ada dasar ininya lah Bang, apa namanya, sejarahnya lah gitu. Maksudnya kan dirubah nih, ini tuh kan mau dirubah, hei nggak mati tapi hidup dan bisa. Jadi aku bingung faktanya kemana. Tapi kalau faktanya ke Al-Quran sendiri ya oke sih gitu. Enggak, jadi gini, Bible sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak dibunuh. Akurat itu. Ya nggak, aku nggak lagi buka Bible Bang. Kalau nanti di Bible kan Abang bilang akurat, betul nggak Bang? Iya, akurat di dalam Bible mengatakan bahwasanya ada oknum yang ingin dibunuh itu ternyata nggak jadi dibunuh. Ya maksudnya ada ayat-ayat yang bisa menguatkan Abang kan. Nah, Al-Quran sudah sangat kuat. Al-Quran itu tanpa Bible dari 1400 tahun silam tak ada orang Islam yang belajar Bible dan mereka sudah meyakini dengan 100% bahwa berita Al-Quran itu hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di dunia debat ketika orang Kristen kemudian mengatakan Yesus mati, ternyata begitu kami pelajari Bible ternyata yang mati itu adalah orang terkutuk, bukan Yesus. Oke. Gitu. Jadi berarti kalau Abang tadi aku dengar Abang sempat Muslim belum baca kitab udah tahu Yesus itu hidup gitu kan Bang ya? Betul sekali. Nah berarti di masa-masa itu belum dikuatkan sama kitab ya. Maksudnya kan Abang sekarang tuh kan menambah keyakinan Abang, bukan memperkuat, aku nggak bilang memperkuat, tapi menambah keyakinan Abang dengan isi dalam kitab gitu ya Bang ya. Tapi sebelum Abang baca kitab berarti 100% Abang percayanya Yesus hidup dari isi Quran gitu kan Bang ya? Betul sekali. Jadi Bible saya gunakan hanya untuk meyakinkan saudara Kristen agar meninggalkan penyembahan terhadap oknum yang disalib, karena ternyata yang disalib itu bukan Yesus, melainkan orang yang menggantikan dirinya. Enggak Bang, seperti jadi itu. Kalau aku yakin Abang bisa menemukan kalimat-kalimat kitab yang tidak disalib lah ya. Namun aku juga yakin ada kata-kata yang menyatakan dia disalib, ada gitu. Cuman ya anggap aja lah, yang Abang ada, yang saya ada lah ya, anggap. Bener kan ada kan ya Bang? Bukan semuanya mengatakan dia nggak disalib kan, ada kan? Ada. Iya, Al-Quran juga mengatakan penyaliban itu terjadi. Penyaliban wajib terjadi karena di situ Allah ingin membalas makar. Allah ingin membalas makarnya orang-orang kafir terhadap nabinya, sehingga penyaliban itu terjadi. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah siapa yang disalib itu. Ternyata cek per cek menurut Al-Quran bukan Nabi Isa, dan menurut Bible juga bukan Yesus. Oke, enggak, kalau di menurut Bible tuh Yesus. Ada yang mengatakan Yesus. Ya, ada dua pandangan di dalam Bible Anda. Ada yang mengatakan Yesus, tapi kalau dikritiki berdasarkan dengan literasi yang ada dalam Bible, ternyata yang disalib ini bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Enggak. Kalau itu mungkin Abang sudah terpengaruh yang di Quran. Menurut aku ya. Bisa saya buktikan. Saya lepaskan Al-Quran, saya bisa buktikan itu terjadi, bahwa itu bukan Yesus menurut Yesus. Nah, kan gitu. Yesus tidak disalib menurut Yesus, kan gitu ya. Oke, tapi dari Bible, bukan dari Al-Quran. Tapi di dalam Bible ada nggak fakta Yesus disalib?
Dalam fakta Bible. Yesus kalau penamaan Mengatakan. kalau penamaan atas nama Yesus ada, tapi itu terjadi penulisannya setelah kejadian. Siapapun bisa menggantikan orang yang disalib dengan nama Yesus, dengan nama bom-bom, dengan nama Tukul atau siapapun. Tapi yang jadi permasalahan faktanya yang digantung itu bukan anaknya Maria, yang digantung itu adalah orang terkutuk. Oh, berarti abang literasinya ambil di perjanjian lama gitu bang, atau gimana? Di perjanjian baru justru pengakuan Yesusnya. Lukas 24 nomor 44. Yesus harus meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, di Taurat tidak ada tertulis bahwa orang benar itu akan digantung untuk menggantikan orang yang salah. Justru di Taurat orang yang jahatlah yang menggantikan orang yang benar. Berarti Yesus selamat ke atas, jadi menggantikan dia adalah orang yang salah. Gitu. Oh, jadi abang ambil ayatnya yang seperti itu ya? Maksudnya Saya percaya ke saya. Ya, silakan. Sorry. Maksudnya yang tidak jelas. Maksudnya gini, aku kira ada tulisan Yesus tidak disalib, bukan gitu ya isinya? Kalau di Amsal bertaburan data Yesus tidak disalib. Oh, satu aja bang, satu. Oke, di dalam Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8. Iya. Silakan Anda baca. Oh enggak, saya lagi sambil di dalam mobil. Aku handphonenya satu bang. Oke, saya bacakan ya. Iya. Oke, yang pertama Yesus mengatakan begini, aku harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Bukan dalam kitab rasul-rasul, tapi para nabi. Berarti termasuk Amsal. Nah, di dalam Amsal 11 dikatakan, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Satu, pengharapan orang fasik gagal dan pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Belum sih bang, belum ada yang sangat eksplisit, belum ya? Kalau orang berpikir, pasti kita tahu bahwa orang jujur itu adalah Yesus. Oh. Orang benar itu pasti Yesus. Tapi kalau yang eksplisit ada nggak bang? Dan orang fasik itu adalah Yudas. Itu jelas itu. Nggak, maksud aku kalau yang eksplisit ada nggak? Amsal 12 nomor 21. Apa itu bang isinya? Nah, di sana dikatakan dengan jelas bahwasanya orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang fasik, maka dia yang kena musibah. Enggak, karena bisa aja kan bang, saya bilang kalau itu kan karena Yesus adalah Tuhan, mungkin aja kan ayat itu bukan untuk dia. Misal. Kenapa jadi anak manusia Anda jadikan Tuhan? Nah, ini celakanya di situ. Nah, ini misal bentar dulu bang. Jadi maksud aku kalau eksplisit berarti abang belum ada ya? Saya rasa kalau orang menggunakan akal, Yesus kan mengatakan, Iya. aku harus pergi. Aku harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi. Oke. Nah, kalau Anda akui bahwa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama itu nubuat untuk Yesus, meskipun tak ada namanya tertulis Yesus, Anda juga harus mengakui dong bahwa ketika berbicara mengenai orang benar itu adalah Yesus. Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, aku telah mengatakannya kepadamu bahwa seluruh yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur itu harus tergenapi. Oke. Berarti gini bang, sorry. Bang Zuma ini setelah ada ayat yang tidak eksplisit, aku bilang gitu, ini kan fakta ya, yang tidak eksplisit, lalu Bang Juma mencoba untuk mengkajinya gitu kan ya. Oke, sekarang begini, saya balik nanya. Ada tidak disebutkan kemudian di perjanjian lama Yesus secara pasti? Oke, gini. Ada tidak? Kalau di perjanjian baru ada, abang terima? Iya, saya nggak terima itu. Itu kan surat yang muncul setelah kejadian. Dengarkan saya. Nggak benar, Itu tadi abang...
itu kejadian terjadi baru di karang-karang buku-buku yang Anda imani itu. Sekarang Yesus tidak pernah mengatakan harus terjadi sesuai dengan kitab-kitab yang akan tertulis. Tapi Yesus mengatakan, aku harus pergi berdasarkan kitab-kitab yang sudah tertulis, bukan yang akan tertulis. Coba logika itu dipakai. Oke, siap. Nah, sekarang saudara Kristen selalu mengatakan Yesus disalib berdasarkan tentang dirinya sudah dinubuatkan. Tolong tunjukkan di mana disebut secara eksplisit nama Yesus di dalam perjanjian lama. Ada? Nggak ada kan? Bentar dulu Bang, bentar. Ada atau tidak ada? Nggak, tadi Abang sedikit mengutip dari perjanjian baru, ada ya? Barusan bener nggak? Kalau perjanjian baru itu kan cerita yang dikarang belakangan. Bukan tadi Abang mengutip. Karangan, tapi Abang kutip. Ya, itu pengakuan Yesusnya. Di Lukas 24:44 Yesus yang bicara. Bukan, maksud aku tadi Abang kan sekarang sisikan perjanjian baru itu karangan lah, betul nggak? Yes, betul. Tapi tadi sebelum ini Abang sama saya bukannya perjanjian baru, gimana itu? Iya, karangan perjanjian baru mengarang Yesus berkata, aku harus pergi sesuai dengan apa yang dikatakan kitab Taurat. Nah itu Abang setuju barusan. Maksudnya Abang tuh gini Bang, Abang mengambil literasi barusan dari perjanjian baru untuk mengobrol sama saya, betul? Iya betul. Tapi, yang masalah ini kalau saya ambil perjanjian baru ngobrol sama orang Hindu, itu kan kita manda. Yang lucu kalau kitab Anda tidak percayai, kan aneh. Bukan Bang, tapi begitu aku mau ambil perjanjian baru, Abang bilang nggak boleh, betul kan? Loh, ini kita berbicara mengenai penyaliban kan? Iya. Nah, penyalib. Bang Herman, yang sesuai dengan iman Bang Zuma dikutip, yang tidak sesuai nggak boleh dikutip. Bukan. Gitu, Ini pengakuan Yesus. Oke, kalian berdua saya tanya. Sorry. Sabar dulu. Atau Anda turun. Kalau Anda nggak sabar, Anda turun. Oke, silakan. Nah, dengarkan. Yesus konon mengaku, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus mengatakan saya harus pergi berdasarkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus? Ada enggak? Oke, aku boleh jawab? Ada atau tidak? Tunggu, ada atau tidak? Ya, aku mau jawab, boleh? Iya, jawab. Ada atau tidak Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Galiki, dan seterusnya? Ada enggak? Oke. Enggak ada kan? Enggak aneh kan? Ya, aku boleh ngomong Bang? Ya, silakan. Oke. Maksud aku akan jawab tidak ada Bang, tapi aku tidak ada. Ya sebentar, aku mau. Adanya di mana? Sebentar dulu. Adanya di perjanjian lama. Kasih kesempatan Kan gitu. aku ya. Jadi gini, tadi tuh Bang Zuma, kan aku bilang di Yesus itu tidak disalib gitu. Ada di sini abang ke perjanjian baru barusan. Nah, lalu begitu Bang Zuma ternyata percaya perjanjian baru, aku tuh mikirnya gitu karena Abang Zuma mengutipnya di situ. Terus pas aku mau bukain ayat perjanjian baru, kata Abang enggak, itu karangan, main ke perjanjian lama. Nah kalau kayak gini kan Bang, ngobrolnya tuh aku nggak ngerti Abang tuh percaya siapa gitu. Anda yang lucu, berarti IQ-nya Anda rendah gitu loh. Maaf saya harus mengatakan begitu. Ini saya berbicara berdasarkan pengakuan Yesus bahwa penyaliban atau kepergian dirinya tidak berdasar terhadap perjanjian baru, tapi berdasar perjanjian lama. Kan aneh kalau Anda lari ke perjanjian baru. Iya, aku paham Bang. Bagus. Maksud aku gini, kalau Abang merasa perjanjian baru itu karangan, harusnya selama diskusi kita Abang nggak usah kutip-kutip perjanjian baru, harusnya gitu. Jadi Anda mau saya jelaskan tentang Al-Quran? Iya boleh, yang lain aja yang Abang kan tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Al-Quran kami sudah final. Al-Quran sudah final. Nabi Isa itu tidak disalib, selesai perkara. Ada sejarahnya Bang di Quran. Kenapa? Tapi kan Abang tadi udah setuju nggak ada fakta sejarah. Fakta sejarah gimana? Ya kan di awal Abang bilang gini. Nah sekarang tolong tunjukkan fakta sejarahnya. Ada Tuhan datang menjadi bayi. Coba, di mana tuh? Di mana fakta sejarah ada Tuhan datang menjadi bayi, dibunuh oleh manusia, digantung di atas pohon? Itu sejarah di mana Anda dapatkan? Kan kita lagi fokus ke mati dan hidup. Ya itu dia makanya. Kan Anda datangkan Yesus mati, hidup, digantung di atas pohon. Itu di mana sejarah Yahudi? Kan Yahudi yang tuan rumah, bukan Kristen. Oh, ada Bang di website Yahudi banyak. Silakan Anda tunjukkan ke saya.
Oke. Iya, ini aku di mobil, aku susah, aku harus. Di mana itu orang Yahudi Gini lagi, Bang. mengatakan? Sama satu lagi aja ya. Jadi gitu, Bang, sorry. Tapi nggak apa-apa ya, Bang. Aku senang lo ngobrol sama Bang Suma. Iya, yang penting orang yang ngobrol sama saya itu bawa akal, bukan cuman akal-akalan. Itu saya nggak suka. Ya Oke. berarti kesimpulan satu tadi udah ya, Bang Zuma aja setuju kalau itu 100% wahyu, kalau hidup dan diserupakan, betul ya? Wahyu. Nah, ini cara iblis nih. Dari tadi saya mengatakan kitab Anda itu adalah kitab kerangan, kok lari digiring lagi ke wahyu. Kata wahyu aja itu rampok dari Al-Quran. Nggak bisa, Anda nipu saya, nggak bisa. Nggak bisa. Kan wahyu Orang dari Tuhan. Kristen belum mampu Bukan, menipu Abang. Bang Zuma. Bukan Gitu, dari paham? kitab wahyu, namun wahyu yang diberikan ke Zibril, betul nggak? Wahyu yang diberikan kepada malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus, betul emang. Iya, itu maksud aku. Jadi bukan pakai fakta sejarah kan? Yes. Oke, terus yang kedua nih, Bang, kalau kita ngobrol di perjanjian, berarti ini anggap aja gini ya, Bang. Aku sebenarnya bisa bukain, Bang, beberapa buku yang mendukung. Tapi nanti aku malu Ya, datang lagi. saya katakan kepada saudara, ini kesimpulan saya buat Anda. Nabi Isa disalib, Nabi Isa diselamatkan ke langit, yang disalib adalah Yesusmu. Adil kan? Nabiku diselamatkan, Tuhanmu yang disalibkan. Dah selesai. Enggak, tapi nggak ada Nah, fakta. masih ada? Jadi aku kurang percaya. Sejarahnya Tuhanmu disalibkan itu ada. Iya, tapi dia Abang bilang hidup dan diserupakan. Jadi gini, Yang Abang. hidup itu Nabi Isa, yang terangkat itu Nabi Isa, yang disejarakan itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa, yaitu Yesusmu. Adil kan? Bukan salah, Bang, bukan gitu. Loh, Bukan gitu. loh, Nabi Isa aku diselamatkan, Tuhan Yesusmu disalibkan, kan adil? Quran itu sebenarnya Isa Quran, sebentar, sorry, Bang. Qurannya Isa Quran. Kalau Abang baca isi Quran semua, Isa Ya. ditulis oleh Quran merujuk ke Kristen. Namun ada beberapa fakta yang di dalam Quran itu tidak sinkron dengan sejarah yang ada. Makanya kadang Kristen bilang Isa itu bukan Yesus. Sejarah yang mana yang Anda bahas Ini di isu sini? soal hidup tadi, kenapa hidup? Sejarah yang mana? Anda dapat sejarah dari karangan-karangan dalam Bible itu? Bukan Gitu. dalam Bible, Bang. Itu yang Anda jadikan sejarah. Bang, banyak. Mana coba tunjukkan satu orang yang menulis tentang ada orang mati bangkit melata di kuburan, itu di mana tertulis? Bang, saya bukan lagi bicara bangkit. Saya bukan bicara Tuhan. Saya hanya bicara Isa atau Yesus ini mati. Nabi Isa terangkat ke langit, Yesusmu yang mati, Cak Ayu. Kan, salah. Lah. Ih, enak aja salah. Enak aja. Nabi Isa diselamatkan. Kan lucu ente itu. Nabiku diselamatkan. Itu fakta. Nabiku diselamatkan. Yesusmu yang dipantek. Apa yang salah? Enggak. Loh, kok bukan? Jadi di Abang tuh Kamu mau balik Nabi Isa yang digantung, Yesus yang diselamatkan gitu. bukan gini, Bang. Jadi kalau Nah, lalu? Kristiani, sorry ya. Kalau buat Kristiani kematian Yesus tuh penting. Itu Ya dulu. memang tanpa matinya Yesus kalian tidak ada. Tapi Abang apakah nggak memang iblis sangat berjasa terhadap Kristen. Wajib itu, wajib. Iya, sebentar ya. Nah, tapi di dalam Quran dia nggak mau nulis Yesusnya mati. Ya, memang nggak mati. Ngapain ditulis kalau nggak mati? Karena jika ditulis Yesus mati, nah tiba-tiba kok yang mati bisa ke surga gitu. Lu surga pula. Nggak ada itu di Bible aja Yesus tak ke surga. Dia terangkat Jadi ke gini, langit. Ya boleh terangkat ke langit. Definisi. Ya, memang bukan masalah boleh atau tidak, itu fakta. Ya, definisi Di Bible terangkat itu ke langit. tertulisnya terangkat ke langit. Cuman karena kalian ini adalah korban penipuan lai, ditulisnya terangkat ke surga. Kalau jannah apa artinya jannah? Jannah itu taman. Iya, kalau di Nah, Quran terus? nggak tentang surga. Apa? Di Quran tulisan jannah kan taman kan. Iya betul. Tapi Abang bisa nggak mendeskripsikan jannah bisa menjadi surga? Jannah itu tempat kenikmatan, tempat Iya. kebahagiaan. Itu Iya. kalau orang Indonesia menyebutnya surga. Yang masalah di kitabmu itu disebutkan Kenapa Abang? Kenapa langit. Abang bilang jannah boleh jadi surga? Aku bilang langit gak boleh surga. Gila Anda itu. Surga itu, dengarkan saya. Dalam bahasa Yunani, surga itu paradiso. Hayo. Sedangkan yang ada yang muncul uranon. Dengarkan. Di dalam bahasa Yunanimu, dengar. Anda murid di sini. Di dalam kitabmu, Anda murid di sini. Di dalam kitabmu disebutkan uranon. Uranon artinya apa?
Saya lagi bicara janah di Quran. Uranon itu artinya apa? Nah, saya mau dibuka kenapa? Udah turun, Janah surga, gitu. turun. Harus turunkan penyesat yang kurang ilmu kayak gini. Boleh. Turun. Bang Juma lah, belajar Kamu lagi ke ya. gereja colok pantat pendeta, Bang Juma. habis itu kamu jilat supaya kamu Juma waras. belajar lagi ya. Turun, kamu belajar lagi. Soalnya- Kamu belajar lagi. Ya, orang yang dipantai di atas tiang salib itu Tuhanmu, Nabi Isa. Aku terangkat. Kau mau balik? Oh, sorry lade. Gak bisa kau tipu di sini, Oteng. Biar kau itu bicaranya sopan, lembut. Tapi kalau isinya menyesatkan, apa bedanya dengan iblis yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam? Nabi Isa aku terangkat. Yesusmu yang menggantikan. Itu Yesus yang kau sembah, itu pengganti Nabi Isa. Nah, paham? Berarti ketika orang-orang Yahudi bikin makar untuk membunuh Nabi Isa, muncullah Yesus, itulah yang kau sembah. Begitu kami masuk ke dalam tubuh Bible, ternyata ada pertentangan antara Yesus yang menggantikan Nabi Isa atau Yudas. Begitu Cak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya standby lagi, Bang. Iya. Assalamualaikum Bang Setuju Zuma. kali dengan pendapat Gurunda Juma ini. Isa kan memang Waalaikumsalam berangkat ya kan Bang? Ya, Isa yang terangkat. Yang mati itu adalah Iya, Yesusmu. terangkat. Iya betul. Karena Isa dan Yesus gak sama, betul kan Bang? Betul, memang. Betul. Iya. Jadi Yang Isa ini menyamakan kita kan nggak cuma bisa kalian. temukan. Yang menyamakan Isa kan kita kalian, nggak tahu bukan kami. tinggal di mana. Kita nggak tahu kan Bang Jum. Isa tinggal di mana, lahir di mana, hidupnya tahun berapa. Itu kita Iya. nggak tahu. Kalau Yesus kan jelas ya kan Bang. Betul, Jadi Isa ini betul sebenarnya sekali. mirip kisah ceritanya seperti dalam dongeng yang tidak tahu kita ketahui di mana. Terserah. Nah, tinggalnya. sekarang saya tanya samamu. Orang Aram, yaitu Miriam, apakah dia akan memberikan nama anaknya dengan nama Yunani? Ayo. Miriam. Iya, Miriam itu tidak bahasa ada. Aram. Bahasa Suryani. Nabi Isa, ibunya itu menggunakan bahasa Aram atau bahasa Suryani. Nah, sekarang apa mungkin yang dijajah akan menamai anaknya dengan nama penjajah? Ayo. Ayo. Siapa Yesus ini? Tokoh fiktif. Yang ada Miriam dalam Alkitab itu saudaranya Musa. Kalau di Alkitab ya Bang Juma. Sekarang kalau Anda itu mengatakan saudaranya Maria Musa, atau saudara Maryam. Harun. Nah, sekarang saya tanya, Miriam. apakah orang Yahudi ada yang menamakan anaknya dengan nama Yunani? Tunjuk bukti. Ayo. Silakan. Ya tidak ada. Tidak ada. Terus Tidak kenapa muncul nama Yesus? Yosua Hamasiak. Ya. Rupanya Bang. Ternyata Yosua. Di mana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menamakan anaknya dengan nama Yesus? Itu adalah Yosua nama Hamasiak itu bahasa Yunani atau bahasa Aramai? Apa itu? Di mana di kitabmu ada nama Yosua Hamasiak? Di mana? Tunjukkan ke saya. Buka Ya, kitabmu sekarang. di dalam Buka kameramu. Matius. Oke, sebentar. Buka kameramu. Silakan. Sebentar. Saya Ya. dulu ya, saya buka. Ya, silakan. Saya buka, saya tunjukkan. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mungkin orang Indonesia menamakan anaknya dengan nama Menir, itu nggak mungkin. Ya, sebentar Bro. Saya tunjukkan ya. Silakan. Gak mungkin juga orang Jawa dikasih nama Poltak, iya kan? Poltak, Kasundungan, iya kan? Dasar kebenaran. Nih, besarkan sebentar biar saya perlihatkan. Kan moderator. Ya, ini dia. Mana? Yosua Hamasiak ya. Mana? Ini Mana? Coba besarin. Di dalam kitabmu. Di dalam ini kan kitabmu dalam itu. kitab saya nih, kan Mana Matius ada? ini. Anda lihat kan link Matius itu. 1? Itu link. Kok Itu link? link. Ini Dalam link. kitabmu. Matius 2. Dalam kitabmu. Ini Alkitab Dalam loh. kitabmu. Saya Itu keluarkan ya. bukan kitab Saya itu. Keluarkan. Mana bukunya saya lihat? Keluarkan. Mana bukunya? Mana aku lihat bukunya? Mana bukunya? Ini Siap. ini Alkitab kan? Oke. Berarti Alkitab. nama aslinya apa?
Saya tanya dulu, berarti nama aslinya apa? Yesua Hamasiah. Yesua Hamasiah. Nah, Yesua sekarang Hamasiah. Yesua Hamasiah itu kalau diarabkan jadi apa? Tunggu dulu, ambil poinnya. Tidak. Artinya, ada ya. Yesua Hamasiah Sekarang, ada ya. kalau diarabkan, dengar. Iya, saya akui. Memang saya giring kamu ke situ supaya kamu tahu bahwa Yesus itu adalah nama palsu. Sekarang kalau Yesua Hamasiah diarabkan kayak mana jadinya? Mana? Kan. Dia- Mana ada? Kalau Nggak ada nama-nama diarabkan. Nggak ada nama itu diterjemahkan. Udah Kalau selesai. orang Arab kemudian menyebut Yesua Hamasiah jadinya Isa Al-Masih. Itu sekarang dari mana dasarnya Oke. Yesua Hamasiah menjadi Yesus Kristus? Jawab. Mati kau di sini. Ya. Jadi Ampus. kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu jadi namanya Yesus Kristus. Kenapa diterjemahkan? Ya, jelas. Kenapa namanya orang diterjemahkan? Anda kenapa menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab? Itu bukan penerjemahan. Anda bisa itu bukan menerjemahkan terjemahan. ke dalam bahasa Arab. Itu Kenapa saya tidak bisa penyebutan. menerjemahkannya ke dalam Itu bahasa Yunani? penyebutan, bukan penerjemahan. Itu penyebutan. Ya, Orang sama. Arab menyebut Itu pun penyebutan. Yesua. Mana Yesus ada? Coba Kristus itu kau penyebutan, sebutkan. bro. Coba kau sebut Yesua menjadi Iso, menjadi Yesus itu gimana ceritanya? Coba. Ya sudah, itu Gimana Yesua, sudah? Jadi Apa Yesus. sudah? Sudah apa? Sudah apa? Ya. Kan jelas Ya. itu. Yesua Jelas masih apanya? menjadi Jelas Yesus apanya? Kristus. Jelas apanya? Dari mana Yesua menjadi Yesus? Hah? Itu kan penyebutan pada orang Yunani. Ya kan? Penyebutan pada Penyebutan orang pada Yunani. orang Yunani. Penyebutan orang Yunani seakan-akan orang Yunani tidak bisa menyebut Yesua. Hah? Kenapa Orang harus Yunani kan Sius? memang, Kenapa dialek- harus Yesus? Kenapa harus Usus? Kenapa? Karena itu tokoh fiktif yang dibuat untuk orang Roma penutur bahasa Yunani. Sampai sini paham? Anda maksudnya Jadi belum Yesusmu paham itu gitu. Biar tokoh saya jelaskan fiktif. lagi. Yesusmu itu tokoh fiktif. Ya, Anda nggak Tidak seperti ada itu. itu orang Yahudi bernama Yesus. Itu tak ada. Yang ada adalah Yesua Hamasiah atau Isa Al-Masih. Nah, itu. Nah, sekarang Yesus Kristus apa ini? Apa itu? Nama dari mana itu? Dari mana itu nama? Oke, saya jelaskan aja. Nah, silakan. Anda mengerti kan? Yesua Hamasiah dan Yesus Kristus, Anda nggak setuju ya? Bahwa itu merujuk Bukan nggak satu setuju. individu yang sama? Itu tidak nyambung. Jadi, Hah? tidak nyambung. Dari mana ke mana kemudian Jadi- Yesua Hamasiah disebut Yesus Kristus? Apa ini? Anda mengerti nggak arti Yesua itu apa? Kenapa harus diartikan nama orang sih? Anda kan nggak Jadi itu dasarnya kenapa itu disamakan bukan dengan masalah nama Yesus. mengerti, bukan Anda nggak masalah mengerti nih, kan? mengerti. Saya jelaskan. Ini kalau Anda bukan nggak masalah mengerti, ini masalah tokoh. Apakah Yesua Hamasiah itu Iya. adalah Yesus Kristus yang kau sembah itu? Itu loh permasalahannya. Anda tadi kan meminta kenapa Yesua Hamasiah berubah menjadi Yesus Kristus. Ya, tapi Nggak Anda akan nyambung, Anda menjelaskan bilang, karena biar saya terjemahan. nyambung. Ya udah kita Kalau mengerti dulu apa sih terjemahan artinya berarti Yesua. itu namanya cocokologi. Itu namanya cocokologi. Kenapa ada misalnya Tidak. nama Anda itu Anda mengerti kebenaran? nggak arti Yesua itu kebenaran. Ya, Kebenaran. Begitu Anda ke Arab, nama Anda berubah, gitu. Hah? Nama Anda Tergantung. kebenaran, begitu Anda ke Amerika nama Anda berubah. Jadi Nama ketika Anda sebenarnya dipanggil tidak di sana berubah. orang-orang Indonesia Penyebutan. tanya, Anda tadi di mana mengatakan. ini kebenaran? Anda tadi Nggak ada mengatakan yang kenal penyebutan, kebenaran kan? di sini. Nama itu identitas yang tidak pernah berubah meskipun orang itu pindah ke negara manapun. Nama itu tidak bisa diterjemahkan. Jadi kenapa ketika di Al-Quran Anda mengatakan ke Arab berubah jadi Isa Al-Masih? Itu penamaan, itu bahasa, itu Ya jelas, itu pun penamaan dialek. bahasa. Itu Ya sama. dialek. Ya sama. Itu beda. Ya Kamu udah, itu pun dialek menerjemahkan. juga bagi orang Ini Yunani. coba. Bagaimana caranya Anda mengatakan itu dialek ketika disebut Yesua menjadi Yesus atau Hamasiah menjadi Kristus? Bagaimana dialeknya kok bisa berubah loncat kayak gitu?
sekarang gini, Anda harus mengerti dulu arti Yesua itu apa sih? Itu dulu. Saya ngerti. Baru saya bisa menerangkan. Saya mengerti. Apa artinya? Agama Kristen itu menerjemahkan nama itu menjadi Yesus Kristus. Itu menandakan bahwa kalian itu penumpang gelap. Kalau Anda itu adalah bagian dari Yesua, Anda tidak akan menggantikan namanya, menerjemahkan namanya ke dalam bahasa Yunani. Sebuah buku di dalamnya ada nama Soeharto, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis, semua bisa berubah, tapi nama Soeharto tidak bisa berubah. Paham? Kecuali ada unsur penyesatan di dalamnya. Nama Soeharto dirubah. Oke? Sampai di sini paham? Kalau unsur penyesatannya Anda tidak muncul paham. untuk kepentingan kemana buku itu diterjemahkan, maka bisa jadi nama Soeharto itu kemudian dirubah. Kenapa? Tujuannya untuk menyesatkan. Zuma, kenapa ada perubahan dari Yesua Hamashiach ke dalam Yesus Kristus? Itu harus mengerti dulu dasar katanya. Kenapa itu berubah? Saya Anda harus mengerti paham dulu kalau apa arti itu. Yesua. Anda mau mengertikan Yesua Hamashiach dengan arti Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Tapi yang Anda harus pahami adalah ketika ajaran itu tidak mengalami perubahan, ajaran itu betul murni, maka nama pelaku atau tokoh yang ada dalam cerita tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Itu bukan diterjemahkan, itu hanya penyebutan. Apa pula penyebutan? Kalau penyebutan itu tetap aja disebut Yesua Hamashiach dalam bahasa Yunani. Apa kamu pikir orang Yunani, orang Romawi tidak bisa menyebut Yesua Hamashiach? Hah? Kamu pikir mereka Orang nggak bisa? Yunani menyebutnya Yesus. Karena Anda lihat nama-nama orang Yunani itu berbeda kan? Anda nggak mau mengerti itu. Anda nggak mau mengerti atau Anda nggak mengerti, saya nggak tahu. Maka dari itu saya katakan nama Yesus itu adalah nama palsu. Karena syarat dengan kepentingan agama pagan Coba Anda Yunani, pikirkan. sehingga Mana nama lebih Yesua mirip, itu dipalsukan Yesua menjadi atau- Yesus. Apa? Yesua atau apa? Yesua. Dari mana lebih Isa. mirip? Ishak menjadi Isa, Ishak. Yesua Ismail menjadi Isa Ismail. atau Yesua menjadi Yesus? Yesua menjadi Isa. Apa masalahnya? Kenapa ada us? Dari mana apa dapat us? miripnya? Apa? Dari mana us? Iso itu kenapa? Dari mana? Itu Dari mana? bagaimana dapat? berubah dari Yesua mana menjadi ambil Isa? kata us? Saya tanya dulu. Dari mana ada kata us dalam penamaan orang Ibrani? Nangis. Us itu Kok hanya nangis? untuk Saya tadi us menjelaskan itu apa arti Yesua aja Anda nggak mengerti saya gitu tidak loh. mau digiring ke situ cuplis karena saya tahu kau akan mengatakan bahwa arti daripada Yesua Hamashiach itu adalah Yesus Kristus. Mana ada namanya orang diartikan seperti misalnya lasok bolong dalam bahasa Bugis, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lalu orang itu dipanggil kemudian dengan panggilan apa? Nonot hitam gitu. Masakan namanya orang diterjemahkan? Itulah bukti penyesatan bahwa apa yang terjadi di abad pertama adanya kemudian konspirasi yang dibuat setan bersama dengan orang-orang Farisi untuk menghadiahkan us-us kepada penganut us-us, itulah muncul nama Yesus. Pahami itu. Jadi Di mana us-us Hamashiach ini? menjadi Al-Masih menurut Anda kayak mana? Itu bukan menerjemahkan. Itu juga Bukan penyebutan. menerjemahkan, itu adalah dialek. Itu dialek karena keturunan Abraham Hamashiach memiliki menjadi tiga bahasa. Al-Masih. Dengar. Keturunan Abraham memiliki tiga bahasa: Aram, Ibrani, dan Arab. Bahasa Yunani itu bahasa pagan. Makanya Yesus Anda sebut us itu untuk Zeus, Hercules, Horus, Juma. Attis. Cuma Apa lagi? Anda jangan membodohi orang yang di sini. Bahasa itu bukan ada bahasa jangan pagan. salah Bahasa ente. itu milik manusia. Jangan Anda larinya ke bahasa membuat milik segala manusia, sesuatunya apa menjaga. hubungannya? Masa bahasa Ini Anda kita katakan bahasa berbicara mengenai pagan? kepalsuan. Dari mana ilmu kepalsuan. Nama palsu. Yesus kalau ada hari ini kamu panggil Yesus tidak akan pernah balik. Karena Yesus itu adalah nama penjajah, nama orang Roma, nama orang Yunani. Tapi baru hari ini saya bahasa pagan gitu loh. Anda Yunani mengatakan itu bahasa bahasa itu pagan. bahasa pagan. Iya, bahasa orang-orang Aduh, pagan. gawat kita. Yo, gawat kita.
Yunani itu bahasa Yunani itu Dari mana bahasa Anda mengatakan penutur. ada bahasa pagan gitu loh? Penutur gawat orang-orang yang bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang menganut ajaran paganisme. Jadi bagaimana orang yang Yunani Ya sudah. beragama Islam? Mereka semua pagan. Ya, kalau Mereka dia harus menjadi mengganti Islam berarti bahasanya. dia penganut ajaran Nabi Muhammad. Kok pagan? Lucu. Berarti dia juga harus berbicara di dalam bahasa Arab. Tuh, bahasa ini Arab logika dari kitabnya mana, bahasa Arab. Juma? Hey, bahasa Arab kitabnya Iya, bahasa Arab. tetapi Tanya ketika orang dia Yunani menggunakan yang dari- sudah Islam. Tanya orang Yunani yang sudah Dari masuk Islam. penuturan Apakah Anda, Nabi Muhammad itu mereka artinya rubah semua nama yang jadi berbahasa Mamaus? Yunani itu berbahasa pagan gitu loh. Apakah Nabi Muhammad atau nama Jibril itu diganti? Jibril begitu masuk ke dalam bahasa Jibrius? Hah? Bayangkan aja. Itu dulu. Anda mengatakan tadi bahasa Yunani itu bahasa pagan. Sedai dirubah menjadi Theos. Artinya apa? Setiap orang yang berbahasa Yunani adalah berbahasa pagan. Ini dirubah aneh menjadi loh, Juma. Kurios. Lihatlah Al-Quran kemanapun pergi, ke bangsa Yunani, orang Yunani yang masuk Islam tidak akan pernah merubah nama-nama yang ada di dalam, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani mereka. Hanya di agamamu. Kenapa? Karena akal-akalan. Ya, us Aneh itu sekali bahasa itu. Yunani. Masa bahasa pun ada bahasa pagan. Ini aneh, istilah yang aneh nih. Betul. Baru hari Lucu ini saya ente. mendengar ada orang mengatakan bahasa itu juga bahasa pagan gitu. Itu yang dibesar-besarkan. Padahal maksudnya adalah bangsa Yunani, penutur bahasa Greek Koine dan Septuaginta atau bahasa Yunani itu adalah bahasa yang itu adalah bahasa yang digunakan oleh penganut ajaran pagan. Belum paham juga dia. Anda tadi mengungkapkan itu bahasa pagan gitu loh, bukan seperti yang sekarang Bahasa Anda yang katakan. digunakan penganut Sekarang ajaran ini Anda pagan. sudah Mulai. ya udah, berarti bahasa itu bukan bahasa pagan kan? Bahasa itu bukan bahasa pagan tapi bahasa penganut ajaran pagan. Oke, berarti Makanya Yesus Kristus istilah-istilah ya yang udah, ada di dalam nggak ada kitab masalah. Kaum itu dirubah masuk ke dalam bahasa yang digunakan oleh penganut ajaran paganisme. Kenapa? Karena Ya dewa-dewa udah, mereka tapi masalah itu, bahasa itu kan tidak bahasa pagan. mereka itu Kan bisa Tuhan, kita Tuhan mereka gunakan. itu adalah us. Hercules, Zeus, Attis, Horus. Itu us. Sehingga Isa Al-Masih pun dirubah menjadi Yesus Kristus. Ya masalahnya di mana? Masalahnya nama itu tidak boleh diterjemahkan, Cak Ayu. Yod-Heh-Vav-He masuk ke dalam bahasa Yesua Yunani menjadi Yesus harus itu- tetap Yod-He-Vav-He. Elohim masuk ke dalam bahasa Yunani harus tetap Elohim. Jangan kau Jadi rubah-rubah. menurut Anda Juma, Hamasiak menjadi Al-Masih itu tidak diterjemahkan. Itu tidak diterjemahkan. Itu dialek. Jadi apa namanya tuh? Itu dialek gitu. Itu dialek. Berbeda dengan kitabmu kau Dialek. terjemahkan namanya orang. Untung Nabi Musa kau tidak terjemahkan namanya. Ayo. Anda ini Sederhana aneh. aja. Ketika Al-Masih, ketika Hamasiak menjadi Al-Masih, Anda katakan Apakah dialek. mungkin orang Romawi, orang Yahudi menamai nama anaknya dengan nama orang Yunani? Mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu yang harus kamu pahami. Tidak usah berpanjang lebar, oke? Pahami aja dulu di situ. Lagian Anda juga tidak mengerti ini. Ya udah. Anda tidak bisa menerimanya. Ya, oke. Ya udah. Anda Bang, tidak Bang. bisa kemudian membodohi saya, itu intinya. Bang, yang kasihan tuh bang, yang kasihan itu jika ada orang yang namanya Us setelah masuk ke Yunani menjadi Usus. Kasihan kali orang yang namanya Us itu jadi Usus bang. Jadi usus. Ya, Yesua menjadi Yesus itu adalah memang asli dialek. Tetapi perubahan dari Hamasiak menjadi Al-Masih itu bukan dialek, terjemahan tuh. Apa dialek pula kalau katakan tadi Anda ngemis-ngemis apa artinya? Apa artinya? Itu Anda mau menggiring ke saya bahwa nama Yesus itu searti dengan nama Yesua. Itu kan?
Artinya dengan sangat jelas Anda membuka aib agama Anda, bahwa agama Anda itu bukanlah agama yang didirikan oleh orang Yahudi. Anda menggunakan nama Yesus karena hanya terjemahan dari seorang nabi yang pernah datang ke tengah-tengah Bani Israel. Makanya Kristen itu oleh Bani Israel disebut bidat. Anda tahu bidat? Sesat. Anda tahu sesat? Neraka. Kalau orang Roma, orang Yunani ini murni pengikut nabi-nabi Yahudi, mereka tidak perlu menerjemahkan nama Tuhan Yahudi menjadi Theos. Semua nama-nama Tuhannya Yahudi disebut Theos, 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 Theos. Apa? Artinya orang Roma ingin melengsarkan Tuhannya Yahudi dan menggantikan dengan Tuhannya mereka, yaitu dewa, Theos. Itu yang terjadi. Orang Roma menggantikan Tuhannya Yahudi menjadi dewa mereka, Theos. Jadi mereka tidak lagi menyembah Tuhannya Yahudi. Makanya dalam agamamu itu yang kau sembah itu roh. Siapa penyembah roh? Yahudi atau Romawi? Sebelum Kristen ada, sebelum Nabi Musa ada, orang-orang terdahulu sudah menyembah roh-roh. Roh itu makhluk. Mereka menyembah makhluk-makhluk gaib namanya roh. Makanya Kristen itu penyembah roh, bukan penyembah pencipta, bukan penyembah Tuhan alam semesta, tetapi Kristen adalah agama yang menyembah roh. Apa itu roh? Makhluk halus. Sembahanmu dengan sembahan orang Yahudi itu beda. Sembahan orang Yahudi itu disebut Elohim. Disebut Elohim artinya pencipta alam semesta. Oke, laisa kamisli syai, tidak serupa dengan roh. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah roh. Berarti Kristen penyembah makhluk halus. Oke. Jadi begini ya, sedikit. Kalau Yahudi itu Anda melihat dia menyembah Tuhan itu bisa terlihat dan bisa Nggak berwujud bisa. atau kayak mana? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Artinya yang nggak bisa berwujud, nggak terlihat itu, apakah itu tidak sama dengan roh? Tidak sama. Kalau roh itu adalah Jadi apa? esensi. Coba Anda sebutkan. Dengarkan saya. Kalau roh itu adalah esensi gaib yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluk. Oke? Seperti dirimu. Kamu hidup makhluk jasad, ditiupkan roh, kemudian Anda hidup. Berarti kamu itu adalah manusia yang adalah makhluk roh. Tapi rohmu dibungkus oleh jasad. Sama seperti setan. Setan itu roh. Berarti kamu kalau menerjemahkan bahwa roh itu adalah Tuhan, setan juga adalah roh. Berarti setan juga adalah Tuhan. Dan ente juga adalah Tuhan. Karena Anda adalah makhluk roh juga. Makanya di dalam Islam, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan tidak serupa dengan roh. Begitu juga Tuhannya Bani Israel. Oke. Jadi sekarang jelaskan Tuhan Anda itu seperti apa? Tuhan itu tidak bisa seperti karena tidak seperti dengan apapun. Ayo. Jadi tidak ada akalnya, tidak ada pikirannya juga ya? Bah, makhluk aja yang punya akal, makhluk aja yang punya pikiran. Iya, Kalau pencipta makanya alam saya semesta katakan maha tahu. begini. Tuhan itu maha tahu. Berarti Sedangkan Tuhan yang Anda, punya pikiran, berarti yang punya akal itu hanya makhluk. Jangan ada samakan antara makhluk dengan Tuhan. Iya. Itu Makanya saya mengatakan maha begini. tahu. Makanya Tidak saya punya mengatakan tidak perlu dari otak narasi untuk Anda tahu. berarti sesembahan Anda tidak punya pikiran, tidak berakal, betul kan? Yang berakal itu makhluk. Ya itulah saya katakan. Berarti sesembahan Anda tidak punya pikiran dan tidak punya akal. Betul atau tidak? Sesembahan saya maha tahu. Dia yang Aduh, menciptakan jawab akal. dong. Iya, Dia yang makanya saya menciptakan mengatakan. akal. Dia yang menciptakan pikiran. Iya. Jadi sesembahan Anda tidak punya akal dan tidak punya pikiran. Betul atau tidak? Tuhan saya maha Aduh, tahu. kok nggak dijawab Tidak sih? butuh akal, tidak butuh pikiran. Iya. Sepengetahuan saya ya, kalau mengetahui sesuatu itu dari akal dan pikiran, ya kan kalau kita manusia. Oh, itu Ya kan? makhluk. Jadi manusia Itu ya, makhluk. Berarti Tuhan Anda, sesembahan Anda masih sesuai dengan makhluknya. Artinya masih ada Oh, kemahatauan. beda. Manusia juga kan tahu Beda. segala sesuatu. Jadi begini, Beda. menurut Anda Beda. Tuhan Anda itu, sesembahan Anda tidak punya akal dan tidak punya pikiran, betul kan?
Betul sekali. Oke, clear. Karena Sudah, Tuhan terima saya kasih. bukan makhluk. Berarti makhluk Anda, iya, karena oke. Tuhan Anda tidak punya akal, tidak Oke. punya pikiran, Betul. tidak mengetahui apa-apa. Karena manusia itu juga mengetahui sesuatu, betul kan? Itulah dongoknya Anda. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Al-Qur'anul Karim dengan jelas mengatakan dalam salah satu surah misalnya At-Tahrim ayat 3. Allah itu Maha mengetahui. Kalau Allah Maha mengetahui, artinya dia tidak butuh akal. Kalau Allah Maha mengetahui, Allah tidak butuh pikiran, karena dia sudah mengetahui segala aspek yang ada. Mau yang ada maupun yang tidak ada sudah diketahui. Sedangkan yang punya akal dan pikiran itu Tuhanmu, Yesus. Kenapa Tuhanmu punya akal? Karena dia makhluk. Kenapa Tuhanmu punya pikiran? Karena dia makhluk. Kalau dia tidak berpikir, dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak berakal, dia gila. Oke. Jadi artinya kalau Anda seorang mengetahui manusia, sesuatu dengar. dari Seorang pikiran manusia, Anda atau dari mana tuh? seorang manusia yang tidak punya akal itu gila namanya. Untung saja Tuhanmu diberi akal sampai dia gila. Meskipun sebagian orang mengatakan dia gila. Jadi yang punya yang tataran makhluk itu punya pemikiran, tataran makhluk itu punya akal. Pencipta alam semesta tidak butuh itu semua. Kenapa? Karena itu hanya alat untuk makhluk. Allah tidak butuh alat yang seperti makhluk, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, maha besar, tidak serupa dengan apapun. Sedangkan yang berakal dan yang berfikir itu adalah kerjaan makhluk. Kenapa manusia itu berfikir? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ia mikir, hei, bagaimana orang itu bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan? Ia mikir. Jadi yang butuh pemikiran itu hanya makhluk. Allah tidak butuh itu. Allah Maha tahu. Al-Quran sangat jelas menerangkan. Anda tadi mengutip Yeremia, berarti Anda meyakini kitab Yeremia itu masih kitab asli ya? Saya tidak mengatakan saya meyakini. Saya tidak meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan. Di awal tadi sudah Anda kutip kalau nggak bahwa meyakini. kitabmu itu, dengar, bahwa kitabmu itu adalah karangan, ngerti? Ya, tadi Anda mengutip Yeremia. Kitab Yeremia itu menurut Anda firman Tuhan atau tidak? Saya tidak mengatakan itu firman Tuhan, tapi bagimu itu adalah firman Tuhan. Saya sedang berdiskusi dengan yang lain. Saya sedang berdiskusi dengan pemegang kitab Yeremia, Kuclu. Kalau saya berdiskusi dengan anak-anak saya, saya berdiskusi di kampus, saya di depan mahasiswa saya membahas tentang Islamologi, saya tidak membahas kitab Bible karena saya berhadapan dengan Muslim. Kalau berhadapan dengan Kuclo, saya membawa dalil itu supaya dia percaya bahwa ternyata Allah itu memang Maha mengetahui berdasarkan kitab yang Anda pegang. Al-Quran mengatakan, qala naba'aniyal alimun Alimul Khabir. Allah itu Maha mengetahui. Dari narasi Anda meyakini itu firman Tuhan cuma. Anda meyakini itu firman Tuhan. Kok saya meyakini firman Tuhan? Dari Yeremia. Ya, saya sedang menyadarkan ente yang menggunakan kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu Maha mengetahui. Kalau Tuhan Maha mengetahui, Cak Ayu, berarti Tuhan tidak butuh pikiran, Tuhan tidak butuh akal. Yang butuh akal itu manusia. Karena kapan dia tidak memiliki akal, maka dia jatuh seperti bembe. Pemikiran dibutuhkan oleh manusia untuk menetaskan satu permasalahan. Jadi Tuhan di dalam kekristenan, Tuhan itu tetap mempunyai akal, tetapi akalnya jauh lebih besar daripada akal yang dipunyai manusia. Mati mija. Kenapa? Kalau unsur akal itu, dengar, kalau yang memiliki akal pada saat dia tidur akalnya nggak berfungsi dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Oke? Tuhan itu tidak berakal. Tuhan itu Maha mengetahui. Yang butuh akal adalah makhluk. Ya. Berarti kalau manusia yang tidak berakal dinamakan apa? Makhluk yang gila. Bodoh atau pintar? Seperti ente. Berarti yang tidak berakal itu gila ya kan? Betul nggak? Ya, kalau tataran makhluk.
Oke, sama seperti hewan lah. Hewan juga tidak berakal kan? Itu bahayanya. Itu bahayanya. Kalau Anda menyetarakan Tuhan memiliki akal, berarti Anda menyetarakan Tuhan dengan makhluk. Dan memang Tuhan Anda makhluk. Wajar karena Tuhan Anda makhluk. Saya tanyakan tadi kan, hewan juga tidak berakal, tidak mempunyai pemikiran, hanya punya naluri, ya kan? Ya, terus? Jadi tidakkah Anda mengatakan sendiri sesembahan itu sama seperti itu? Ketika tidak berakal dan tidak mempunyai inilah pikiran. cara cuplis. Ini cara cuplismu yang kau pakai. Ya kan? Tuhan itu Jadi maha bagaimana mengetahui. mungkin Apakah hewan? Anda menyamakan Tuhan Anda dengan hewan gitu loh? Apakah hewan maha mengetahui? Anda secara tidak sadar mengatakan bahwa Tuhan Anda itu, sesembahan Anda itu sama dengan hewan ketika Anda menyatakan tidak berakal, tidak berpikiran. Tuhanku Ini kan maha aneh, Anda mengetahui. merendahkan sesembahan Anda. Tuhanku maha mengetahui, kuceluk. Binatang maha mengetahui atau tidak? Hah? Artinya ketika dia mengetahui, dia punya akal. Tuhanku maha mengetahui. Binatang tidak maha mengetahui. Ayo. Binatang tidak maha ketika mengetahui. kita mengetahui, Dengar. kita menggunakan Binatang akal tidak kita. maha mengetahui. Kamu juga tidak maha mengetahui. Berarti boleh dong saya mengatakan kau setara dengan binatang. Kamu itu aneh. Sudah kubilang, Tuhanku, dengar. Saya sudah katakan samamu, Tuhanku itu maha mengetahui. Jadi dia tidak butuh akal. Yang butuh akal itu cuma makhluk. Makhluk tanpa akal itu seperti binatang. Tapi Tuhan jadi begini, tidak butuh akal. kalau di dalam Kristen itu Tuhan itu memiliki akal, tapi bisa diinterpretasikan sebagai kemampuannya untuk memahami segala hal, tunjukkan kepada saya, segala sesuatu, tunjukkan dan kepada memiliki saya, kebijaksanaan yang tidak terbatas. Coba Jadi tunjukkan Tuhan juga kepada punya saya. akal, bukan seperti Coba Tuhan tunjukkan Anda yang kepada tidak punya saya. akal dan tidak punya pikiran. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan itu berakal. Silakan. Silakan sama saya. Tuhan berakal di mana tertulis? Anda mau di mana? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Oke. Jadi kalau Silakan. ada nanti berarti Anda mengakui ya. Silakan Anda tunjukkan. Bang, bukan Tuhan dia bang, yang hewan bang. Soalnya kan anak domba lah, domba itu kan hewan bang, kan Tuhan nyoten. Ya, saya cuma minta dalilnya Tuhan berakal. Oke, sebentar saya buka. Assalamualaikum Guru Ndasuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Satli Host. Assalamualaikum Bang Yonatan Nandar, Bunda. Assalamualaikum. Lanjut. Iya. Salam. Silakan, Tuhan berakal. Ayo, mampus kau. Oke, sebentar. Hanya Tuhanmu Kok yang mampus berakal. lagi? Iya, hanya Tuhanmu yang berakal karena Tuhanmu itu makhluk. Oke, dengar ya. Mana? Ini di Amsal Ya. 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 itu seperti ini. Sebab Tuhan memberikan hikmat dan mulutnya keluar pengetahuan dan pengertian. Jelas kan? Kenapa lagi? Yang saya minta Tuhan berakal itu mana? Itu tadi hikmat itu menurut Anda apa? Tidak ada akal di situ. Pengetahuan itu tidak berakal. Di situ kata da'at. Da'at itu artinya pengetahuan. Pengetahuan itu berasal dari kemahatahuan, bukan kemahaakalan. Yang saya minta dalilnya Tuhan berakal mana? Sekarang gini aja, kita terjemahkan. Arti akal menurut Anda apa? Akal itu kalau Anda berbicara itu kemampuan atau daya berpikir. Jadi hikmat itu bagian dari akal atau tidak? Hikmat itu bagian dari pengetahuan. Ayo. Akal, dengar ya. Akal di sini ada itu ayat yang lain. Tuhan akal kita itu adalah dengar, sifat di Mazmur yang disifati 147 makhluk. ayat 5. Dengar dulu. Lompat lagi. Mazmur 147 ayat 5. Tuhan kita besar kuasanya dan luas pengertiannya, tak terbatas luas pengetahuannya. hikmatnya. Berarti dia maha tahu. Luas Kan sudah kutanya pengertiannya, tadi. Berarti tak Anda terbatas sedang menjelaskan. hikmatnya. Berarti Anda sedang menjelaskan Hikmat. Tuhan saya kalau begitu.
Sedangkan Hikmat. Tuhanmu berakal. Dengarkan, Orang yang dengarkan. berakal, Dengarkan. makhluk yang berakal punya keterbatasan. Kalau yang kamu sebutkan itu adalah kemahatauan. Makanya kan tadi ketangan Oke. Allah itu maha tahu. Cak Ayu. Biar saya jelaskan lagi. Biar saya silakan. jelaskan lagi. Menurut Anda, jika kita merencanakan suatu pakai akal atau tidak? Manusia kan? Tataran manusia kan? Ya. Oke, karena kita manusia kan, kita berbicara manusia dulu. Iya. Ya, oke. Sekarang Tuhan apakah butuh Ya kan? akal Jadi, untuk mengetahui? Kita buka Yesaya. Tunggu dulu, Yesaya Bu. lagi. Yesaya Loncat 55 lagi. ayat 8 sampai 9. Sebab Ya. aku tahu rancangan-rancanganku yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Ya, ketika terus? Tuhan merencanakan sesuatu kepada manusia, itu artinya dia menggunakan akal dan pikirannya. Iya. Yang menggunakan akal itu makhluk. Allah itu maha mengetahui. Mungkin begini cuma. Kita tarik kesimpulan saya. Tolong aja tunjukkan di Sesembahan mana Anda. di mana Tunggu dalilnya. dulu. Tunjukkan aja kepada saya di mana dalilnya Tuhanmu berakal. Di mana? Oke. Tunjukkan. Ini Tunjukkan. tadi ayat-ayat sudah saya tunjukkan banyak. Apa? Ini di Ayub 12 Ini- ayat 13. Ayub Oke. lagi. Ayub 12 ayat 13. Padanya hikmat dan kekuatan. Hikmat itu sama enggak? Dengan Hikmat akal. itu adalah pengetahuan. Ya Allah ya Karim. Yang saya minta ini akal. Hei, Aduh, cuma. Kasihan akal. ini yang melihat Anda Mana ini dalilnya? 1,6 Saya minta ribu dalil. tuh, 1.600 Saya minta orang. dalil. Saya Jangan minta bodohi dalil. mereka. Mana dalilnya? Hikmat di itu bagian perjanjian dari lama? akal. Saya udah Kamu- kasih sama kamu ini 4 bahkan kamu 7. itu karena kamu itu penyembah manusia, maka kamu menyetarakan Tuhanmu dengan manusia. Tuhan itu maha mengetahui, tidak butuh akal untuk mengetahui. Yang butuh akal itu makhluk. Parah kali lah orang ini. Jadi hikmat, Anda berpikir hikmat itu tidak sama dengan akal Hikmat atau itu pikiran. berasal dari kemahatauan Allah. Ya, oke. Sampai Allah Jadi memberikan dari hikmat, mana maka kemahatauan hikmatnya itu tidak Dari- terbatas. Tadi kan Lucu saya sudah ente. kasih pengertiannya kepada Anda. Anda ini nggak mengerti ya? Saya Anda ini simpulkan nggak ya. mengerti memang. Saya simpulkan ya. Yang butuh akal itu makhluk untuk memberikan Oke. penjelasan, pengertian. Tapi pencipta alam semesta tidak butuh akal. Kenapa tidak Gini butuh aja, akal? Cuma. Karena Kayaknya kalau Tuhan itu kita sumber berbicara seluruh terus. pengetahuan. Dengarkan saya, supaya manusia ini kemudian punya mengetahui, maka Tuhan memberikan akal. Tuhan menciptakan akal, memberikan kepada manusia, sehingga manusia itu mengetahui. Allah tidak butuh akal untuk mengetahui. Kenapa? Karena Allah itu sudah mengetahui, maha mengetahui. Paham? Paham? Jadi yang butuh akal jadi- hanya makhluk gitu. Ya, saya tarik kesimpulan aja begini ya, bahwa sesembahan yang cuma sembah tidak mempunyai akal dan pikiran. Oke, itu deal yang pertama. Dan sesembahan saya mempunyai akal dan pikiran, tetapi akal dan pikiran yang saya maksudkan bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan Tuhan saya untuk memahami segala hal, merencanakan segala sesuatu, dan memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas. Oke, itu yang saya maksudkan. Itu akal dari bullshit. Tuhan. Jadi Itu bullshit. Enggak. Yesus Tunggu tidak dulu. tahu Iya, terserah Anda. musim buah ara. Sekarang Oke. giliran saya. Jadi artinya- Giliran saya sekarang. Tunggu dulu sebentar. Artinya begini, bahwa Tuhan berakal mungkin secara tidak langsung disebutkan Tuhan di berakal. dalam perjanjian lama. Saya berakal gitu. Tetapi di situ disebutkan tadi banyak contohnya seperti ayat-ayat yang saya sebutkan. Di situ disebutkan bahwa Tuhan mempunyai hikmat, mengetahui rancangan-rancangannya yang kalau kita pikirkan itu adalah Berarti bagian tidak dari akal terbatas. pikiran. Oke. Berarti tidak Ya, terbatas. tidak terbatas akal pikiran Tuhan. Sedangkan Tidak terbatas akal akal terbatas pikirannya. tidak. Saya tanya dulu, akal terbatas tidak? Akal pikiran manusia ya terbatas Ya, kalau saya manusia. saya Kalau Tuhan tanya, tidak terbatas, udah selesai. Di mana dalilnya Tuhan Ya kan? punya akal? Ya udah saya bacakan tadi. Saya bacakan ulang. Apa yang kau tampilkan? Oke. Apa yang kau Oke. tampilkan? Nah, silakan. Ayub 12 ayat 13. Oke. Padanya hikmat dan kekuatan.
padanya nasihat dan pengertian. Itu menunjukkan ayat Ayub. Apakah Tuhan Ayub ini butuh menunjukkan akal bahwa Tuhan untuk itu berkhidmat? Apakah Tuhan butuh akal untuk berkhidmat? Ya butuh dong. Mana dalilnya? Tunjuk dalil. Saya tadi kan sudah bacakan beberapa kali. Mana Ini harus beberapa dalilnya? kali, Sus. Yang kamu bacakan itu sama seperti dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ar wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'alinun wallahu aliyum bizatis sudur. Itu sama dengan yang kamu tunjukkan di dalam Ayub, di dalam Yesaya, di dalam Amsal. Itu sama. Berarti Tuhan tidak butuh akal untuk mengetahui. Sabar dulu. Oke. Allah Oke, ya kita alamu balikan Allah sekarang. ma fis samawati. Dengar. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Itu yang diterangkan, berarti Allah itu tidak butuh akal karena Allah itu sudah Maha mengetahui. Sedangkan Tuhanmu butuh akal. Cuplis. Sekarang Anda sebutkan dalilnya di mana di dalam Al-Quran Anda Tuhan itu tidak mempunyai akal dan pikiran. Coba. Ya alamu ma Saya fis tunggu. samawati wal ard. Oke, laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak serupa, itu bukan berarti tidak berakal. Coba sebutkan di mana ayatnya. Ada kan tadi meminta seperti itu. Di Yang mana butuh disebutkan di akal. dalam Al-Quran bahwa Dengar. Tuhan itu tidak mempunyai akal, pikiran. Dengar. Coba Anda tunjukkan dalilnya di Ya'lamu mana. ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Pertanyaan saya, apakah untuk mengetahui isi langit dan bumi itu butuh akal? Itu pasti. Tapi sekarang yang saya minta kepada tunjukkan Anda, kepada tunjukkan. Sekarang tunjukkan kepada saya manusia yang bisa mengetahui seluruh aspek isi langit dan bumi. Tunjukkan siapa namanya? Yesus. Yesus sudah punya akal. Yesus punya akal. Dia tahu nggak kapan musim buah ara? Tahu dia. Ya. Mau saya tunjukkan dalilnya Yesus tidak tahu kapan musim buah Tunggu ara? dulu, kita nggak usah melangkah Oke, dulu. tunggu. Anda nyatakan dulu. Tunggu. Di mana dinyatakan Sabar. Tuhan tidak berakal? Coba Anda tunjukkan dulu. Kita berhenti di situ dulu. Anda harus membuktikan statement Anda. Ya, dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 4, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Akal tidak bisa mengetahui itu. Akal tidak bisa tahu. Berarti akal. Aduh, yang saya minta di mana tertulis sesembahan Anda itu tidak berakal. Itu yang saya minta. Dengar. Saya tanya samamu. Oke, saya tanya samamu. Apakah akal itu ada batasnya? Kalau akal Tuhan tidak berbatas. Di mana tertulis akal punya Tuhan, Tuyul? Di mana? Akal Tuhan itu tidak berbatas. Di mana tertulis Tuhan punya akal? Di mana? Tunjukkan ke saya. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan tadi ya. Tadi Itu kan terus di dalam dari Ayub. tadi, tunjukkan, saya buat, tunjukkan. Saya buat lagi di dalam Yesaya. Yesaya lagi. Yesaya berapa? 9. Ini firman Tuhan ya. Yesaya Sebab 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku. Sebab aku tahu rancanganku yang ada pada aku mengenai kamu. Jadi ketika merencanakan sesuatu, Tuhan itu menggunakan akalnya. Setuju kan? Itu Ya kamu udah, mengukur Tuhan selesai. dengan makhluk, Cak Ayu. Kamu mengukur Tuhan dengan karena makhluk. di dalam Alkitab Kalau sendiri manusia, makhluk dengar, itu adalah gambaran kalau dari Tuhan. Manusia itu gambaran dengar. dari Tuhan. Kalau manusia untuk mengetahui sesuatu merancang, Tuhan itu maha mengetahui, tidak perlu seperti makhluk. Makanya manusia butuh akal. Yeah. Oke, nah sekarang dalilnya saya tunjukkan. Anda tahu Tunggu. nggak? Manusia- Tunggu. Saya tunjukkan, Ya, saya tunjukkan sama Anda bukti bahwa akal Tuhanmu itu tidak bisa kemudian dijadikan sandaran. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat, mana tahu ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tetapi pada waktu tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ini
Ini Tuhanmu yang punya akal yang sangat terbatas. Musim buah ara saja dia tidak tahu. Apa perlu saya tertawa? Hah? Yesusmu sudah berakal dan Yesusmu adalah Tuhan. Musim buah ara aja dia tidak tahu. Mampus. Sedangkan Al-Quran menerangkan Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya alamu ma fis samawati wal ard. Artinya Allah tidak butuh akal, karena akal itu terbatas. Buktinya Yesus tidak mengetahui kapan buah ara musimnya. Di sini nampak kedunguan Anda ya. Stop. Oke, sudah. Oke. Pengutukan Apakah pohon Yesus tahu ara oleh Yesus. kapan musim buah ara? Tunggu dulu, biar saya Yesus tahu katakan kapan musim artinya buah ara? apa ini. Tunggu dulu, biar Anda mengerti apa artinya ayat itu, Juma. Saya lagi yang harus mengerti. Ketika Yesus, dengarkan. Ketika Yesus tidak menemukan pada pohon itu, pada pohon ara tersebut, itu kan ada di Injil Markus ayat 11 ayat 14 ya. Dinyatakan bahwa Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang akan makan buah daripadamu selagi sampai Iya, selama-lamanya. karena dia kecewa. Kemudian Karena dia kecewa. dengarkan dulu bro. Kemudian pada keesokan harinya para murid melihat bahwa pohon ara tersebut sudah kering Nggak dari ada akarnya. hubungannya Jadi dengan ketika itu. Yesus Dia marah. Ini berbicara ketika mengenai Yesus mengutuk pengetahuan. pohon ara itu, artinya Ini di sini berbicara- kalau saya melihat ini ya, berbicara berkaitan dengan pengetahuan. Yesus tidak tahu kapan ini buah bukan ara hanya itu sekedar berbuah. buah ara, makanya Anda nggak Artinya, mengerti saya bilang. ketika Jadi Yesus tidak pengutukan tahu pohon ara oleh kapan Yesus musim itu menjadi buah bagian ara, dari ajaran tindakannya Yesus marah. yang mengandung spiritual dan Karena moral yang kenapa? mendalam, Juma. Yesus marah serta karena kecewa, memperlihatkan dia lagi kekuasaannya lapar. sebagai anak Allah. Yesusnya lapar Anda sampai tidak dia mau. cari buah ara. Dari jauh dilihat ada pohon. situ- Oh, pohon buah ara. Yesus berjalan. Tegak. Cuma, Assalamualaikum. di Pohon situ ara. Yesus menunjukkan Dia mendekati kekuasaannya pohon ara ketika itu. keesokan Pohon ara harinya, itu dia dekati. pohon ara itu ternyata dia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Memalukan. Tuhanmu itu memalukan. Suruh sekolah lagi Tuhan kau itu. Sekolah sebanyak-banyaknya supaya dia bisa membedakan ini musim buah ara atau bukan musim buah ara. Tuhanmu itu koplak, sontoloyo. Kalau dibandingkan dengan pengetahuan kemahatauan Allah. Jadi kamu mengukur Tuhanmu yang unyu-unyu itu dengan Tuhan pencipta alam semesta itu tidak bisa, Cak Ayu. Makanya sering-sering ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya otakmu itu berfungsi, supaya kamu bisa bedakan antara Tuhan dan hantu. Paham? Juma, Dah, ya, selesai. itu jelas loh. Setelah Selesai. Yesus mengutuk pohon itu Itu bukan menjadi masalah kering. mengutuk, Itu Cuk, menunjukkan please. kekuasaan Yesus. Udah, selesai. Itu Oke. bukan Terima kasih ya. masalah mengutuk cuplis. Ini mengenai akal yang kita bahas, tuyul. Yesus mengutuk itu biasa. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Bahkan dia bisa memindahkan biji pelermu pindah ke dagumu kalau dia mau. Karena dia itu wakil Tuhan. Apapun dia minta pasti dikasih oleh Tuhan. Ini masalahnya mengenai pengetahuan musim buah ara. Yesus tahu atau tidak? Ternyata Tuhanmu yang sontoloyo itu tidak tahu kapan buah musim ara. Pahami itu dulu. Yesus tidak tahu. Justru karena dia bermujizat mengutuk pohon, menandakan bahwa dia rasis, radikal. Tuhan yang sangat sadis. Buah ara pun dikutuk hanya gara-gara lapar, kelaparan, ngamuk. Yesus mengamuk itu lebih hebat ngamuknya daripada seorang suami yang pulang ke rumah istrinya cuma bisa berpoles cantik, tidak masak, sampai suami melempar ke semua panci dan juga wajan dan juga meja dan piring-piring. Itu lebih sadis Yesus karena langsung mengutuk pohon yang tidak punya salah apa-apa. Saat itu bukan musim buah ara, karena dia saking laparnya si Tuhanmu ini, ngamuk dia. Ngamuk sejadi-jadinya. Maka dikutulah pohon ara itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu namanya Tuhan sontoloyo. Tidak tahu kapan musim buah ara. Jengkel dia kelaparan, dikutuknya pohon itu sampai pohon itu tidak berbuah. Ini Tuhanmu perlu sekolah lagi dia. Makanya gini. Tuhanmu Kalau Anda perlu membaca sekolah. kitab pakai akal. Tuhanmu itu pakai akal, menurut ya. beberapa Jangan pendetamu,
akal Anda pendetamu membuat bahwa sakit. Yesus itu punya ijazah. Saya curiga kalau saya periksa ijazahnya itu masih 0, karena dia tidak tahu kapan musim buah ara. Tuhanmu itu tidak lolos menjadi lulusan apa itu? Lulusan biologi. Nggak ngerti dia tentang buah-buah. Jadi selesai ya. Tuhanmu yang punya akal ternyata tidak maha mengetahui. Jadi pencipta alam semesta itu tidak butuh akal untuk mengetahui. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Ya. Dan Zuma hari ini sama seperti Tuhannya tidak berakal dan tidak punya pikiran. Oke. Terima kasih ya. Wallahu alimun bizatis sudur. Sakit. Sakit toh? Sakit. Makanya jangan ajak dirimu itu, jangan pelihara kegilaanmu. Kau gila itu kau aja sendiri. Jangan kau ajak-ajak orang Islam menjadi gila. Jadi saya simpulkan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akal untuk mengetahui. Sebab Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Akal diberikan kepada manusia untuk melakukan penyelidikan. Akal diberikan kepada manusia untuk berfikir. Tujuan berfikir adalah membuka celah ketidaktahuan menjadi tahu. Tujuan kepada akal diberikan kepada manusia agar manusia yang tadinya makhluk yang sama sekali tidak tahu apa-apa bisa dengan akalnya menerawang, membuka, mentafsirkan, menjelaskan, mentadaburi alam semesta sehingga dia mampu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Yang namanya Khalik tidak butuh akal, karena yang butuh akal hanya manusia. Akalnya sakit maka gila orang itu. Kalau Tuhan butuh akal, suatu saat Tuhannya akalnya sakit, maka apakah Tuhannya orang tersebut gila? Nah itu, inilah yang terjadi. Tuhannya butuh akal, dia tidak tahu kapan musim buah ara, maka dia mengutuk pohon tersebut, padahal pohon itu tidak ada salah, sebab belum ada perintah dari pencipta alam semesta untuk mengeluarkan buah, karena belum musim buah, karena Tuhan sudah mengatur segala-galanya. Itulah bukti bahwa ketika orang menyembah makhluk sesama manusia, maka pasti dia sontoloyo dan kopla. Orang-orang kayak begini wajib hukumnya ditenggelamkan. Silakan yang lain. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Yuk. Ya agama Kristen aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini Gurunda, maksudnya itu Tuhannya terhitung di dalam dirinya itu ada otaknya gitu. Jadi Tuhan mereka berotak gitu. Jadi ada Bapa, Putra, Roh Kudus otak gitu. Jadi ada Allah otak. Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Ini Tuhan ada otak dalam dirinya. Nanti habis ada otak ada apa lagi? Pankreas, iya. Pankreas, jakun juga ada di dalamnya. Waduh, fix. Tuhan lo orang kalau gitu. Cabut lagi deh, cabut. Berarti ada syarafnya juga ya Tuhannya ya? Iya, Tuhannya bersyaraf. Berpotensi nggak kena syaraf kejepit kira-kira? Waduh, Gurunda, siksa Gurunda, siksa, nyepet nih. Jangan nyindir saya dong. Enggak Gurunda. Ampun Gurunda. Jangan nyindir saya, karena saya dengan Tuhannya dia itu sama. Satu grup WhatsApp. Betul. Aku izin ini Gurunda, izin info. Ya, silakan naik. Ya, sambil nunggu ya. Gurunda izin info ya. Iya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fisabilillah, Jumat Mubarak. Di hari agungnya umat Islam ini, Kores ingin mengabarkan basyiron, kabar gembira untuk kalian semua gitu ya. Jadi API akan melaksanakan insya Allah dialog lintas iman terbuka di Masjid Istiqlal pada hari apa ini namanya harinya ya? Hari Rabu, ikhwan, hari Rabu bulan Juli tahun 2024 jam 10 di tanggal 24 bersama pendeta S3 yang memang seorang pengajar gitu, dan juga nanti pendeta S3 ini dengan kawan-kawan 3 lawan 3 dari kita ada yang akan maju, tentunya ada Gurunda Akhi Ardiansa
dan juga Ustadz Alif serta Akhina Moto gitu ikhwan ya. Stay tune, save the date ya, save the date. Save the date, the time you lost. Oh ini nggak cocok Akhi Ardiansa. Akhi Ardiansa cocoknya Anglia kan numpak ke perahu layar. Top YouTube. Oh iya sorry. Oh iya, sorry. Ada kan itu. Oke. Akhi Kores, kita kan berafiliasi juga dengan MUI itu Akhi Kores. Hah? Kita ngundang MUI loh. Enggak lah, acaranya terlalu kecil nanti yang bagian MUI-nya nanti. Beliau kayaknya MUI nggak akan ikut deh kalau gitu. Enggak, maksudnya diundang aja sebagai minimal ada undangan, datang nggak datang kan urusan belakang. Boleh ya, Akhirnya ada draft ya, kirim aja nanti. Ada HTM ya ikhwannya. HTM ini bersifat infak dan sodako gitu untuk 25 orang gitu. Jadi HTM-nya itu 350k untuk 25 orang gitu. Kenapa sih? Mantap ya. Gitu ikhwan. Jadi tafadhol silakan. Infak sodakonya untuk pergerakan acara kedua dari API, yaitu dialog lintas iman terbuka gitu kan. Nanti dari sini kita kasih paham seberapa berkualitasnya para mujahidin dan mujahidah API ini. Sakit Cil. Sakit. Siapa yang sakit? Dia cubit-cubitin gua. Akonya kemana, Kores? Ke API aja lah biasa. Ke API ikhwan. Segala bentuk pengadaan, pengumpulan infak sodako fisabilillah ya. Ini selalu ke rekening API ikhwan, bukan rekening pribadi gitu. Jam berapa acaranya? Hari apa? Jam berapa? Loh, nggak denger ini gimana ketebelan nih, kayaknya jilbabnya nih diputer-puter ya. Tadi kan aku udah bilang jam 10 hari Rabu bulan Juli tahun 2024 tanggal 24. Live nggak? Live ikhwan, tapi nggak di TikTok ya. Live nggak di TikTok, live-nya di YouTube. Nah, nanti juga akan ada ini ya. Jadi semakin hari akan ada ini juga pemberitahuan yang semakin update. Untuk kawan-kawan muslim yang ingin melivekan juga di YouTube, bisa DM Ustadz Alif ya. Bisa DM Ustadz Alif untuk apa namanya, lupa ya. YouTube-nya API, Apologet Islam Indonesia. Untuk kawan-kawan YouTuber bisa DM Ustadz Alif. Karena nanti media live streaming ini kan setara RCTI atau Trans TV gitu. Kayak lihat aja lah yang event pertama. Nah, untuk yang ingin melivekan silakan kontak Ustadz Alif gitu. Karena kita patungan untuk multimedia live streamingnya. Ustadz Kores, ada yang nanya tuh. Aku mau sodakoh tuh. Sodakoh kemana ya itu? Silakan Mas. Silakan ke API ikhwan. Ke rekening API. Rekening API itu tunggu. Rekening API itu di sini ya ikhwan ya. Tanggal 24 Juli teman-teman, bukan 20 Juli, 24. Gurunda di deskripsinya belum masuk ya, sama aku juga belum masuk. masih MMCI doang, ini belum ada apinya Gurunda. Iya. Aduh, ke siapa ya liatnya? Oh, ke grup aja, ke grup. Di grup. Nah ini Ikhwan, di grup. 7-nya 5 kali ya Ikhwan ya. 7 5 kali 51 770. 7 5 kali 51 terus 770. Itu Ikhwan, atas namanya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Namanya mantep bet. Gue dulu kok Gurunda boleh pakai kata ini ya? Lanres katanya di repeat. Itu tuh ada yang komen tuh. Audionya bagusin. Audionya bagus. Beliin lah kalau gitu. Audio gue mentok begini. 7 5 kali 51 770. Banknya BNI.
nanti gitu nama rekeningnya. Kirim ke WA saya. Waduh, Akhi Ardi tolong. Ini dikirim ke WA, screenshot. Aduh, mulus Ya, itulah pemberitahuannya. Sekarang kita lanjut lagi ke perdialogan ikhwan ya. Kita perdialogan, silakan yang mau naik sini. Dan aku beritahukan kepada kalian, untuk kawan-kawan Kristen yang bertanya gitu, adalah kesalahan fatal ketika kalian bilang Tuhan berakal gitu. Karena akal datangnya dari otak. Kecuali kalian mengakui di dalam diri Tuhan kalian ada otaknya. Narasumbernya siapa aja? Tadi udah gue sebut loh. Gurunda, Akhi Ardi, Ustadz Alif, Akhi Moto. Betul, ya, Akhi Margono, betul sekali. Aku jawabnya di live ya. Acaranya di Masjid Istiqlal, insya Allah ikhwan. Nanti diupdate lagi kalau ada perpindahan tempat. Tapi untuk sementara yang fix Istiqlal. Mantap ya di Istiqlal. Akhi Ardi lanjut dulu. Ya, saya dikit aja ya. Mungkin bisa dilanjut sama Bang Nandar. Silakan Bang Nandar. Apa ini? Kores ikut, cuman aku IO di belakang, ribet nanti ngurusin acara sama dialog, ribet sendiri aku. Kalau Akhi Kores turun, emosi ntar pendetanya. Aku ke belakang dulu, tolong diisi, jangan sepi. Ya begitu ya, Ikhwan Villa, informasi dari Akhi Kores bahwasanya insya Allah kalau tidak ada perubahan hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan diskusi lintas agama Apologet Islam Indonesia versus dengan Bapak Pendeta dari pihak Kristen tentunya. Nah itu nanti silakan hadir, bagi yang ingin hadir langsung ke sana silakan, ada HTM-nya sesuai dengan yang disebutkan tadi, dan juga bagi teman-teman yang ingin bersodakoh silakan bersodakoh di rekening itu tadi yang sudah disebutkan, 7-nya 5 kali plus 51 plus 770 yang ikhlas aja itu ya, jangan lupa ikhlas ya, itu passwordnya, jangan lupa ikhlas. Itu aja dari saya. Yang di UIN kapan? Kayaknya pindah ke ini deh, pindah ke Masjid Istiqlal. Gak jadi di UIN kayaknya loh, karena yang ngurusin ini kan IU-nya kan Akhi Kores ini kan. Nah begitu teman-teman. Insya Allah gitu ya. Silakan teman-teman didukung diskusi lintas agama Doktor S3 Teologi menghadapi para gurunda kita. Ada Gurunda Ardiansah, Gurunda Moto, Gurunda Alif. Bang Ardi gitu aja. Hah? Bang Ardi, jangan gitulah Ustadz Nandar. Ustadz ini. Ustadz aku. Baiklah, Bang Ardiansah, Ustadz Alif sama Bang Moto menghadapi bukan doktor. Benar S3 doktor. Doktor S3 Teologi dan rekan-rekannya, teman-teman ya. Didukung di tempat di Masjid Istiqlal. Nanti kalau ada perubahan akan diinformasikan lebih lanjut. Dan bagi teman-teman yang mau ikut berkontribusi memeriahkan, mensukseskan acara ini, bisa memberikan infak sodakohnya di nomor kuning yang tadi sudah dipublikasikan ya. Di mana tuh tadi? Aku lagi cari di atas. 7777_517770 atas nama Yayasan Apologet Kebanyakan Islam. tujuhnya 5 kali, kebanyakan tujuhnya teh. Oh iya benar. 7-nya 5 kali plus 51
plus 770. Sip. 7-nya 5 kali plus 51 plus 770. Ini nomor cantik sih sebenarnya, gampang dihafal. Benih ya. Bangnya benih. Benih bangnya, benih. Evangelis maju juga. Tenang teman-teman, gantian, tenang ini ya. Jadi ini perdebatan bukan satu-satunya. Nanti ada perdebatan selanjutnya. Nggak mungkin semuanya harus ikut. Ya enggak, Maradiarsa. Ya enggak. Betul sekali Ustadz Nandar, Masya Allah. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik ke atas berdiskusi dengan gurunda kami secara santun. Yuk naik ke atas, silakan yang ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Islam ya? ya, Ya, ada yang mau ditanyakan disampaikan Bang kepada guru-guru kami, silakan. yang ingin saya tanyakan ini aja, singkat aja Bang, mengenai perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tuh gimana tuh letak bedanya tuh di mana ya Bang? Itu aja Bang pertanyaannya. Itu aja. Oke, Gurunda Zuma, monitor Gurunda. Lanjut dulu dek, lanjut. Saya ada Siap. kegiatan sedikit. Siap Gurunda. Ustadz Yonatan Nandar, ini ada pertanyaan, apa bedanya PB dan PL? Jangan panggil aku Ustadz dong. Aku merasa tersindir dengan ini ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Jangan mudah mengustakan orang. Ya. Ya udah guru aja. Kalau saya Guru evangelis Yonatan. aja. Evangelis. Siap, guru. Lanjut. Evangelis bukan guru. Ya oke, guru evangelis. Silakan. Nggak usah pakai guru. Oh enggak, oke. Nggak usah pakai guru evangelis. Lanjut. Salam Ya, gimana? kenal evangelis. Gimana pertanyaannya gimana? Silakan diulang Pak Jaman. Udah, biar saya aja yang jawab. Nah, Mau ini jawab aja Ini aja. berdua nih. Gini Bang, perjanjian lama itu perjanjian sebelum perjanjian baru. Perjanjian baru itu perjanjian sesudah perjanjian lama. Lanjut Bang Nandar. Sudah benar, udah. Jawabannya benar. Cuma Silakan itu Bang. Ustadz Nandar. Dipanggil Ustadz lagi gimana Sorry. sih? Bang Nandar, silakan. Ya, perjanjian lama ini adalah istilah yang dibuat oleh orang Kristen. Orang Yahudi tidak pernah menyebut bahwa kitabnya itu disebut sebagai perjanjian lama. Nah, kita ambil dulu perspektif di dalam Kristen ya. Perjanjian lama itu menurut orang Kristen adalah kitab yang meliputi 5 kitab Musa, Sefer Beresit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, atau kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah yang disebut dengan Torah. Nah, setelah Torah ada juga kitabnya para nabi, Neviim, Ketubim. Itulah yang disebut sebagai perjanjian lama menurut orang Kristen. Jadi yang disebut perjanjian lama itu mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki. Nah, kenapa disebut perjanjian lama? Dulu sebelum terjadinya pembuatan, penciptaan, pembentukan perjanjian baru, orang Kristen ini tidak pernah punya kitab suci sebelum 329 Masehi. Ingat, sebelum 329 Masehi orang Kristen belum punya kitab suci. Yang mereka pakai ini adalah kitabnya orang Yahudi. Lalu pada tahun 329 Masehi ditetapkanlah sebuah kodeks yang diyakini sebagai bahasa asli dari perjanjian baru, yaitu Kodeks Vatikanus. Setelah orang Kristen 4 tahun setelah terjadi konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, maka 329 dibuat sebuah kitab nih, kodeks, namanya Kodeks Vatikanus. Setelah terciptanya Kodeks Vatikanus yang diyakini sebagai bahasa asli dari perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani, barulah ada istilah perjanjian baru.
Setelah 329 barulah ada yang disebut perjanjian baru. Sebelum itu nggak ada istilah itu. Nah ini ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Perjanjian baru itu meliputi Injil sinoptik dan Injil non sinoptik. Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas. Injil non sinoptik Injil Yohanes. Kemudian kisah para rasul, Galatia, Roma, Korintus. 14 karangan kitab Paulus yang diyakini sebagai firman Tuhan. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Yohanes, yaitu kitab Wahyu, yang merupakan kitab yang dikarang oleh Yohanes di Pulau Patmos di masa tuanya, di masa pikunnya. Kitab Wahyu. Perjanjian baru ada terdiri dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian karangan-karangan Paulus sampai dengan kitab Wahyu. Itulah yang disebut sebagai perjanjian baru. Dulu mereka tidak pernah mempunyai istilah perjanjian baru dan perjanjian lama kecuali setelah tahun 329 Masehi. Saya simpulkan, perjanjian lama adalah kitab yang dipakai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menyebutnya sebagai perjanjian lama. Perjanjian lama adalah istilah dari orang Kristen untuk menyebut 5 kitab Musa, untuk menyebut kitab para nabi, untuk menyebut ketubim atau tulisan-tulisan seperti Kidung Agung, Amsal dan lain sebagainya. Secara komprehensif, perjanjian lama itu meliputi 5 kitab Musa sampai dengan kitab Maleakhi. Itulah perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru meliputi 4 Injil atau 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan kitab Wahyu. Itulah yang disebut perjanjian baru. Perjanjian baru hanya istilah yang disematkan oleh orang-orang Kristen. Begitu? Ada yang kurang paham penjelasan saya? Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Bang penjelasannya. Saya Bang Jamano, ya. Paham apa enggak? Ya, oke, saya lanjut lagi. Jadi kan apa namanya, ada biasanya ada yang saya dengar biasa kan bilang begini nih. Ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu kita mengimani keberadaannya. Jadi di sini kitab-kitab apa saja? Apakah itu termasuk tadi itu yang di dalamnya itu yang dikatakan perjanjian baru atau perjanjian lama? Tolong dijelaskan, Bang. Saya atau ke siapa? Ke saya, oke, sedikit aja dari saya. Nanti Gurunda Juma melanjutkan. Yang dimaksud kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu Torah, Mizmor Daud atau kitab Jabur dan Injil bukanlah kitab yang dipegang oleh orang Kristen dan Yahudi sekarang ini. Karena kitab Markus, kitab Matius, kitab Lukas dan kitab Yohanes adalah kitab yang gak jelas asal usulnya. Saya bisa membuktikan ini kalau minta datanya, tetapi karena ini ruangnya Gurunda Juma, saya persilahkan kepada beliau. Jadi saya kalau menurut hemat saya, kitab yang dimaksud oleh Al-Quran, kitab-kitab yang kami umat Islam percayai bahwa Allah pernah menurunkan Torah, Jabur, Injil, itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bukan Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, bukan. Itu adalah kitab-kitab yang palsu yang sudah dipalsukan. Begitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gak jelas asal usulnya, siapa pengarangnya, siapa penulisnya, tahun berapa ditulis, dari mana, tidak ada kemudian apa, tidak ada sanadnya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya tidak ada transmisinya, jadi nggak jelas. Jadi bukan itu kitab yang kita yakini yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Ya, Gurunda mau nambahin atau siapa? Mungkin ada guru-guru yang bisa menambahkan. Ya, saya tambahin dikit aja ya. Kami bisa betul-betul. Saya tambahin dikit, boleh? Izin ya, Boleh, guru-guru. silakan Bang ya. Ya, kitab
itu dalam Al-Quran itu lafadznya mustarok ya. Dalam bahasa Arab kitab itu lafadznya mustarok. Artinya satu kata memiliki banyak makna. Nah, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu yang dimaksud di situ adalah ketetapan. Ketetapan ya. Nah, ketetapan itu tidak harus ditulis. Ya, tidak harus dituliskan karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh menuliskan Nabi Musa, baik Nabi Musa tidak pernah menulis kepada pengikutnya ataupun Nabi Musa tidak pernah menulis sendiri. Artinya tidak ada otoritatif di situ. Bahwasanya kitab yang dimaksud adalah itu, nggak ada otoritatif itu. Injil juga gitu. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah Allah suruh untuk menuliskan, itu satu. Kedua, Nabi Isa juga tidak pernah menuliskan sendiri, nggak pernah. Kok ternyata akhir-akhir ini ada kitab yang diakui sebagai datang dari Yesus atau Nabi Isa yang disebut sebagai Injil, itu berarti di luar otoritatif Nabi Isa alaihissalam. Di luar otoritatif, artinya tidak mendapat verifikasi langsung dari Nabi Isa alaihissalam, tidak mendapat, baik itu di Injil maupun di Taurat, nggak ada otoritatif sama sekali bahwasanya kitab yang dimaksud itu adalah itu, nggak ada. Tapi kalau Al-Quran ada, Al-Quran ada. Selain dijaga hafalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati Nabi Muhammad, ya dijaga, itu kehendak Allah, itu seperti itu memang. Selain itu juga Nabi Muhammad menyuruh menuliskannya. Nah ini ada sebuah perintah secara langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat beliau, termasuk Zaid bin Sabit yang terkenal ya. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal dan lain sebagainya, ada 65 orang itu total penulisnya itu. Maka Al-Quran kitabnya yang ditulis itu adalah otoritatif. Kata Allah, taatilah Rasul wa atiullah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad secara langsung adalah sebuah otoritatif gitu kan. Nabi Muhammad secara langsung menyuruh menuliskan kepada para sahabat beliau, dan setelah penulisan dilakukan, Nabi Muhammad sendirilah yang melakukan verifikasi, alias Nabi Muhammad sebagai validator atau verifikatornya. Jadi sangat jelas sekali di Islam, di Al-Quran gitu kan ya. Tapi kalau kitab terdahulu tidak ada otoritatif itu yang ditulis yang mana, sehingga kesimpulannya kitab Injil dan Taurat yang dimaksud oleh Al-Quran bukanlah kitab tertulis yang dipegang oleh teman-teman Kristen maupun teman-teman Yahudi. Sekian, lanjut Gurundaku. Oke, baik. Jadi kalau begitu kira-kira bisa juga saya mengatakan begini ya. Suaranya kecil bang, kecil banget. Ya. Halo. Oke, bagaimana? Ya, oke. Ya. Jadi kalau begitu, abang, saya bisa mengatakan juga seperti ini ya, bahwa ternyata ada ayat-ayat yang turun itu sebelum daripada Al-Quran. Mungkin bisa katakan seperti itu ya. Apa definisi ayat itu bang? Ayat. Ya, definisi ayat apa bang? Definisi ayat kalau menurut saya itu adalah lanjut bang. Ya, perkataan Tuhan. Gurunda masih ada kesibukan. Lanjut, anakku nangis. Perkataan Tuhan yang datangnya secara langsung atau dia memberikan menyalurkannya kepada malaikat-malaikat.
Aku Kalau aku yang mungkin, emeng. mungkin. Aku yang emeng ya. Kan sudah dijelaskan dari tadi toh sama guru-guru kita. Umat Islam itu wajib beriman kepada Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun bentuknya, fisiknya seperti apa, terus keberadaannya ada di mana? Tidak ada perintah dari Allah kepada umat Islam untuk mencari tahu di mana Taurat itu, di mana Zabur itu, di mana Injil itu. Mungkin ringkasnya seperti itu, Bang. Terus kaitannya dengan ini Bang, itu kan pernah ada sejarah di 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 saat Suara kecil, suara. halo, iya, oleh. Ya oke Bang, saya pikir cukup ya, karena untuk teman-teman Kristen ya. Oke, lanjut Bang. Oke, lanjut. Oke, Oke, selamat. makasih ya. Ya, oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya jadi bingung nih nyimak dari tadi. Dia ini bertanya apa mau mendebat ini? Lah ya makanya itu. Beda tipis. Saya juga bingung. Halo. Ya halo Bang. Lanjut. Oh, ya. Ada yang disampaikan Bang? Sebelumnya saya salam kenal kepada guru-guru semua ya. Di sini saya mau bertanya nih. Boleh Bang? Halo. Ya silakan Bang. Ada Bang Ardi, ada Bang. Jadi saya mau ada Bang bertanya masalah ini nih Bang, masalah Yudas nih. Waduh, di jadi sini nggak gini. ada Kristennya Bang. Oi, di Ya, sini nggak ada Kristen. Jadi gini Bang, saya pernah dengar dari penceramah yang udah masyhur juga di media sosial ya. Jadi katanya ada riwayat yang mengatakan bahwa Yudas itu dajjal Bang. Pernah dengar gak Bang? Pernah. Halo. Saya nggak berani jawab Bang. Saya nggak berani jawab. Kalau abang percaya monggo, abang nggak percaya ya monggo, gitu loh. Iya, tadinya saya mau minta konfirmasi aja kalau ini bisa dipercaya apa enggak gitu. Apa ada kisahnya atau enggak gitu. Abang kalau pertanyaan seperti itu mungkin tanyakan ke yang bersangkutan langsung siapa yang ngomong siapa langsung aja ditanyakan ke situ gitu loh. Kalau kita kan nggak bisa nih, kita nih di atas Islam semua, lalu kita monolog di sini nih, terus kita keselio lidah, masuklah kita di jeruji nanti. Ya baik. Jadi ada pertanyaan lagi Bang. Bukan pertanyaan sih, tapi minta saran gitu. Jadi kita kan kurir nih, kalau misalkan lagi yang terpapar misalkan ke rumah orang Kristen misalkan, kita sebaiknya itu ngucapin salam aja apa nggak usah gitu kan? Salam aja udah mereka yang mau gitu. Apakah mungkin kalau kita mengucap salam ada pahalanya tersendiri gitu kan? Dan Iya, Kores kembali. Apa tadi? Yudas sama siapa tadi namanya? Dajjal. Nggak tahu itu penjelasannya kayak mana itu. Tanya ke ulamanya.
kok bisa dari Yudas ke Dajjal? Apa Yudas nggak mati gitu? Pas dia bunuh diri 2 kali itu ternyata masih hidup gitu ya? Nah itu nggak ngerti juga kami. Gitu. Yang jelas nanti Dajjal itu ketika turun ke bumi mengaku Tuhan, sekali mengaku Tuhan, Muslim yang taat itu udah ngerti anjing ini setan nih, gitu. Ya ada Lukman Hakim, selamat siang, Lukman Hakim. Sama Bangkong, selamat siang juga. Muslim atau Kristen? Antum berdua. Nggak ada suaranya, Kong. Halo. Muslim, Kristen? Muslim bangsa Muslim. Oh, alhamdulillah, mantap. Lukman Hakim? Lah, dia naik tapi ngetik. Ngomong di atas akhir. Jadi yang tadi itu nggak ada sejarahnya ya bang ya? Apa? Oh ini yang nanya tadi. Belum ke ini gitu, belum ke. Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu ini mungkin apa namanya pendapat pribadi gitu. Tapi kalau diceritain mah masuk akal bang itu bang. Iya kalau diceritain masuk akal. Cuman bagi kami yang membaca kita nggak nemu korelasinya. Ya udah mungkin gitu aja bang. Makasih bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, Bang Zuma kemana? Badminton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruna kalau siang-siang gini Ikhwan badminton. Night of apa lagi nih? Night of apa tuh CR? Night of Cross, wis kesatria salib. Selamat siang. Shalom, selamat siang Pak. Wah, mantap. Ada yang mau ditanyakan atau kami bertanya? Ada dengar tadi tentang Judas ya? Iya. Anda cek aja di dalam Alkitab siapa yang Rasul pernah kerasukan setan? Adakah? Rasul pernah kerasukan setan? Enggak sih? Enggak ada ya. Yudas bukan sih? Yudas Kan? itu Paulus dan Yudas. Semuanya kalau itu. Baca Matius 12. Kasih data ya. Adik-adik sekalian, Matius 12 coba dibuka. Matius 12-nya dibuka. Matius 12, oke. Iya. Di Matius 12 itu tanda-tanda orang yang kerasukan setan itu buta. Matius 12 nomor 22. Nah, Paulus ketika 12, dia datang ketemu dengan roh ya yang mengaku akulah Yesus dari Nazaret yang kau aniaya, itu Paulus buta. Nah, lihat di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Coba Dinda Kores baca. Matius 12 dari 43 sampai 45. Alhamdulillah. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Paham ini? Mantap. Paulus sempat bertobat dari menganiaya manusia. Lalu kemudian pada saat dia bersih, dia berjalan ke Damsyik. Bertemulah kembali roh jahat yang ada pada dirinya masuk. Oh, Paulus ini sudah bertobat. Lalu kemudian keluar memanggil 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk berdiam ke diri Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa tanda angkatan jahat? Baca di dalam data Matius 12:38.
Angkatan jahat ini minta satu tanda, begitu juga angkatan tidak setia ini. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sekarang siapa yang mengimani angkatan jahat? Mana yang mengimani tentang kebangkitan orang yang masuk ke dalam perut bumi 3 hari 3 malam? Itulah angkatan jahatnya. Nah, siapa yang kemudian mengajarkan tentang Tuhan bangkit pada hari ketiga? Itulah tadi, roh jahat yang keluar pada orang tersebut, masuk kembali mengajak 7 roh jahat lagi, sehingga orang tersebut semakin jahat. Baca lagi Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi rasul yang kerasukan roh setan itu adalah Paulus. Pertanyaannya, roh apa yang pernah mengaku Yesus di padang gurun pada saat Paulus itu menuju ke Damsik? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia Nazaret yang engkau aniaya. Pertanyaannya, yang mengaku Yesus ini siapa? Roh kebenaran atau roh jahat, roh iblis? Silakan. Adinda masuk, Dinda Kores masuk atau Dinda Dian? Sip. Ya, Nek Afro silakan tanggapi dulu. Ya, terima kasih Bang Juma, penjelasannya panjang lebar tapi tidak kena substansial yang kita bicarakan ini. Ya. Oke, silakan. Yang kerasukan itu yang ayat yang menjelaskan spesifik, bukan putar-putar, Pak. Adakah atau nggak ada itu loh? Kalau Rasul Paulus kan ada kerasukan, di dalam Alkitab nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada kerasukan ya? Terus kenapa dia buta? Nggak ada. Kenapa dia buta? Kenapa dia buta? Iya, karena cahaya keilahian Tuhan Yesus itu sangat menjilau. Justru itu. Kenapa bisa? Bukankah dengar. Kalau cuma mau tertawa kayak gitu jangan di sini. Kita dialog ilmiah. Bukankah Yesus mengatakan, kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Jangan percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Apa yang terjadi? Dia buta. Di dalam Matius 12 nomor 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu menjadi buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu dapat berkata-kata dan dapat melihat. Artinya orang yang kerasukan setan itu mengalami kebutaan. Dan Paulus pada saat melihat cahaya itu buta dia 3 hari 3 malam. Artinya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi roh jahat. Apa buktinya? Baca Matius 16 nomor 7. Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat adalah roh kebenaran. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Yesus. Berarti Paulus bohong. Roh jahatnya bohong. Roh jahat ini ngaku-ngaku Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran, bukan rohnya Yesus. Rohnya Yesus atau Yesusnya sendiri nanti datang di akhir zaman. Baca Matius 24 nomor 27. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Silakan Anda buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Ya, saya dengar. Mantap Gurunda, kuat. Saya dengan senang hati membuktikan. Itu kalau orang waras paham Gurunda. Saya aja paham loh. Kalau orang waras paham itu. Yes. Ayo. Ayo. Ya. Silakan Anda tunjukkan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan. Saya dengan tersenyum memberikan dalil yang sangat mencengangkan Bang Zuma ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 ya.
Di Damasik ada seorang murid Tuhan bernama Anias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Anias, jawabnya. Ananias "Ini bukan aku, Anias. Tuhan." Ananias Oh, iya. bukan Anias. Belajar Kristen yang baik. Baca Jangan jadi kitabnya abal-abal. sendiri aja salah. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergi ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas seorang dari Talus yang bernama Saulus. Ia sangat berdoa. Terus jawabnya Anias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini. Ini menunjukkan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bro. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Saya sudah baca kamu kan ayat 9. Buktikan kalau itu Yesus. Karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Ayo. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku pergi bukan aku, tetapi roh kebenaran. Tapi Ananias mengaku justru bertemu dengan Yesus. Siapa roh yang bertemu dengan Ananias dan siapa roh yang bertemu dengan Paulus? Jawab. Sudah dikonfirmasi itu Tuhan Yesus, gimana sih? Yesus mengatakan kalau dia datang ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Pada saat Ananias bertemu dengan roh yang mengaku Yesus dan pada saat Paulus bertemu dengan roh yang mengaku Yesus, apakah kilat menyambar dari timur sampai ke barat pada saat itu? Jawab. Enggak kan? Berarti yang datang itu bukan Yesus. Makanya Yesus katakan, camkanlah apabila ada yang mengatakan kamu ada Mesias bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Ayo, buktikan kepada saya bahwa yang bertemu dengan Ananias itu adalah Yesus. Buktikan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus. Dasarnya dalil pengakuan Yesus membatalkan bahwa memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus, tetapi adalah roh penghibur. Sedangkan yang mengaku datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Ini sebenarnya siapa yang bohong? Yesus atau roh yang hanya ngaku-ngaku sebagai Yesus? Dan terus saksinya sudah 2 orang, Paulus sama Ananias ya. Jadi sah sudah kan itu Yesus. Yesus Karena dalam mengatakan hukum perkara, kalau 2 saksi Pak itu akan menjadi satu kebenaran. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Yesus bohong yang mana Pak? Dia mengatakan setelah aku terangkat yang datang adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Baca. Itu lo itu adalah lo penolong Pak. Itulah makanya Kristen itu mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, karena itulah roh yang bekerja di dalam tubuh orang Kristen yang sejati gitu. Ya, itu roh-roh yang disuntikkan yang mengaku-ngaku Yesus. Sekarang pertanyaannya, Yesusnya mengaku dalam Yohanes 16 nomor 7. Benarlah yang kau katakan itu bahwa aku harus pergi? Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu atau roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang harusnya adalah roh penghibur, bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias justru Yesus. Yang datang kepada Paulus justru Yesus. Sementara yang ditunggu setelah Yesus terangkat bukan Yesus. Yang ditunggu adalah roh penghibur. Di mana dalilnya Yesus sama dengan roh penghibur? Di mana? Yesus akan mengutus roh penghibur. Roh penghibur. Apakah roh penghibur ini adalah Yesus? Roh penghibur ini adalah Roh Kudus, Pak. Nah, berarti bukan Yesus kan? Loh, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Skakmat itu gurun. Skakmat itu dah. Loh. Yang datang setelah Yesus, apakah Roh Kudus itu sama dengan Yesus? Ayo. Kita jangan terlalu jauh. Kita kembali yang pertanyaan tadi. Ini masih di sini. Ini masih di sini. Ini masih di sini. Iya. Yang kerasukan Pak itu. Yang datang ya justru ini. Kalau bukan Yesus yang merasuki Paulus, maka yang merasukinya adalah roh setan. Tadi Matius 12, adik saya sudah membacakan bukan? Di data nomor 38, di data yang 43 sampai dengan 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Paulus membunuh manusia menurut
dalil dalam kitabmu. Paulus ketika kerasukan roh setan, dia membunuh murid-murid Yesus. Lalu bertobat. Ya kan? Setelah dia bertobat, dia berjalan ke padang gurun menuju ke Damsyik. Sedangkan iblis yang keluar dalam tubuhnya itu juga ke padang tandus dan tidak mendapatkan kemudian tempat pemberhentian. Yang dia temukan hanya Paulus. Maka iblis itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, ke tempat orang yang tadinya bertobat. Maka pergilah iblis itu dan mendapati rumah kosong. Maksudnya mendapati Paulus yang sudah bertobat ini di padang gurun, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar, iblis ini keluar dari tubuh Paulus dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk bersama-sama berdiam. Jadi di dalam tubuh Paulus ada 8 roh jahat. Ya, lalu dikatakan maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Mereka yang percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Mana dalilnya? Matius 12:38 sampai nomor 40. Oke? Ini belum apa-apa, ini baru level standar. Saya belum naik level 2, level 3, level 4. Sekarang masih standar dulu. Tolong tunjukkan kepada saya yang datang setelah Yesus adalah Yesus beserta dalilnya. Karena ingat, di dalam pengajaran Yesus, dia sendiri mengatakan, waspadalah kepada roh jahat, sebab roh jahat ini sama seperti dalam surah Paulus, bisa menyamar seperti malaikat. Iblis bisa menyamar seperti malaikat? Bisa. Kalau menyamar seperti malaikat saja bisa, apalagi menyamar menjadi Yesus. Yesus manusia. Di mana buktinya bahwa dia manusia? Baca Kisah Para Rasul 22. Paulus di sana dengan jelas mengaku bahwa dia adalah manusia. Nah, di nomor 8-nya coba kita baca di Matius 22. Ya, dengarkan baik-baik, pasang otakmu ya. Di situ dikatakan apa? Jawabku, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Kata suara itu, aku Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya itu. Saya ulangi, di situ Yesus mengatakan bahwasanya Nazoraios artinya makhluk manusia yang berasal dari daerah Nazaret atau Nazaret. Nah, di situ dikatakan, akulah Yesus, orang yang berasal dari kota Nazaret. Berarti roh ini menyamar menjadi Yesus manusia. Nah, sedangkan di kitabmu sendiri mengatakan iblis bisa menyamar menjadi malaikat, apalagi nyamar manusia. Menyamar malaikat aja bisa, apalagi menyamar manusia. Dia mengaku, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Pembuktiannya mana? Buktikan kepada kita kalau itu adalah benar Yesus. Kalau ini benar Yesus, berarti Yesus adalah pembohong. Karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran atau roh penghibur, bukan aku sendiri. Jawab saya. Tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah betul-betul Maria, anak Maria. Silakan. Ya, kalau kami sih, iblis itu pada mulanya adalah malaikat, Pak. Cuma dia malaikat yang jatuh gitu, Pak. Iya. Jadi, ya. Bisa tidak iblis ini kemudian menyamar mengaku Yesus? Jawab. Menyamar mengaku Yesus. Ya. Sepertinya nggak bisa dilakukan, Pak, karena apa alasannya? Waktu Tuhan dibawa ke dicoba di padang gurun itu, Tuhan sudah menghedrik dia. Itu hanyalah engkau bilangnya. Ini iblis datang kepada Paulus. Paulus ini bukanlah orang baik-baik. Datang kepada Paulus. Iblis bisa datang kepada siapapun, termasuk kepada Paulus. Bahkan kepada Yesus aja, jangankan didatangi oleh iblis, diangkat, digendong sampai ke bumbungan bait suci. Yesus itu Tuhan loh. Apalagi Paulus ya bukan siapa-siapa. Maka iblis dengan semena-mena datang kepada Paulus mengatakan, akulah Yesus yang telah kau aniaya. Kalau Anda mengatakan itu beneran Yesus yang datang kepada Paulus, berarti Yesus adalah seorang pembohong besar. Menyakitkan ini Bang, menyakitkan Bang Zuma. Ayo, buktikan kalau Yesus yang membackingi Paulus. Karena iblis
Jangankan kepada Paulus, kepada Yesus aja dia bisa. Apalagi hanya kepada Paulus. Paulus, ya kenapa? Aku Yesus yang kau aniaya. Bisa. Mau bukti? Silakan Anda buka Kisah Para Rasul 16. Nomor 16 sampai nomor 18. Kita buktikan bahwa Paulus itu adalah orang yang dicintai dan disayangi oleh setan. Kita lihat. Kisah 16 diterangkan begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat ibadah, pentas sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan, budak perempuan yang mempunyai roh tenung atau roh setan atau roh jahat. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Perempuan yang penuh dengan roh jahat ini mengikuti Paulus, dan kami dari belakangnya sambil berseru. Kata orang yang kerasukan roh jahat ini adalah, orang-orang ini, artinya Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan oleh roh jahat itu beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Pertanyaannya, apakah iblis itu menginginkan keselamatan kepada manusia? Tentu tidak. Lalu kenapa iblis teriak sampai berhari-hari menunjuk kepada Paulus, wahai manusia, tengoklah ini Paulus, hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang memproklamirkan itu. Jadi betul, yang datang kepada Paulus di padang gurun itu bukan Yesus, tapi yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Roh jahat inilah yang membimbing tangan Paulus menulis 13 buku yang menghujat Yesus, menghina Yesus, mengutuk hukum Tuhan, merubah-rubah firman Tuhan, tidak setia terhadap firman Tuhan, tidak setia kepada Taurat. Nah, di dalam Matius 12 jelas dikatakan bahwa pada waktu kau berkata bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu adalah tanda angkatan jahat. Ini modal kurikulum angkatan jahat yang diambil oleh roh jahat, diajarkan kepada Paulus, dan Paulus mengaku, aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus. Berarti menurut Paulus, yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus itu sendiri. Berarti siapa yang bohong? Yesus atau Paulus? Karena di dalam Matius 25 nomor 15 sampai nomor 27, Yesus mengatakan, aku telah mengulangi, aku telah mengatakan kepadamu, camkanlah, aku telah mengulang dan mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan aku, baik di padang gurun maupun dalam bilik. Bilik di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah temeong. Temeong artinya bilik rahasia. Bilik rahasia artinya penjara. Jangan kau percaya, kata Yesus, sebab kedatanganku itu nanti ditandai dengan adanya sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus jelas itu adalah setan, bukan Yesus. Tetapi setan yang menyamar Yesus. Bantah saya pakai dalil kalau Anda bisa mengeluarkan lingkaran setan yang mana ada diri Anda di dalamnya. Silakan. Oke Pak, daripada saya benarasi ini, kita tanya langsung saya sama Rasul Paulus lah. Anda bisa baca di Galatia 1 ayat 12 ya di sini, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ini perkataan Paulus ya, biar teman-teman bisa dengar ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepada Yesus, tetapi aku menerima oleh penyataan Kristus. Ya kan? Itu jawaban Rasul Paulus kepada Anda, Pak. Nah sekarang buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Dengan dalil apa? Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku nanti di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Mana kilatnya yang menyambar dari timur ke barat ketika Yesus datang kepada Paulus? Ada? Tak ada.
Hayo. Ayo, kasih saya data. Ya, saya jawab langsung ya. Ini Tuhan Ya. Yesus jawab kamu langsung ya. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Dan berkatalah 11, kepada mereka. bukan 11. Ya, hai orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik dia ke surga. Oke. Itu di Galilea, terus? Pak. Iya, terus siapa yang melihat? Ingat ya, ketika kemudian Anda membaca dalil itu, Yesus terangkat dengan fisik. Ketika datang ke Paulus, apakah datang dengan fisik? Itu datang hanya berupa roh. Roh apa? Roh jahat. Kalau bukan roh jahat, coba kita lihat. Di dalam Roma 7. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ini Paulus yang membimbingnya mengatakan ini siapa? Sedangkan para nabi datang membimbing Bani Israel mengajarkan hukum Taurat untuk mereka dapat hidup. Tapi roh yang datang kepada Paulus membimbing mulut Paulus menulis surat kemudian mengatakan bahwa justru Taurat itu membawa kepada kematian. Pertanyaan saya, ini roh apa yang merasuki Paulus sehingga ajarannya bertentangan dengan ajaran Elohim? Jawab. Ya, saya membuktikan bahwa Tuhan Yesus saya itu berkuasa ya. Anda bisa baca di Lukas 24 ayat 44. Ia berkata, bukan ayat 42 ya, Lukas 24 ayat 42 ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Itu untuk membuktikan dia Tuhan atau dia bukan hantu? Anda baca dong dalilnya. Muridnya ketakutan. Kan Tuhan saya, muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus heran juga kepada muridnya. Kenapa kamu kaget? Kenapa kamu takut? Berikan aku makanan. Dikasihlah ikan goreng. Yesus mengatakan apa? Lihatlah aku makan. Sebab hantu itu tidak makan. Hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang. Aku bertulang, berarti aku bukan hantu. Aku manusia. Tidak ada hubungannya yang tadi. Yang kita tanya ini, Yesus benarkah yang datang kepada Paulus? Kalau benar-benar Yesus yang datang kepada Paulus, berarti itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Yesus mengatakan kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Bahkan dalil yang Anda bawa tadi, anak manusia akan datang seperti dia terangkat ke langit. Artinya yang turun pada saat dia datang yang kedua benar-benar Yesus, bukan hanya suara. Apakah Paulus melihat fisik Yesus pada saat mendengarkan suara? Nehi merica ketumber jahe. Dia tidak melihat Yesus. Yang dia dengarkan itu hanya suara tok. Bukankah Adam di Gan Eden bersama istrinya tidak melihat ular? Yang dia dengarkan hanya suara tok sampai dia jatuh. Iblisnya menyamar sebagai malaikat yang benar. Adam, Hawa, kalau kau makan buahnya justru kau akan memperoleh hidup yang kekal, katanya. Hebatnya iblis itu. Adam aja yang ada di Gan Eden diperdaya, apalagi Paulus yang bukan siapa-siapa. Aku tanya samamu, Paulus itu nama bapaknya siapa? Nggak tahu, Bang Suma. Orang tidak jelas. Didatangin roh jahat mengaku Yesus, menulis surat membantah semua aturan Tuhan, lantas Anda lantik menjadi rasul. Apa akibatnya? Orang-orang yang percaya kepada Yesus endingnya di mana? Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, ajaran siapa? Ajaran Paulus. Orang-orang bermujizat dengan nama Yesus, ajaran siapa? Ajaran Paulus. Ending dari ajaran Paulus yang kerasukan roh setan ini, semuanya diusir oleh Yesus. Baca dalilnya, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Pengikut Paulus. Pengikut siapa yang beribadah kepada Yesus? Pengikut Paulus. Pengikut siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Pengikut Paulus. Jadi ending daripada roh jahat yang merasuki Paulus menghantarkan orang Kristen terlempar sejauh mungkin ke dalam api neraka. Itu fakta. Anda belum masuk neraka, sudah ada tertulis sebagai warisan penghuni neraka. Matius 7:22 sampai 23.
Makanya yang saya butuhkan itu adalah pendeta yang menguasai Bible. Silakan. Ya, kalau siapa bapaknya Paulus, ya Yesus Kristus dia kan disebut anak Daud. Paulus itu ya anak Abraham. Begitu cara jawabnya. Udah, itu berat. Sekarang buktikan kalau yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus. Ingat, kedatangan Yesus yang kedua kalinya lengkap dengan fisik. Oke, Yohanes 10 ayat 14 ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini menunjukkan bahwa murid-muridnya itu mengenal siapa itu Tuhan Yesus, dan ketika dia datang ya seperti Ananias dan juga Rasul Paulus itu mereka mengenal gitu Pak. Iya. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku, Matius 10 nomor 27. Mereka mendengarkan aku, mereka mengikuti aku, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yohanes 11 nomor 42, aku mengatakan kepada muridku agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di luar pengakuan Yesus sebagai utusan, itu bukan murid Yesus. Itu satu. Yang kedua, Ananias tidak masuk ke dalam daftar nama-nama murid Yesus. Tunjukkan sampai alismu rontok semua, tinggal satu lembar saja kiri kanan, Anda tidak akan pernah menemukan Ananias duduk sebagai murid. Begitu juga Paulus. Tidak ada itu kisah yang menceritakan mereka ini adalah murid Yesus. Seketika kemudian diceritakan oleh Lukas, ada roh datang. Sedangkan Yesus ketika datang untuk yang kedua kalinya bukan bentuk roh. Yesus datang dalam bentuk fisiknya yang asli. Turun dia ke bumi dengan fisiknya, lengkap dengan badannya semuanya. Sedangkan yang didengarkan oleh Paulus dan Ananias hanya suara saja. Sedangkan Yesus mengatakan, jika ada yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya. Apakah murid-murid Yesus yang ke-11 percaya kepada ajaran Paulus? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak ada murid-murid Yesus percaya kepada ajaran Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itulah kemudian pertanyaan saya, roh apa yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kekristenan menyembah Yesus? Roh apa itu? Pernahkah Yesus mengatakan aku akan datang dalam bentuk roh? Tidak. Yesus mengatakan aku akan datang sebagaimana aku naik ke langit, begitu juga nanti kedatanganku yang kedua. Dia datang dengan jasadnya. Ayo, buktikan kalau roh itu adalah Yesus. Silakan. Anda mengatakan bahwa rasul-rasul lain itu tidak mengenal Rasul Paulus ya. Saya bisa buktikan bahwa rasul-rasul lain itu mengenal Rasul Paulus ya. 2 Petrus 3 ayat 15 lah. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmatnya dikurniakan kepadanya. Di sini dikonfirmasi oleh Rasul Petrus kami ya, itu bahwa Paulus itu adalah saudara mereka yang berjuang bersama-sama menggambarkan Injil Allah, yaitu Yesus Kristus. Oke, dah dengarkan baik-baik. Paulus sendiri mengaku bahwa dia diutus kepada orang-orang tidak bersunat, dan Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Satu. Yang kedua, Petrus tidak pernah menulis. Murid Yesus yang bernama Petrus itu tidak pernah menulis. Yang ketiga, Petrus murid Yesus itu idiot, tidak terpelajar dan idiot. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Yang keempat, Petrus itu murid setia. Tidak mungkin Petrus mengkhianati Yesus. Kalaupun dia mengkhianat, maka ajarannya itu adalah ajaran pengkhianat. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus dan ke-11 murid lainnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Mustahil Petrus menulis surat untuk orang-orang yang tidak bersunat. Untuk apa? Toh dia diutus untuk orang yang bersunat.
Kenapa dalam surat 1 Petrus 2 Petrus semuanya dituliskan untuk orang-orang yang tidak bersunat? Itu bukti bahwa penulis kitab 1 Petrus 2 Petrus itu bukan Petrus murid Yesus, tetapi hanya dicatut namanya supaya dianggap karangan itu adalah tulisan dari murid Yesus. Pahami itu dulu. Petrus orang idiot, tidak mungkin menulis. Petrus adalah orang setia, tidak mungkin ke bangsa lain. Petrus diakui Paulus sendiri diutus kepada orang yang bersunat. Berarti mustahil Petrus murid Yesus yang menjadi Santo Petrus pertama kali Katolik. Mustahil, karena dia sang Petrus tidak akan pernah ke bangsa yang tidak bersunat. Catat itu baik-baik. Tidak ada susahnya bagi orang Kristen mencatut nama Petrus untuk mendudukkan di dalam kitabnya. Sedangkan Tuhan aja mereka bisa catut, apalagi cuma seorang Petrus. Camkan itu. Jadi kembali kepada pernyataan saya kepada saudara, tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus, supaya 13 buku ajarannya ini betul, dan supaya Kristen ini betul. Kapan Anda gagal membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus, membisikkan Paulus untuk menulis sebuah surat 13 kitab, maka dari situ juga Kristen gagal membuktikan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Silakan. Oke, shalom Bang Zuma, thank you ya. Saya ada perlu. Oke, baik. Thank you. Ya, sama-sama Bang. Woi, 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 woi. Waduh, Bang Zuma makan korban Bang Zuma ini. Menyakitkan Bang. Mungkin Dinar Diasa bisa buktikan? Atau Pera Istar? Yok, guru dah masuk. Bisa buktikan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Silakan, kasih data. Kalau Aduh, tidak, gak bisa. makan siang dulu. Yalah, makan siang guruna kita. Karena ini udah ini banget. Yesus yang guruna bilang itu datang kedua kali akan ada cahaya dari timur ke barat kan. Ya waktu Paulus didatengin si roh-roh yang ngaku-ngaku Yesus ini kan nggak ada cahaya-cahayaan dia. Tiba-tiba buta aja dia. Makanya mungkin di situ dia mulai berpikir guruna. Waduh. Noise. Saya dek, minum dulu. Siap. Jadi itu si Night of Rose itu dia lari nyari ini ikhwan, nyari babi, mau masuk ke situ terus terjun ke jurang. Kan gitu kan tuh nubuatannya tuh. Dari awal kalau menjawab itu seperti sen kiri belok kanan. Tapi masih tetap dilayani sama Bang Zuma tuh. Diikutin tuh. Tadi saya pikir berisi tadi, Dek. Lah iya, apa jadinya? Sennya kiri tapi beloknya kanan. Ditubruk toh. Langsung dikasih dosis ini. Itu kalau di kedokteran obatnya ini cap merah itu. Tapi luar biasa loh Gurunda. Semua paparan dari Bang Alayubi dari awal tadi sampai menampol naik kelas. Wah, luar biasa Gurunda. Iya, itu Bang makanya Alayubi. saya juga heran. Ya, keren Bang Alayubi. Lanjut. Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Sujud saya itu seakan-akan membisikkan di kuping saya, tanyakan kepada saudara-saudaramu orang non-muslim, siapa yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus menulis 14-13 kitab. Itu yang masuk tadi pada saat saya sujud terakhir dalam sholat Jumat. Bisikan itu kentara kali. Begitu saya berdoa kepada Allah, menyebutkan nama-nama orang-orang yang saya doakan dalam sujud, muncul seketika tanpa ada yang membawa saya ke arah sana. Bukan sugesti, tapi itu muncul. Tanyakan kepada mereka, roh apa yang datang mengajarkan Paulus? Apakah Yesus? Buktikan kalau itu Yesus. Nah itu. Kalau tidak bisa orang Kristen membuktikan bahwa itu adalah Yesus, selesai sudah. Kristen tikar gulung. Karena di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Sedangkan yang datang kepada Paulus ini roh, yang datang kepada Ananias ini adalah roh.
bukan Yesus dalam bentuk aslinya. Sementara di dalam pengajaran Yesus sendiri, aku akan datang melalui awan-awan sama seperti ketika aku naik, begitu juga aku datang. Berarti kedatangan Yesus ke dunia ini untuk interaksi dengan manusia dalam bentuk fisik biologis. Pesannya muncul di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27. Situ nampar kali teman Kristen. Ayo silakan naik, Oten. Yang paling nampar itu guruna kalau aku kedengerin tuh. Datang bersinar-sinar. Ini datang kok sepi amat, nggak ada sinar-sinarnya. Ayo kawan-kawan Karisteng ya yang bisa membuktikan Paulus sudah datangin Yesus gitu. Artinya Yesus datang ke dunia nanti jatuhnya yang ketiga kali kalau di akhir zaman kan gitu. Ya, Father Sam, Toraja. Aduh, jangan dinaikin kalau si Toraja mah nggak debat dia. Marah-marah aja. Assalamualaikum. Waalaikum. Jefferson. Halo. Sama Gerbong. Ibundanya dan Ini bagaimana Yesus? Maksudnya apa ini Yesus? Maksudnya apa-apa? Kenapa tidak pernah bahas masalah Nabi Muhammad ya? Yesus terus kak? Apakah Yesus ini orang apakah Farisi? Orang Farisi atau bagaimana? Sekalian bahas terus Yesus dalam iman Kristen. Dan kalau saya bertanya, Guruna lagi makan ya? Atau gimana? Oh ya, lanjut. Oh iya. Lucu Nanti aja kalau udah dengarnya. makan siksa aja Siap, Guruna. siap. Iya, silakan deh. Jadi kita bahas di sini, kita di sini bahas Yesus itu karena kita sayang gitu. Sebagian umat muslim itu sayang sama kekristenan gitu. Yesus ini orang baik gitu kan. Cuman orang baik kok difitnah jadi Tuhan. Itu kan nggak baik jadinya. Kasihan. kalau Iya. saya juga tanya, itu iman agama lain, kenapa Soros dibandingkan dengan pemahaman ya gitu. Bukan kita nggak bandingin, kita baca dari perjanjian barunya sendiri, nggak dibanding-bandingin. Ini saja agama masing-masing. Apalagi kita ini negara majemuk, negara Pancasila. Kan gue bilang juga kan, kakak dia lu nih orang ini. Halo. Apa? Saya mau tanya. Kalau kalian menganggap agama kalian paling benar, paling suci. Bukan yang paling benar, agama kita benar, bukan paling. Karena banyak pengikut teman kalian yang beragama Islam bahwa agama Islam lah yang dijamin masuk surga nanti berarti. Iya itu maksudnya agama benar, bukan paling benar. Kalau paling benar ada dong yang benar-benar yang lainnya. Kayak mana sih? Gitu maksudnya. Tapi bagi saya kalau yang dijamin masuk surga sedangkan kematian kita tidak tahu sama sekali apalagi soal akhirat. Nah itu masalahnya. Masalahnya di situ. Saya bertanya, apakah kalian tahu masalah kematian kapan, umur berapa dan di mana akan meninggal? Apakah kalian bisa tahu itu? Nggak tahu, cuma kami udah tahu kita akan masuk surga. Tapi kenapa kalian sok tahu dengan kedatangan Yesus? Kenapa terlalu soroti agama orang lain begitu? Ya, karena bukan tahu, maksudnya gini, waktu kita baca-baca kan ini kan Kristen iseng-iseng bahas Islam. Waktu kita baca kitab sucinya sendiri loh, ternyata apa yang mereka imani itu bukanlah perkataan Yesus yang diimani oleh mereka itu, cuma perkataan-perkataan orang lain. Gitu. Saya tanya lagi ya. Apakah kalian sudah 100% melaksanakan aturan agama Anda sehari-hari? Belum dong. Ya, Belum itulah. dong. Makanya koreksi diri dulu, jangan soroti agama orang lain. Kalau Anda Iya itulah kenapa dalam 24 jam ini kan kami bisa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kami, dan salah satunya dakwah kepada orang-orang yang belum mendapatkan kebenaran gitu, Maibre. Tidak usah ceramai orang karena yang bukti. Lo disuruhnya sama Tuhan kami begitu? Begini, buktikan dulu perbuatan moral mental Anda baik sehari-hari baru ceramai orang. Lah kalau buktinya ke siapa? Gue harus membuktikan ke siapa?
Begini, kamu pergi Gimana? ceramai orang yang di penjara, yang itu yang pernah berbuat jahat. Udah. 2 bulan kemarin tim kita sudah ada yang ke penjara mendakwahi orang-orang gitu. Udah itu udah. Bagus itu dakwai orang yang di penjara. Jangan dakwai orang yang sudah punya agama dan orang baik-baik saja. Nggak pernah Loh, kita nggak ngedakwain orang baik-baik, kita ngedakwain orang-orang jahat. Begini, jangan ceramai orang bahwa agama kami yang paling benar. Baru Loh, agama kita bukan paling benar, agama kita yang benar. Karena berapa komal-komal dia bilang Nggak ada agama lain selain Islam, bro. Nggak ada. Kristen itu bukan agama. Ayo. Belum ada sejarahnya di dunia ini bahwa ada salah satu agama paling baik di dunia. Tidak ada. Loh, enggak, Kristen bukan agama soalnya. Ayo loh. Di mana tertulis Kristen adalah agama? Barang siapa yang membawa agama Kristen, ada nggak di Bible? Ada nggak? Ini kalian soroti agama orang lainnya. Presiden kita saja. Kristen bukan agama. Saya tanya Anda, presiden kita saja sebagai nomor 1 Indonesia tidak pernah menyoroti lanjut aja agama orang lain. Aku masih mau makan. Ya udah. Iya. Nah, kan kita bukan presiden. Jadi jangan diskusi omong kosong tanpa bukti perbuatan sehari-hari ya. Nah itulah makanya kita dialog di sini karena kita sudah membuktikan dengan perbuatan. Siapa yang lihat ayam kencing? Ayam saja tidak pernah. Ayam kencing. Ayam kencing. Ngawur. Father San, Muslim atau Kristen? Muslim. Oh siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan diskusi omong kosong tanpa dilihat perbuatan sehari-hari. Berarti kita harus sambil apa nyangkul? Waktu diskusi sambil nyangkul atau gimana? Sebagai manusia biasa, kita itu tidak ada manusia yang sempurna, ingat. Jadi jangan sok tahu agama orang lainnya. Loh, kan kita bisa baca. Biasa. Kita kan di sini pada baca gitu kan. Kita nggak sok tahu gitu. Orang-orang yang beriman memang harus tidak boleh sok tahu. Karena harus berbaca. Lah iya, di agama kami disuruhnya dakwah gitu. Di agama kalian disuruhnya penginjilan. Nah, ayo kita adu sekarang dakwah dan penginjilan. Negara-negara yang sudah maju tidak pernah mabuk agama, dia mabuk bagaimana menjadi orang sukses. Kita ini sebagian orang Indonesia mabuk agama, makanya kita tidak Terus bisa. Kenapa kita masuk ke G20 gitu? Ekonomi terbesar dunia, kenapa kita masuk? Karena bahas agama. Baru jangan bahas yang waktu di Bali itu loh. Yang di Bali itu loh. Itu kan orang-orang apa bangsa-bangsa berekonomi besar itu. Oi. Baru kalian umat Islam bukan agama sesalahkan yang seling mengkutuk orang orang Israel. Kalian tidak sadari bahwa kalian sudah rasakan teknologinya, Facebook, Google. Itu media sosial, itu bukan teknologi. Teknologi itu listrik, HP, teknologi baru itu. Facebook itu teknologi. Orang Israel. Yang mana? Jangan kalian munafik sama orang Israel ya. Yang mana? Nah itu orang-orang yang bikin yang bikin teknologi itu memerangi Palestina nggak? Apakah orang Indonesia yang menemukan teknologi ini? Ngerti nggak? Bukan, orang Indonesia beli. Itu nah kalian saudara kalian bukan agama saya salahkan, tapi Pak Toraja, izin bertanya dikit Pak Toraja dulu semasa kecil pernah kesemutan atau step mendadak gitu Pak? Dibiarin 3 hari gitu untuk step. Biar aja TikTok buatan orang non-Islam, kita awasi ya. Kita masuk ke dalamnya ya. Kita ini orang Indonesia yang terlalu kutuk orang Israel. Kita kontrol ya. Itu munafik dengan orang Israel. Sudah rasakan teknologinya orang Israel. Itu namanya munafik. Ya kalau misalnya yang bikin itu yang memerangi, baru kita nggak pakai. Ini kan yang bikin nggak memerangi, udah mati juga orangnya. Gimana sih? Kalau yang bikinnya memerangi Palestina, memerangi Islam, baru kita nggak akan pakai, najis kita pakai. Cuma kan yang bikin nggak ada salah dia cuma jualan dagang dia.
Dagang, kita beli. Oh, kita beli. Kayak mana sih? Kita kontrol, biar nggak kebablasan. Kita takut-takutin dia. Masa gara-gara Israel yang memerangi terus orang Israel yang baik yang dagang nggak ada hubungan sama Palestina kita benci-benci juga kan kayak gitu. Yang kita hajar itu siapa? Orang-orang yang memang terbukti mengsokong dana terhadap penjajahan Palestina gitu. Contoh McD, kan Coca-Cola, Pepsi, itu baru kita siksa. Gitu my bre. Siksa batinnya, kena mentalnya. Bang AA Docat 21, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya teman-teman. Seperti biasa, lelah dan tampan. Alhamdulillah. Lucu juga ya tadi Pak Toraja. Iya, dia itu harus yang kayak gitu baru di-ban dari room ya. Dia nggak ini dia. Assalamualaikum Bang Pra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuman ngintip aja ini saya. Kok bisa naik nih? Nggak tahu, ditarik kali sama host. Oh iya, sorry. Saya cuma dengerin aja ya. Siap. Oke, semua semoga sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ana sebenarnya mau nanggepin itu tadi tuh Pak Toraja, cuman telat. Iya, nggak apa-apa. Itu apa namanya, masalah teknologi segala macam, sosmed itu sebenarnya kan dasarnya algoritma itu kan dari aljabar ya kalau nggak salah. Iya. Al-Khawarizmi apa siapa sih namanya? Penemunya Islam juga kan? Iya, Al-Khawarizmi. Noise jangan approve. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma apresiasi aja nih sama Bang Juman. Saya salut. Dan terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Sabaran. Ya, Ras. Aduh, noise, jangan approve. Di mute dulu. Waduh, keras noise-nya. Oi, Sat, tolong ngebantuin mute dong. Mantap. Ayo, yang mau naik, yang mau bertanya silakan bertanya. Ngeng. Jadi yang menuhankan roh ya, ini gue ngasih tahu aja, ini ilmu buat kalian. Yang menuhankan roh mohon dipahami. Roh itu ada yang jahat, ada yang baik, gitu. Bisa juga roh itu kadang jahat, kadang baik. Karena roh itu ya kayak angin. Kan gitu. Nah, itu dari Yahudinya. Nggak percaya rohnya Tuhan jahat? Nah, silahkan dicek 1 Samuel 19 nomor 9.
Noise, Father Son. Serak. Sat, dimutin dulu Sat. Ini satu lagi Sat. Ah, mantap. Sip. Wah, tenang, sejuk sekali kuping ini ketika tidak ada noise sama sekali. Ya, Alexander Bill, selamat siang. Selamat siang, Bang. Muslim Kristen? Kristen, Bang. Waduh, dari kapan itu? Gimana gejala awalnya? Dari lahir pun udah Kristen, Bang. Oh, nggak mau pindah Islam? Waduh. Ada yang mau ditanyakan tentang Islam atau kami boleh bertanya? Iya, saya mau nanya. Saya sering ikutin room ini, Bang, tapi alhamdulillah nggak bisa masuk, Bang. Oh iya, sekarang sudah bisa. Berarti ini tergenapi. Silakan, mau nanya apa? Iya, saya kemarin tuh pernah dengar Bang Zuma kan menyebutkan kalau bahwasannya Yesus itu memang dikatakan nabi. Tapi kan kami meyakini bahwa Yesus itu kan Tuhan, begitu. Tuhan itu apa? Kalau yang diimani Alexander Bill, apa itu Tuhan? Tuhan itu Maha Pencipta, Bang. Satu-satunya orang, satu-satunya zat yang dia tidak bisa diduakan, tidak bisa mati, tidak bisa beranak, dan mantap. Dijadikan dua, Bang. Nah, saya sebenarnya gini sih, Bang. Memang saya tiap minggu saya ke gereja, cuman hati saya itu, aduh gimana ya? Nggak apa-apa, terbuka aja. Waktu panjang kok. Cuman saya nggak tahu mau belajar sama siapa, Bang. Nah, kan belajar tentang apa? Kan begini, Bang. Saya kan asli orang dari Palembang, Bang. Cuman sekarang tinggal itu kan di Surabaya, Bang, ya. Nah, terus saya ini tiap minggu tetap ke gereja, cuman di hati saya itu tidak ada keteduhan begitu, Bang. Tidak ada semacam gundah lah, Bang, gitu. Mantap. Nah, ketika saya di gereja kan tahu lah, Bang, kalau di gereja itu seperti apa ya, Bang. Nah, seperti apa? Ya kita kan di gereja itu bernyanyi, menyebut iya. Nah, cuman saya tidak ada ketenangan di situ. Nah, ketika saya mendengarkan siapa itu kemarin, saya tidak tahu, orang dari Nusa Tenggara Barat kayaknya, ngaji yang juara ngaji di internasional, itu hati saya menangis, tidak tahu kenapa itu. Masya Allah. Itu ciri-ciri hidayah gitu. Kasih sayang Allah sedang menggapai Alexander gitu. Tinggal dipelajari terus, diikutin aja gitu. Hidayah tersebut, petunjuk tersebut, ketenangan tersebut diikutin aja sampai Tapi saya dulu saya tidak pernah belajar Bible, tidak pernah belajar Alkitab begitu. Terus baru-baru ini saya memang belajar Alkitab, mencari dan membaca yang memang saya harus bagaimana begitu. Cuman kan orang tua saya itu dari Tionghoa ya, Bang. Jadi memang dari sananya itu memang sudah Kristen. Oke, berarti memang dari lahir Kristen ya. Pertama-tama kita mesti ini basicnya gue kasih keimanan Kristen dan kitab suci Kristen. Ini adalah dua hal yang saling bertentangan satu sama lain gitu. Itu saling bertentangan. Nah, dari situ baru nanti yang gue arahkan itu adalah bacalah Perjanjian Baru dengan jujur tanpa doktrin gitu, sehingga mengetahui apa yang dimaksud Yesus.
Nah, contoh misalnya Tuhan itu Maha Pencipta, itu betul. Waduh, noise euy. Tunggu ya, Dino Chow di mute dulu. Tuhan itu kan Maha Pencipta, betul gitu. Cuma kan ada sifat-sifat lain yang dimiliki Tuhan tidak dimiliki oleh ciptaan gitu. Contoh misalnya kita lihat di misalnya perkataan Yesus. Bible cetaknya pegang nggak? Bible cetaknya? Enggak bang, enggak pegang. Ada nggak? Bisa diambil dulu nggak? Waduh bang, saya lagi di toko bang. Oh alah, ya wes lah. Saya ya memang nggak apa-apa. Memang mengikuti saja, cuman memang saya terus terang ya bang. Jadi begini bang, saya itu tidak menggunakan saya tidak menggunakan disiplin ilmu untuk mempelajari Bible memang. Cuman saya menggunakan logika begitu bang. Oh, alhamdulillah mantap. Jadi kalau pakai logika ya udah gampang karena Islam itu adalah agama-agama untuk orang-orang yang berlogika, menggunakan logikanya dulu. Bagus. Terus? Iya jadi begini bang. Pertama tidak ada ketenangan. Nah kami itu kan di gereja itu kan ada komunitas Tionghoa di mana di situ menaungi kalau bakatnya di bidang apa kan disalurkan ya bang, kayak ada musik, ada piano dan lain sebagainya begitu. Itu adalah memang komunitas kami seperti itu dan didanai, ada donaturnya begitu bang. Nah di situ saya banyak belajar juga, tapi ya memang sama sekali tidak ada ketenangan jiwa saya bang. Cuman saya nggak tahu itu kenapa. Mantap, gitu. Dan sorry ya bagi yang Kristen, saya tidak menyebut tidak enak, itu kan curhatan saya ya bang ya. Ya nggak apa-apa lah, hak semua orang beriman itu hak semua orang. Tanya bang, ini seandainya kalau ada orang Kristen masuk ke Islam, terus setelah itu dia balik ke Kristen lagi, apa dia masuk neraka? Atau nanti kalau balik ke Islam lagi itu bagaimana? Ada teman saya yang begitu. Iya gitu, nanti itu penghakimannya di sisi Allah itu. Dan berharap aja ini orang yang melakukan hal itu tuh tidak mati ketika posisinya dia sedang di dalam kekafiran gitu. Karena kalau udah kayak gitu nanti, contoh misalnya matinya itu ketika dia sedang murtad kembali. Wah itu double-double gitu. Lu berapa kali murtad lu mempermainkan agama. Nanti disiksa di api nerakanya itu kekal sekali. Makanya sebisa mungkin memang harus mantap gitu. Harus mantap dan meneguhkan hati dalam kebenaran. Karena dalam Islam itu sahabat Nabi itu berkata begini, sahabat ya. Menggenggam kebenaran itu sebagaimana menggenggam bara api. Berat menggenggam kebenaran itu gitu, karena akan banyak faktor-faktor eksternal yang mencoba untuk menyakiti kita dan ingin mengembalikan kita kepada kekafiran gitu, karena ada keteguhan hati kita yang nggak stabil biasanya kalau misalnya dikasih sesuatu yang tidak nyaman sebagaimana yang kita lakukan dahulu kayak gitu. Makanya kalau lu benar-benar sudah ingin mencari kebenaran, lu harus komit dan lu harus menerima konsekuensi segala di awalnya gitu. Begini bang, kalau saya sudah katakan kan saya sering dengar Bang Zuma sebenarnya. Terus saya akan berdoa sama Yesus ya waktu di gereja. Terus kita kan, saya tak tahu ya kalau orang Islam itu dia selamat tuh dengan apa? Kalau kita kan dengan kasih karunia begitu bang. Jadi kalau saya berbuat dosa atau apa itu kan ada kasih karunia begitu. Nah kalau di Islam itu kata Bang Zuma itu ada timbangan baik, timbangan buruk, itu saya tak tahu, tak paham juga bang. Nah terus hati saya itu intinya bingung ketika saya berdoa kepada Yesus, tapi Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu kayak mana? Bagus. Jadi itulah yang gue bilang tadi di awal gitu. Imannya orang Kristen sama kitab sucinya orang Kristen, ini dua hal yang saling bertabrakan, kontradiksi satu sama lain gitu loh. Contohnya satu itu. Terus saya memang tak paham dengan Bible ya, saya baru-baru baca juga bang, dan memang banyak dari Bible yang terbitan satu cetakan ini, saya memang banyak yang kata Tuhan jadi Tuhan dan lain sebagainya. Saya tak paham memang karena tak ada ininya bang begitu. Cuman pakai logika saja.
Di situ. Makanya kalau misalnya kita ajarkan di sini sejelas-jelasnya sampai waktu memisahkan kita, Alexander Bill bersedia? Boleh bang, saya memang Oke, sambil siap. di toko tapi bang ya. Nggak apa-apa, aman-aman gitu. Kita juga sambil santai gitu, karena memang kita fokusnya itu membantai syubhat dan fitnah kepada Islam yang nanti outputnya adalah orang-orang yang benar-benar ingin belajar Islam tercerahkan di sini gitu. Sekarang gini, apa pertanyaan pertama yang terlintas dari Alexander Bill mengenai Islam? Silakan. Ya saya kan tak tahu apa-apa bang tentang Islam. Jadi saya mau tahu semuanya bang. Nah nanti kalau orang ngomong tuh macam ini bang. Saya tuh kan kemarin lingkungan saya itu kan orang Muslim ya bang. Nah itu saya kan baik sama lingkungan di sini ya bang ya. Nah itu saya dapat sarung bang. Waktu dia orang Muslim itu ada 40 hari atau apa itu. Saya dapat sarung, saya dikasih sarung bang sama makanan-makanan begitu bang. Lalu sarung itu saya pakai bang. Alhamdulillah, mantap. Karena gini, Tanda-tanda hidayah itu ya. itu dia gitu. Karena dalam Islam itu tidaklah beriman orang-orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman, sehingga orang Islam itu diwajibkan dalam agama untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu membuat tentram dan aman kepada tetangga, memberikan perasaan tersebut gitu. Itu Islam gitu. Nah, janji di agama Islam memangnya bisa memasukkan ke surga atau apa jaminannya, maksud saya bang? Itu pertanyaan yang mendasar lah, saya mau tahu lah bang. ya nggak cuma jaminan gitu. Orang yang sudah ada di surga itu udah ada kalau dalam Islam gitu. Berbeda dengan keimanan Kristen. Nah, gini, jaminan untuk menjadi masuk Islam tentunya adalah perkataan Tuhannya sendiri. Perkataan Tuhannya sendiri itulah yang membuat kita terjamin masuk ke dalam surga gitu. Contoh misalnya kita buka di misalnya di surah Ar-Ra'd ayat 23. Nah, di sini ya. Ar-Ra'd ayat 23. Ini langsung nih penjelasannya. Surga-surga Aden, mereka yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak-anak cucunya gitu. Jadi lu dijamin masuk surga ketika lu menjadi orang yang soleh gitu. Nah, orang yang soleh ini lawannya apa? Fasik. Fasik itu apa? Mengetahui perintah dan larangan Tuhan tapi menjauhinya. Soleh apa? Soleh itu mengetahui perintah dan larangan Tuhan lalu dia menjalankannya gitu. Nah, jadi dijamin oleh Tuhan itu. Buktinya siapa? Nah, buktinya kita lihat di surah Ali Imran ayat 169. Ali Imran ayat 169. Nah, di sini. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki. Ketika lu soleh lalu kemudian lu gugur di jalan Allah gitu, mati karena Allah, mati karena memperjuangkan yang hak, yang benar, maka mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Sisi Tuhan itu apa sih? Surga, jannah gitu kan. Lalu mendapatkan rizki. Rizkinya apa? Ya lu menikmati segala yang ada di surga gitu. Nah, tapi terus apa gunanya hari penghakiman kalau orang Islam sudah ada di surga? Itu masih ruhnya. Jadi kenikmatannya belum sempurna. Nanti di hari penghakiman baru dengan badan-badannya masuklah orang ini ke dalam surga. Tuh kan. Jadi dalam Islam itu jaminan iya, bukti iya, langsung. Gitu. Apalagi? Tapi Bapak Pendeta itu bang menyatakan ada beberapa Bapak Pendeta, kita semua agama itu sama. Agama itu hanya ada di hati, hanya ada di keyakinan, dan tidak ada orang yang tahu apa. Sorry ya bang, saya memang masih awam ya bang. Nggak apa-apa. Jadi tidak tahu. Karena selama ini saya, ya itu tadi di awal saya sudah bilang bahwa saya berdoa kepada Yesus, tapi Yesus doa kepada Bapa. Lalu bingung saya di situ bang, memang itu. Terus ya akal waras harus bingung bang. Akal yang waras memang harus bingung gitu. Tapi wajib kan itu. Yesus itu memang, kita kan Trinitas ya bang. Jadi Yesus itu kan firman Allah yang turun ke bumi. Rohnya dalam Yesus itu ada roh Allah, begitu kalau menurut orang Kristen ya bang. Nah, lalu nggak bisa menjelaskan itu bang. Bagaimana?
Nah itu dia, karena itu sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab suci. Bapak nggak pernah bilang begitu, Yesus nggak pernah bilang itu gitu, Roh Kudus juga nggak pernah bilang begitu gitu. Ini artinya konsep yang dibikin-bikin oleh manusia terhadap apa yang Tuhan tidak pernah bilang mengenai hal itu gitu. Begini, Coba kita ya. Kalau menurut abang ya, agama itu kan tidak ada yang mengajarkan keburukan ya bang. Sementara agama Kristen itu kan dia akan berkembang di Roma lalu datang ke Indonesia, disebarkan melalui penjajah, begitu ya bang. Pinter ini pinter. Ya, saya juga baca bang, saya juga baca sejarah itu. Mantap Memang Bang Al Ayubi, mantap Al Ayubi, lanjut. Awalnya di Yerusalem begitu kan, lalu menyebar ke daerah Roma di bawah gitu kan. Nah cuman ya itu tadi, saya memang sebenarnya sedikit-sedikit sudah baca, tapi kasih tahu saya apa yang membuat saya yakin begitu bahwa agama Islam itu memang agama yang benar begitu. Ya. Dimana? Jadi gini, kebenaran agama Islam tentunya balik lagi ke firman Tuhan gitu. Ketika Tuhan berfirman, maka itu harus terbukti. Pembuktiannya di luar gitu. Contoh misalnya ya, tahu nggak berita di tahun 2000-an bahwa ditemukan jasad Firaun di dalam laut? Tahu? Tahu bang. Nah tahu, itu kan baru ketahuannya itu kan di abad di tahun 2000-an tuh, ya nggak? Iya, ada juga yang Nabi Nuh. Nah iya, terus Allah itu sudah berfirman 1400 sebelum itu, Allah sudah berfirman kepada Nabi terakhir memberitahukan hal itu. Nah itu ada di tunggu ya. Ini ada di surah Yunus ayat 92 gitu. Surah Yunus ayat 92. Allah berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan ini. Satu itu bre. Coba. Allah berfirman tahun 1400, manusia nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu. Dar, di tahun 2000, zaman kita sekarang terbukti hal tersebut. Gitu loh. Badannya ketemu di bawah laut. Iya. Nah ini jadi pembuktian Tuhan yang benar itu firmannya terbukti benar. Ini baru mengenai perkara jasad mayat Firaun. Nanti ada juga pembuktian itu mengenai ada api di dalam laut, ada dua samudra berbeda warna bertemu, gitu kan? Itu semua terbuktinya di abad-abad 20, abad-abad 19. Maka dari itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena kebenaran firman Tuhan Allah Azza wa Jalla gitu. Nah, selain pembuktian mengenai fenomena alam, ada juga pembuktian mengenai karakter manusia. Contoh Alexander Bill. Tadi kan Alexander Bill bilang, oh ini kok ada roh Allah, ada Yesus, ada Bapa yang kayak gitu-gitu. Perhatikan apa yang difirmankan oleh Tuhan mengenai kelakuan manusia-manusia seperti itu. Itu ada di surah Ali Imran ayat 78. Ada semua itu bang. Adalah. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan ini. Coba kalau Alexander Bill mengalami, benarkan ayat ini. Kalau enggak, ya ingkari aja. Oke? Ini gue bacakan sekarang. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya dalam membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bener nggak? Iya. Bener. Bener nggak mereka memutarbalikkan lidahnya ketika membaca kitab? Jadi muter-muter lidahnya tuh. Bener nggak Alexander? Iya betul bang. Saya sambil packing bang. Saya tidak fokus. Dar, selamat datang di kebenaran. Iya itu nggak apa-apa bre. Sambil packing aja. Gue juga di sini ambil yoga kok. Dar. Kalau di Kristen itu saya sering bertanya. Mungkin saya salah satu jemaat yang paling bawel ya bang. Jadi saya tidak dapat itu apa penjelasan karena yang berbicara itu saya memang pakai logika ya bang.
yang berbicara itu iman, Bang. Saya tanya kepada pendeta ya. Nah, kalau ada Roh Kudus, ada iman di dalam dirimu, kamu tidak akan menanyakan itu. Nah, masalahnya saya tidak ada ketenangan, Bang, di dalam jiwa saya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke titik sentralnya. Titik sentralnya misalnya Nabi Isa alaihissalam dan Yesus. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan Nabi Isa alaihissalam dan Yesus gitu. Nabi Isa berkata dalam ini Allah mengisahkan tentang perkataan Nabi Isa di surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Nah, di sini. Ini Nabi Isa berkata ya. Terutama di bagian ayat 63 sampai 64-nya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Ini Nabi Isa ya, ini Nabi Isa ini. Nah sekarang kita lihat perkataan Yesus. Yohanes 20:17. Nah di sini katakan apa? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama nggak itu? Iya, Bang. Nabi Isa dan Yesus sepakat nggak kalau mereka berdua sama-sama bertuhan? Sepakat, Bang. Selamat datang di kebenaran, my bre. Gitu. Itulah yang dikoreksi oleh Islam mengenai keimanan orang-orang terdahulu, my bre. Gitu loh. Lu ngapain menuhankan Nabi Isa? Ngapain lu menuhankan Yesus gitu? Mereka berdua aja punya Tuhan. Apakah kau sedang main kereta-keretaan? Menuhankan sesuatu yang bertuhan? Kayak gitu. Tapi menurut pendeta, dalam tubuh Yesus itu ada Roh Kudus, ada Tuhan itu sendiri, Bang. Terus lalu kalau tidak apa? Kayak mana ya? Jadi oke. Nah, gitu. Jadi apa kata pendeta di dalam tubuh Yesus ada apa? Ada Roh Kudus, ada firman. Ada Roh Kudus, ada firman. Dan dia Tuhan itu sendiri. Cuman logika saya, itu kan Yesus itu Jangan dulu logika. Itu tadi perhatikan Alexander bilang. Kata siapa tadi? Kata pendeta. Nah, sekarang kita lihat kata Yesus. Kata Yesus yang Yohanes 20:17. Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Yesus nggak ada ngomong kayak gitu. Yesus berkata bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Lalu menurut Abang, kalau memang agama Kristen itu tidak benar dan Islam itu yang benar, kenapa ada agama Kristen? Lalu kenapa hampir semua belahan dunia ini menyembah Yesus, Bang? Ya, ini udah diterangkan oleh Allah ya. Nanti gua kasih penjelasannya, hikmah yang gua dapatkan dari ayat ini. Ayat hanya satu umat saja. Nah, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Gitu. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau Allah berkehendak untuk menjadikan satu manusia ini Islam, ya Islam semuanya bisa gampang gitu. Tetapi apa yang Allah kehendaki? Allah mengkehendaki siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya begini. Jadi dengan banyaknya agama ini dan Islam agama yang benar, itu manusia diberikan apa? Kehendak bebas untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar layak mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla gitu. Makanya jadi semua agama-agama yang ada itu pengecoh duniawi gitu. Nah, jadi orang-orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah berupa surganya, Jannatul Firdaus, ya kalian berusahalah, buktikan kalau kalian itu layak masuk surga. Dengan apa? Dengan melewati semua ujian-ujian ini dan memilih iman yang benar, yaitu Islam. Gitu, my bre. Harus bersunat ya, Bang? Harus bersunat.
Gitu. Gampang bang, sunat nggak sakit kok sekarang, apalagi saya juga ada di dekat Surabaya. Gampang lah, ntar aku potongin lah. Bang Ardi, Bang Alexander, anakku 1 hari sunat, 1 hari langsung kering, langsung sembuh loh. Saya sebenarnya sudah ada niatan bersunat itu 3 bulan yang lalu, tapi bukan karena mau masuk Islam, karena pengen sunat. Enak loh bersunat itu. Bersunat tuh enak kali loh bang, serius. Jadi ketika dipotong itu kan kulupnya itu kan, itu rasanya kayak tahu pernah digigit semut nggak? Tahu lah bang. Kalau digigit harimau pernah nggak? Tak pernah bang. Nah itulah rasanya. Itulah rasanya. Enak bang. Coba aja, kalau nggak percaya gini deh, dicoba dulu. Ntar kalau sakit dokternya suruh kembaliin gitu aja. Cuman saya nggak fokus karena saya sambil paket kirim, mau bungkus paket. Iya. Apa-apa di loudspeaker aja supaya setoko bisa denger. Iya, di sini saya sudah diliatin terus sama orang. Ya, liatin Surabaya balik, mana bang? Ajak berantem. Bang Alexander, Surabaya mana? Saya di Surabaya Barat bang. Surabaya Barat mana? Sulbar. Surabaya Baratnya mana? Dekat Pakuwon bang. Oh, dekat Pakuwon. Saya kuliah di UNESA loh bang. Tetangga kita. Saya bukan orang sini. Saya aslinya orang Palembang, cuman besar di daerah timur. Iya, saya tahu. Kapan-kapan kita ketemu yuk di dekat situ. Boleh bang, boleh. DM ya, nomor WA-nya ya bang ya, DM ya. Oke siap bang, saya mau tanya jauh, lebih banyak bang sebenarnya. Tanya aja, waktu panjang, mantap. Guruna udah aktif belum? Begini bang ya, saya bang ya, kalau ke gereja ya itu kan kita menyebut nama Tuhan begitu ya. Terus bernyanyi lah mungkin kalau orang-orang Islam bilang gitu ya. Itu kan ya, saya sama sekali tidak ada ketenangan. Tapi bang, kalau misalkan saya dengar suara Al-Quran ya bang, itu diam saya bang. Lalu saya tidak tahu itu artinya, meskipun saya dikasih ayat atau apapun itu, saya tidak tahu artinya itu apa. Saya tidak mengerti itu apa. Tapi hati saya itu jadi adem. Yang tadinya mau marah-marah, saya suka marah-marah bang, naik darah saya. Tapi nggak jadi marah begitu. Masya Allah. Itu kenapa bang? Itu namanya jiwanya Alexander Bill ingin berontak itu untuk kembali ke fitrah. Itu sudah hampir 1 tahun itu bang. Tapi saya tidak berani bilang sama orang tua saya. Kan orang tua saya masih ada bang, dan saya itu ya sebenarnya jemaat yang ya ke gereja, lalu ya mengikuti semuanya lah begitu bang. Iya, karena jiwanya Alexander itu berontak gitu kan, nggak mau, anjir ini penyembahan apa ini, kok gua berdoa kepada Tuhan yang berdoa juga, ngapain gitu kan. Aku ingin menemukan kebenaran. Yang membuat saya galau, ketika saya bertanya, saya pernah lihat di TikTok, saya bilang itu ada yang menyebutkan, karena memang saya tidak tahu ya bang, saya berdoa kepada Yesus, lalu Yesus berdoa kepada Tuhan, lalu berarti Yesus itu manusia dong, karena dia masih meminta kepada Tuhan, karena memang hati saya sudah tidak 100% begitu ya bang. Lalu dalam jiwa kamu itu tidak ada iman, tidak ada Roh Kudus, kamu perlu ya begitulah bang. Kan saya bingung ya bang, saya bagaimana itu? Iya, itu itu jawaban-jawaban yang mainin psikologis. Kamu gak ada Roh Kudus, jadi kamu gak bisa mikir, ngomong aja lu gak bisa jawab gitu kan, sesimpel itu gitu. Mereka kalau ada apa-apa orang nggak bisa paham, Roh Kudus ya, yang ditumbalkan Roh Kudus gitu. Sebenarnya nggak gitu. Kalau memang iman yang benar, tentu mudah dijelaskan dan mudah diterima oleh akal pikiran orang. Itu harusnya gitu. Contoh kayak di Islam misalnya ya, Allah berfirman, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ya udah, simple kan? Artinya apa? Yang namanya Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, tidak ada satupun yang ada di dunia ini, di langit dan bumi, yang setara dengan Dia, gitu kan? Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang mau mencoba dituhankan,
Itu berhala jatuhnya gitu. Karena Allah berfirman begini, my bre. Allah berfirman begini ya. Ini favoritnya Kores. Al-A'raf ayat 194. Nah, di sini dibilang begini. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah ciptaan yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Nah, cek sekarang ketika Tuhan yang benar Allah Azza wa Jalla sudah berkata seperti ini, cek sekarang yang sedang menjadi Tuhannya Alexander Yesus ini. Apakah dia ciptaan yang lemah yang serupa juga nggak dengan Alexander? Coba dipikirin coba. Iya, itu 75.000. Apanya Yesus 75.000? Enggak, pas saya lagi di toko, Bang. Oh iya, siap, sorry. Tapi kedengeran nggak yang gua bacain? Kedengaran, Bang, cuma saya tidak fokus, Bang. Aduh. Oh ya, nggak apa-apa lah. Aduh. Nggak, ya udah beresin aja dulu itu. Aki Ya, Kores. beresin aja dulu, ya. Aki, aku Ardi, gantian dong. Enggak, aku gini, aku meneruskan. Cuman begini, Bang ya. Ada Kalau satu itu sama Aki ya, lanjut ya. waktu hari Minggu. Aku mau asar. Iya. Aku kirim pesan ke antum ya. Oke. Tolong dibaca, kalau perlu diumumkan ya. Bahwasannya itu Tuhan saya, Bang ya, Yesus. Berarti dia itu memperlihatkan dirinya ke dunia bahwa ini loh Tuhan yang maha baik begitu, maha menyayangi, agama kasih begitu. Nah, Tuhannya orang Islam kan tidak pernah datang ke dunia, itu kayak mana, Bang? Aduh, sekarang gua yang nggak fokus. Apa? Bilang apa tadi? Kayak mana apa? Ya, kalau saya kan kemarin terakhir itu sempat tanya begini, kalau memang Yesus itu Tuhan begitu ya, kenapa dia menyembah pada Bapa begitu kan, Bang ya? Nah, betul, mantap. Justru saya tanya itu sama Pak Pendeta, berarti kan saya sudah bilang tadi kan di dalam jiwamu tidak ada iman, tidak ada Roh Kudus begitu kan, Bang? Lalu saya dikasih tahu bahwasannya kalau punya orang Islam itu tidak turun ke dunia, dia cuma ada di angan-angan. Itu kayak mana jelasinnya? Sementara Yesus kan memang turun ke dunia itu menunjukkan bahwa rupa Tuhan itu dalam bentuk manusia begitu, Bang, tapi jiwanya yang Tuhan. Nah, begitu memang. Kalau Tuhannya orang Islam itu kayak apa, Bang? Nah, oke. Jadi kalau di dalam Islam itu surah Yasin ayat 12, Allah itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Tuhan semesta alam itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata, gitu. Contoh kayak gini misalnya ya. Jangan dulu contoh ya. Perhatikan. Suka denger nggak Muslim bilang Allahu Akbar? Iya. Nah, itu artinya Allah Maha Besar. Maha Besar ini tuh dalam banget maknanya, my bre. Maha Besar itu dalam banget maknanya ya. Ini gua kasih tahu sebesar apa. Alexander Bill bisa melihat Surabaya? Bisa. Oke. Alexander Bill bisa melihat Jawa? Jawa? Iya. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Bisa, Bang. Oke. Alexander Bill bisa melihat Indonesia? Bisa, Bang. Oke. Alexander Bill bisa melihat bumi? Keseluruhan di peta, Bang, bisa. Alexander Bill bisa melihat galaksi Bima Sakti? Gak bisa, Bang, kalau nggak pakai teleskop. Oke. Alexander Bill bisa melihat galaksi-galaksi lain selain Bima Sakti? Tak pernah, Bang, tapi belajar itu. Iya. Semakin besar suatu subjek, semakin susah, semakin tidak mampu mata kita melihat. Apalagi yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah kenapa Tuhan yang Maha Besar itu adalah Tuhan yang benar, yang tidak mampu digapai penglihatan mata. Sampai nanti waktunya Tuhan mengizinkan kita melihat wujudnya, gitu. Itu satu ya. Nah, kita sekarang bahas Tuhan yang datang ke bumi, menampakkan diri dan manusia bisa melihat. Posisinya, my bre. Posisinya semua agama zaman dahulu sebelum Yesus dituhankan, semua agama begitu. Tuhannya turun menjadi manusia, kelihatan sama manusia, beranak pinak, naik lagi ke sorga, sampai 2024 nggak kelihatan. Contoh Zeus, tahu Zeus? Ya, Bang. Ah, mantap. Contoh lagi ada Horus, tahu Horus?
Tahu semua, Bang. Ah, mantap. Jadi semua tuhan-tuhan dewa-dewa pagan ini semuanya menjadi manusia dan nggak kelihatan gitu. Ngapain kawan-kawan Kristen mengambil konsep yang sama dengan pagan-pagan terdahulu dan membangga-banggakannya? Begini. Ngapain? Gitu. Kasih saya keterangan, Bang. Kata Yes. Bang, saya nggak tahu kapan saya dengar ya. Katanya ya agama Kristen itu kan penumpang gelap ya, Bang ya. Terus Ya, itu Gurunda punya itu. iya, begitu ya. Saya pernah dengar itu Bang Zuma katakan itu, Bang. Lalu yang saya tanyakan, Bang, lalu kenapa agama Kristen itu diciptakan kalau memang agama tidak baik itu saja, dan apakah ada ayat ataupun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa agama Kristen, karena kan banyak yang bahas itu ya, Bang. Itu agama yang tidak benar gitu. Biar saya ya nggak apa-apa, Bang ya. Ya, nggak apa-apa. Gurunda. Iya, Dek. Waduh, ini bukan ini Gurundi. Lanjut. Ya, jadi dalam Islam itu yang dibahas itu adalah Yahudi dan Nasoro gitu, atau Nasrani ya, yang dikenal itu Nasrani gitu. Kristen itu sub dari Nasrani gitu. Nah, Nasrani ini nanti kemudian dia akan terpecah menjadi 3, yaitu Muslim yang menganggap Nabi Isa adalah utusan dan hamba Tuhan. Lalu kemudian ada nanti Yakubiyah yang menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan itu sendiri. Lalu Yakubiyah itu yang menganggap Nabi Isa ini anak Tuhan gitu. Lalu kemudian nanti ada Nasturiyah itu yang menganggap buku loh, Bang. Apa tuh? Saya bawa buku catatan loh. Saya catat ini, saya sambil catat nota loh. Nanti nyatet agama sebelahnya harga lagi. Awas loh. Iya. Nah, terus yang ketiga Nasturia itu yang menganggap adalah Nabi Isa Tuhan itu sendiri gitu. Nah, nanti kemudian seiring zaman ini dalam sejarah Islam ya. Nanti seiring zaman yang kaum Muslim yang menganggap Nabi Isa ini hamba dan utusan itu Halo, dibunuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom. Shalom. Ini Kristen atau Islam? Saya Kristiani, Kak. Oh, sabar, tunggu ya, bentar ya. Nanti ikut masuk. Nah, nanti setelah itu yang kaum Muslim yang menganggap Nabi Isa ini utusan dan Tuhan itu kemudian dibunuh, terbantai oleh yang Yakubiyah dan Nasturiyah gitu. Disitulah mulai terjadi kembali penyelewengan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam itu. Bahkan yang paling parah itu gulu berlebih-lebihan sehingga menganggap Nabi Isa ini adalah Tuhan itu sendiri gitu, my bre. Itulah kenapa Islam datang gitu kan, meluruskan apa yang bengkok-bengkok dari yang terdahulu. Itulah Islam itu datang di situ. Tapi kan sebelum Islam sudah ada Kristen lebih dulu, Bang. Betul gitu. Karena Islam ini sifatnya agamanya evaluator. Sekarang kalau misalnya Islam ini evaluator datangnya di awal, apa yang mau dievaluasi kan gitu. Gitu. Jadi harus ada dulu yang salah-salahnya baru Islam ada gitu. Sekarang gini posisinya ya, kalau kita pakai logika. Kalau kekristenan benar, Islam ngapain ada? Kalau Islam salah, ngapain Islam sampai sekarang masih ada dan masih tetap yang terbesar kedua, ngapain? Lalu bagaimana, Bang, kalau memang seperti itu ada kata-kata agamamu, agamaku. Saya pernah dengar. Nah mengenai lakum dinukum waliyadin, adalah ketika kalian seorang Kristiani, seorang Nasrani atau seorang Yahudi, kalian jalankan ibadah ini kalian gitu, kita nggak ada masalah. Gitu. Karena selain itu ada juga Allah berfirman la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Jadi berbedanya kawan-kawan Kristen dengan Islam itu adalah kalau dalam Islam baligu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Ini Nabi berkata begitu. Nah, tapi kalau dalam kekristenan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi harus jadi itu orang-orang jadi muridnya Yesus. Jadi tanggung jawabnya kekristenan itu tidak beres kalau orang yang diinjili belum jadi Kristen. Sedangkan dalam Islam tanggung jawab kita hanya sampai menyampaikan. Perkara mereka menolak atau tidak itu kembali ke mereka gitu. Oke. Jadi gini, my bre, dalam Islam itu disunahkan bagi semua umat Islam itu untuk berdakwah, menyebarkan kebenaran. Salah satunya ini, gitu. Oke, Pak.
Iya, itu 780. Oke, karena Alexander masih sibuk ini dulu. Alexander nggak apa-apa, diberesin dulu aja itu. Kita panjang kok waktunya. Ya Bang, terima kasih Bang. Sama-sama, My Bre. Oke, Fania Erika, selamat sore. Iya, selamat sore Kak. Iya, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan. Iya sih, saya sendiri sebenarnya agak ragu tentang kekristenan. Oh, dari kapan? Sebenarnya udah lama juga sih Kak. Ya sama tuh sama Alexander. Oke. Kok bisa? Kenapa ragunya? Kenapa di dalam pandangan kekristenan itu Yudas dianggap seorang pengkhianat? Padahal kan karena dia sendiri penembusan dosa itu ada. Ibarat Yudas itu kan kapal ilegal. Kapal ilegal. Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal ya. Apa ilegal? Nggak kedengeran ya? Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal. Bentar. Ini mic-nya jangan terlalu dekat. Jadinya ini agak dijauhin dikit. Iya. Udah dengar. Ya coba diulang, apa ilegal tadi? Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal. Kapal ilegal. Oke, lanjut. Iya, betul. Bagaimana kalau misalnya kapal ilegal itu menolong orang tua kamu di tengah lautan hingga menyelamatkan dia ke daratan? Kenapa dalam pandangan kekristenan Yudas itu pengkhianat, bukan pahlawan? Kalau dalam Islam kan masuk akal ya, Yudas Iskariot pengkhianat karena sejak Isa disalib kesesatan itu ada, itu masuk akal kan? Tapi dalam pandangan Kristenan kenapa dia sebut pengkhianat? Karena bagaimanapun kapal ilegal yang menolong orang tua kamu di tengah lautan hingga mendapat keselamatan sampai daratan, bagaimanapun kan nggak bisa dibilang pengkhianat. Dia telah menyelamatkan jiwa-jiwa dong. Iya, itu dia. Itu nanti kalau ditanyain, kalau dalam dialog kayak gini, ditanyain ke Kristen emosi pasti. Males dia ngebahas kayak gini gitu. Karena jadi paradoks gitu. Lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang kematian Yesus di dalam Alkitab sendiri sebenarnya ada. Yesus memberitahu tentang lambung pada murid-muridnya, dan dia memberitahu bahwa dia bukan hantu. Itu kan tandanya Yesus belum mati. Itu sih keraguan saya. Itu sih keraguan dua saya. Itu kakak. Ya, terus kenapa belum, kalau masih ragu kenapa belum masuk Islam atau masih ragu juga sih di Islam? Oke, nah itu aja. Kalau kekristenan udah fix itu, udah fatal banget mengenai apa? Karena gini ya, ini aku tambahin ya. Aku tambahin nanti kita ke Islam. Cuma aku mau nambahin dulu begini. Dalam data sejarah penyaliban, orang-orang yang mati disalib itu dia menghabiskan waktu 3 hari sampai ke 4 hari gitu. Nah, ini Yesus ketika disalibkan dia cuma 3 jam, 1 hari aja nggak nyampe, sudah diturunkan. Artinya apa? Yesus tidak mati. Yesus nggak mati itu, gitu kan? Waktu dia memperlihatkan tangannya ke Thomas, lalu kemudian memperlihatkan lambungnya ke Thomas, gitu. Di situ pun tidak dikatakan ada bekas luka atau lubang. Betul, itu kan tandanya ketika dia memberitahu lambung sama jari-jarinya, tandanya dia masih membutuhkan jantung yang masih berdetak kan? Yes. Artinya apa? Artinya nggak mati. Nah, itu. Nah, terus yang disalibkan siapa? Nah, gitu kan jadinya. Tapi jujur, saya percaya sih sama Islam beberapa hal. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan ditulis manusia yang diserupakan Yudas itu kan tanda kurung, tulisan manusia. Yes. Jadi logika saya mencerna seperti ini sih. Jadi mungkin memang Tuhan merubah manusia, belum tentu Yudas. Tetapi apa yang Tuhan mau terjadi, maka terjadilah. Iya, kun fayakun, jadi maka jadilah gitu. Makanya gini posisinya untuk membubuki bahwa bukan Yesus yang disalib gitu kan. Pertama itu tadi keraguannya yang harus kita pakai apa? Kayak harus kita concern. Yang kedua adalah Yahudi gitu. Yahudi itu mengimani Yesus loh. Nah, Isa sih sebenarnya mengimani Isa. Yesus itu di terjemahannya. Nah, Nabi Isa di mereka itu mati juga gitu. Tapi apa? Matinya itu dirajam, dilempari batu, tidak digantung sama sekali. Inilah kenapa ada nanti Allah memberikan klarifikasi tentang Nabi Isa dalam An-Nisa ayat 157. Mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Membunuh untuk Yahudi karena Isa
mereka katakan mati dirajam, menyalib untuk Kristen karena Kristen mengatakan Isa mati disalibkan gitu. Ada lagi poin ketiga. Silakan. Jadi kan di dalam perjanjian baru sendiri kan tertulis nanti yang akan Yesus itu datang untuk pengikutnya sendiri, mereka yang memanggil Tuhan Tuhan, mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir roh, mereka yang melakukan mukjizat atas nama Tuhan Yesus, mereka sendiri yang akan jadi Tuhan Yesus. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang mendengarkan Bapa saja. Padahal itu contoh paling baik dari orang Kristen. Tapi kenapa masih masuk neraka? Kata Tuhan Yesus apa? Pergilah kamu sekalian, wahai pembuat kejahatan, ke dalam api neraka. Kenapa mereka yang memanggil Tuhan? Kenapa yang mereka yang bernubuat? Kenapa yang mereka yang mengusir roh? Kenapa yang mereka yang melakukan mujizat, contoh-contoh orang baik aja masuk neraka? Gimana kita yang nggak baik? Nah iya, itu dia gitu. Karena percuma mau berbuat baik, perbuatan baik itu nggak dihitung gitu loh. Perbuatan baik itu nggak dihitung karena apa? Karena lu datang dari konsep yang salah, lu menuhankan yang salah gitu. Betul, itu dari perjanjian baru sendiri loh. Betul. Gitu. Nah, itulah udah Kristen udah ketok final ya. Udah siap untuk take off gitu. Ini siapa? Sispania. Belum Kak. Bukan, maksudnya udah siap untuk take off kalau udah dapat kebenaran yang benar-benar benar kan gitu. Nah, sekarang sih. Tapi emang jujur ada sih keinginan masuk Islam, cuma apa yang masih ragu? Ya ada sih beberapa hal. Nggak apa-apa disebut aja, waktu panjang kok. Kayak contoh di surat An-Nas ya. An-Nas ya? Katakanlah kepada Tuhan manusia ya. Katakanlah kepada Tuhan, bukan. Apa sih? Tuhannya manusia, ilahin nas. Tuhan itu manusia maksudnya? Bukan, maksudnya itu ilahin nas gitu. Tuhannya manusia gitu. Tuhannya, jadi manusia ini punya Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang dibahas di surah An-Nas gitu. Bukan manusia itu Tuhan. Oh, maksudnya Tuhannya para manusia gitu kali ya? Betul gitu. Jadi kan Malikin Nas, rajanya manusia, Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Tuhan itu manusia, raja itu manusia, bukan ya? Enggak begitu, karena Allah sudah bilang di sini di surah Al-A'raf ayat 194, sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah ciptaan yang lemah yang serupa juga dengan kamu gitu. Jadi Allah sudah memberikan perbedaan gitu. Kalau ada ciptaan lemah sama seperti kamu itu manusia. Tapi itu berhala. Jujur nih Kak, dalam Islam, yes, terang itu terang, gelap itu gelap. Di dalam Kristen sendiri, terang dan gelap kan tidak bisa bersatu. Tapi Fania ngelihat sendiri kalau di Islam itu terang ya terang, gelap ya gelap. Masuk akal ajaran Islam itu. Contoh nubuatan Nabi Muhammad banyak yang terjadi. Kayak contoh ilmu kesehatan, makan minum sambil duduk, tidur sambil miring dan terlentang. Dan itu udah bisa dibuktikan itu benar. Yes. Itu luar biasa banget di Islam itu ya. Nunggu apa lagi kalau sudah begini Kores? Iya sih Kak, enggak, maksudnya kayak di Al-Quran sendiri saya baca, saya percaya 100% bahwa Islam itu penyempurna. Artinya ketika HP disempurnakan aja masih ada aplikasi telepon dan SMS kok. Bukti Al-Quran penyempurna adalah di sana ada garis edar, 7 lapis langit, tahun cahaya. Itu benar-benar nggak ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Yes. Gitu. Terus apa yang masih diragukan? Takut keluarga? Masih malas sholat? Ya masih sedikit percaya sama kasih karunia lah. Oh, masih sedikit percaya sama kasih karunia. Ya, gitu. Memang ini aku yang poin pertama yang concern ya, karena kalau kasih karunia itu kalah lah sama rahmat Allah gitu. Allah ketika difitnah mempunyai anak gitu kan, Allah tetap memberikan rizkinya kepada orang-orang kafir ini gitu ya. Jadi masih menang Allah gitu. Mbak Yesus nggak pernah ngomongin rezeki. Allah itu maha pemberi rizki, selalu membahas tentang rizki. Sekarang kita yang pertama dulu. Ketuhanan Allah pun, bentar Kak. Iya, ketuhanan Allah pun dalam Islam masuk akal. Kenapa bilang masuk akal? Alam semesta aja nggak bisa kita semua lihat. Bagaimana kita mau melihat Tuhan? Yes, gitu kan.
Gitu. Jadi kalau misalnya jadi saya Tuhan percaya itu maha Allah- besar, bukan maha Betul. mungil. Benar, saya percaya Allah Akbar itu benar. Allah Maha Besar itu benar. Saya 100% percaya. Iya. Alhamdulillah. 100%. Berarti tinggal 2 itu ya. Iya. Kasih karunia sama keluarga. Iya itu ya. Di sini gua keraskan lagi garisnya gitu. Untuk yang poin pertama, Sis Fania, memang kalau kita masih takut kepada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, ya jangan dulu Islam. Kalau sampai kita bisa mengalahkan rasa takut itu hanya karena Allah semata, hanya karena Allah Ta'ala, barulah di situ segeralah memeluk Islam ini. Gitu, My Bre. Baik Kak. Ini salam kenal buat semuanya ya. Sama-sama, buat Bang ya. Juma, buat apa? Rais Al Ayubi ya, host. Iya. Salam kenal semua ya. Iya, salam kenal juga. Selamat mengopi. Oke Kak, udah dulu ya Kak. Aku ada aktivitas bentar. Siap-siap, Sis Fania. Ya, Ikhwan, kita doakan ya Sis Fania dan juga Alexander Bill yang tadi naik itu, semoga Allah segerakan hidayah baginya. Semoga Allah berikan keberanian dan kekuatan untuk menjemput hidayah yang nantinya Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada mereka. Dan semoga mereka berdua ketika nanti sudah mantap bersyahadat menjadi asbab hidayah bagi lingkungan sekitarnya. Amin, amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Aduh, batuk kemenangan dulu. Ya, kita stop recording udah. Sad, sepi Sad, habis Sad. Yuk gulung tikar Sad. Dagang lagi, wah dinaikin lagi dia. Itu siapa moderator ini? Sore Kores. Oi, halo Dino Chow. Ya halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dino YPMA bukan yang dialog itu? Atau beda lagi? Beda. Oke, siap. Yuk. Kenawai, My Bre, kenawai. Gue cuman pengen nanya, sebenarnya pertanyaan gue ini agak-agak nyeleneh ke konspirasi res sebenarnya. Oke, konspirasi segitiga Bermuda. Ya ada korelasi. Oh, ini Akhi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waduh, udah lama nggak ketemu. Langsung kerja. Jawabin. Aku kasar dulu. Hehehe. Oke. Gue selama ini kan tadi di awal gue ngedenger itu ada pembahasan tentang Yudas sama Dajjal di situ. Di Bandung sendiri gue suka ngedengerin kajian-kajian tentang akhir zaman, kayak contohnya Ustadz Rahmat Baikuni, terus Zulkifli M. Ali. Bahkan gue pernah ngedengar sendiri pernyataan dari Ustadz Rahmat Baikuni bahwasanya Yudas Iskariot ini aka Dajjal ternyata. Gitu, gue ngedengar penjelasan dari Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, kalau boleh tahu nih ya teman-teman di sini yang ilmunya Masya Allah luar biasa. Saya sering dengar bahwasanya kayak artis-artis atau public figure yang di luar negeri itu mereka bergabung di sekte Illuminati itu. Terus di Indonesia sendiri, saya kan sering banyak ngobrol sama teman-teman musisi kayak Reza Noah, terus sama Yuki Pasben, teman dari Jemaah Tabligh gitu. Nah, saya sempat pernah nanya, Ja, apakah Noah itu tergabung ke Illuminati ya? Gue iseng aja nanya gitu. Nah, Reza di situ bilang dia katanya, kalau untuk sekarang gue nggak tahu, tapi dulu waktu gue masih di dalam, enggak sih kata dia. Cuman pernah dia datang ke salah satu petinggi Illuminati di Indonesia, di Kalimantan tepatnya. Namanya disamarkan lah gitu ya. Nah, rumah orang ini tuh ajaib gitu. Dia punya koleksi-koleksi barang-barang dari musisi-musisi yang tergabung di Illuminati. Kayak contoh kecilnya Freddie Mercury, Lady Gaga, sama Rihanna gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa? Mungkin yang lebih pantas jawab teman dari Kristen, tapi kalau teman-teman dari Islam punya datanya dan bisa menjelaskan, biar saya lebih kuat lagi gitu. Karena jujur aja, saya pernah diajak masuk ke dalam sekte ini gitu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa penyembahan Dajjal atau Illuminati ini satanis, Lucifer, dan yang lain-lain ini menggunakan tempat peribadahan umat Kristen? Itu pertanyaannya. Ayo, silakan dijawab, Gurunda, Bang Ayubi. Sebenarnya pertanyaannya itu arahnya ke Kristen ya, Bang ya? Sebetulnya sih iya.
Ya, sebenarnya yang lebih cocok untuk menjawabnya itu pihak Kristen sih, betul. Iya. Makanya gue cuman pengen tahu aja gitu, brother, pengen tahu aja. Kalau dari teman Kristen ada yang bisa jawab, bagus. Tapi kalau dari teman-teman Islam yang bisa mempadu-padankan data tentang Yudas Iskariot yang aka Dajjal ini, tentang Lucifer, Illuminati, yang lain-lain. Pertanyaan simpelnya, kenapa gitu tempat peribadahan teman-teman dari Kristen yang dipakai untuk menyembah si satanis ini atau Illuminati ini? Bahkan brand di Bandung sendiri, kebetulan saya orang Bandung, di brand-brand Bandung sendiri banyak sekali yang menggunakan simbol-simbol salib kebalik gitu. Masalahnya gini bang, pertanyaannya mengarahnya ke Kristen. Nah kebetulan Kristennya nggak ada yang berani naik. Oke, saya tanya ini ke hal yang mungkin bisa dijawab sama teman-teman Islam aja deh di sini. Ini tentang LAI, tentang ininya apa kitabnya teman-teman dari Kristen. Mungkin teman-teman di sini semua kan udah banyak yang pada belajar tentang kitab daripada Kristen ini atau Bible ini ya. Menurut teman-teman di Islam sendiri, ini buat pengetahuan tambahan saya, kenapa LAI ini sering setiap tahun sekali atau beberapa kali itu mengubah yang katanya ini kitab suci, sedangkan yang namanya kitab suci apabila sudah ada campur tangan manusia, menurut saya ini bukan kitab suci lagi gitu. Karena menurut saya kitab suci benar-benar mutlak turun dari Allah gitu, dari Tuhan yang tidak bisa diotak-atik sama manusia. Lalu kenapa sama LAI bisa diotak-atik gitu? Boleh saya jawab bang ya? Sedikit nih, mungkin kalau kurang lengkap Bang Zuma sama Bang Ayubi atau Bang Kores ya boleh menambahkan. Ini sesuai di dalam agama Islam bang ya jawabannya. Coba abang buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Di situ Allah sudah katakan bang, diabadikan Allah bahwa mereka mengubah kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Celakalah orang yang mengubah kitab dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya itu memasukkan ideologi mereka ke dalam kitab tersebut. Lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Contoh kalau revisi kan bang setiap tahun, revisi tiap tahun ada lagi versi yang terbaru, maka penjualan kitab itu kan ada labanya toh. Kan betul nggak? Itu salah satunya bang. Salah satunya seperti itu. Penjualan kitab itu ada labanya. Nanti tahun depan direvisi lagi, lalu ada labanya lagi. Kayak gitu, makanya samanang qalila, mengambil keuntungan yang sedikit, tapi tega mengubah firman Tuhan gitu. Itu udah diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba abang buka ya di dalam Quran. Ini saya kasih referensi aja. Quran surah Ali Imran ayat 78. Nah, di situ abang akan temukan wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu binal kitab wa ma huwa minal kitab. Di situ dikatakan seperti apa? Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar abang menduga bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci dari Tuhan. Padahal apa? Wa ma huwa minal kitab. Padahal itu bukan dari Tuhan kitab tersebut. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka berkata ini dari Tuhan. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Tuhan, bukan dari pencipta semesta alam. Jadi memang tujuannya untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Coba kalau kita lihat doktrin-doktrinnya. Sepengetahuan kita waktu mereka merubah itu, apa yang mereka ubah? Banyak di dalam Bible itu mereka ubah, tidak satu dua. Bahkan bahasa asli dengan bahasa Indonesia terjemahannya itu tidak sinkron bang, tidak sinkron sama sekali gitu loh. Berubahnya contoh guru dan tuan,
jadi guru dan Tuhan. Tujuannya apa? Mengambil keuntungan yang sedikit gitu. Apa untungnya mereka mengubah seperti itu? Tuan dan Tuhan, agar pengikutnya tidak kabur. Ah, itu salah satu alasannya, Bang. Jadi seperti itu jawaban saya. Oke, saya punya pertanyaan agak sedikit menggelitik ini. Kalau misalkan ngomongin masalah untung rugi, berarti kan yang untung itu adalah pihak-pihak yang main di situ kan, yang pencetak, yang ngebikin gitu. Sedangkan berarti secara nggak langsung orang-orang yang dia ini tidak mendapatkan keuntungan secara materi dari penjualan, mungkin dari penjualan Bible ini, mereka cuman ini dong berarti. Cuman apa ya bahasanya, disesatkan atau didoktrin gitu doang untuk percaya bahwasanya itu tuh nggak ada kesalahan sama sekali dari dirubahnya kitab suci tersebut gitu. Kasihan dong mereka. Ah, betul, Bang. Korbannya siapa? Korbannya adalah jemaat-jemaatnya. Apalagi yang tidak mau belajar, diambil keuntungan oleh petinggi-petingginya, pemuka-pemuka agamanya. Makanya Islam membantah hal tersebut. Dan di dalam Islam pun, Bang ya, pemuka agama itu tidak boleh menjual agamanya, tidak boleh memperkaya diri dengan ayat Tuhan. Itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Jadi memang agak berbeda, Bang. Pasti berbeda ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Korbannya pasti orang yang imani saja. Kalau orang yang mau belajar pasti mu'alaf. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang. Ini pertanyaan terakhir saya. Kan kalau di kita sendiri Islam ini kan ada manhaj kayak NU, Muhammadiyah, Persis, Jemaah Tabligh gitu kan ya. Nah, ini kan perbedaan kita kan hanya metodologi cara tatanan kita beribadah aja. Kayak misalkan kunut gak kunut, Muhammadiyah dan NU gitu berbeda. Tapi kan kita tetap menyembahnya Tuhan yang sama gitu. Allah dan Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah pertanyaannya, kalau di teman-teman Kristen sendiri, ini mereka terpecahnya terbagi menjadi konsep ketuhanan. Itu kayak misalkan mereka ini ada yang Protestan, Katolik, terus ada yang Unitarian. Nah mereka ini malah justru berdebatnya tentang masalah ketuhanannya gitu, bukan masalah ke metodologi menyembah Tuhannya gitu. Iya bukan? Betul, betul. Kalau Islam kan contoh seperti NU, manhaj yang lainnya juga, manhaj itu adalah jalan mengikuti aturan, Bang ya. Aturan untuk mencapai sunnah Rasul gitu. Nah itu manhaj namanya. Tapi kalau NU, Muhammadiyah itu adalah organisasi. Lalu bagaimana cara pahamnya? Kita akan kembali ke Al-Quran dan hadis kita, ke sunnah kita. Nah, meskipun kita berbeda-beda seperti itu, Rasul kita sudah mengatakan bahwa akan terpecah beberapa umatku menjadi beberapa golongan, kan seperti itu. Lalu siapa yang diikuti? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita tanya Mu'tazilah, terus organisasi apapun, siapa Tuhanmu? Pasti mereka menjawab pakai Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aliran Islam apapun, konsep tauhidnya itu sama ayat yang dipakai gitu. Beda dengan mereka. Ketika kita tanyakan Kristen Protestan, 3 dalam 1 Tuhan mereka. Apa konsep mereka? Ada yang menyembah Maria, Roh Tuhan, sama Allah Bapa. Kan kata mereka seperti itu. Ada juga yang menyembah Roh Kudus, 3 dalam 1. Tuhan Anak, terus Tuhan Bapa. Bingung sendiri mereka, bingung sendiri. Belum lagi kita tanya saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Padahal sama-sama Kristennya. Jadi memang Bang, yang berbeda itu bukan konsep ketuhanan di dalam agama Islam, tapi di dalam Islam ini masalah syariat atau ilmu cabang, ilmu furu. Kalau mereka udah hancur konsep ketuhanannya dari dulu gitu Bang. Itu dia makanya yang jadi pertanyaan saya. Karena kan memang circle saya di sini di Bandung memang sangat lekat sekali sama teman-teman dari Kristen. Apalagi kegiatan saya juga, kegiatan saya ini kebetulan yang dia mengikuti paham
liberalisme. Jadi anti ditanya tentang usia, apalagi tentang agama. Karena saya main skateboard, jadi kulturnya itu kan memang mengikuti barat gitu. Cuman saya tertarik dengan perdebatan Bang Zuma ini udah dari tahun lalu, dan bahkan saya udah mengikuti ini udah dari lama lah gitu, dan banyak sekali insight positif yang saya dapat gitu. Jadi ketika saya ngobrol sama kawan-kawan saya yang dari non-Islam, itu saya sedikit-sedikitnya bisa menjawab gitu. Nah, Bang, ini sebelum saya pamit, saya pengen minta pernyataan dari Abang atau dari teman-teman muslim lainnya gitu. Bahwasanya apakah yang kita yakini ini, mungkin ini buat teman-teman yang di bawah juga yang sedang menyimak gitu. Apakah yang kita yakini ini, yaitu agama Islam, adalah agama yang benar-benar hak gitu. Dan apa bukti bahwasanya Islam ini adalah agama yang hak dan dia bisa membebaskan kita dari dosa dan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, Bang Juma silakan, Bang Juma atau Bang Kores, Bang Ayubi silakan. Nanti saya tambahin. Saya terus ngomong. Yang lain mana? Pada sholat asar kah? Baik. Kalau begitu saya sedikit menjawab ya Bang ya. Mungkin kawan-kawan di bawah juga bisa perhatikan. Agama paling simple itu Islam. Ketika kita bertobat, tinggal mengucapkan astagfirullah, Allah akan ampuni. Di mana ayatnya? Quran surah At-Tahrim gitu loh. Jadi agama itu berdasarkan dengan dalil, dengan kitab sucinya, tidak luput dari kitab sucinya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi tinggal kita bertobat, sebenar-benarnya tobat, dengan lisan kita mengucapkan istighfar, udah diampuni. Jadi nggak ada dongeng di dalam agama Islam itu, dongeng penebusan dosa di tiang jemuran, nggak ada kayak gitu di dalam agama Islam. Saya tidak menyebutkan agama tertentu, enggak gitu ya, tetapi hanya mengambil analogi atau contoh gitu. Jadi di dalam agama Islam itu tidak ada yang seperti doktrin di luar agama Islam. Lagi pula kalau kita lihat Islam ini agama dari langit itu cuma satu-satunya. Kenapa saya bilang satu-satunya? Contoh kita lihat dari segi nama saja. Nama Kristen. Kristen adalah orang-orang yang di Antioquia pendirinya, dan itu adalah ejekan. Artinya sebuah komunitas yang diejek oleh orang-orang Yahudi. Agama bikinan manusia, bikinan komunitas gitu. Kalau kita lihat Buddha nama aktor gitu ya, atau nama pemuka agama dari Buddha yaitu Buddhaisme. Hindu asal katanya adalah Hindi. Itu dari India, orang dari India. Itu Hindu. Bikinan manusia, Buddha bikinan manusia. Islam bukan bikinan manusia, Bang. Hal ini dapat kita melihat di dalam Al-Qur'an kita ya. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Tidak luput dari dalil. Terus Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Terus kalau kita melihat juga di dalam Quran surah Ali Imran ya, kalau nggak salah ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa memilih agama selain agama Islam, tidak diterima darinya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini, kecuali agama Islam. Jadi stempel satu-satunya yang mempunyai stempel, agama yang mempunyai stempel dari Tuhan pencipta langit dan bumi hanyalah Islam. Coba kalau kita banding dengan kitab Kristen, adakah Yesus mengatakan bahwa aku ridhoi Kristen ini sebagai agamamu? Nggak ada kayak gitu. Terus Hindu, adakah Krishna mengatakan bahwa Hindu aku ridhoi sebagai agamamu? Nggak ada juga Krishna ngomong seperti itu. Bahkan Buddha pun juga nggak ada menyatakan seperti itu. Hanya satu yang dinyatakan oleh Tuhan, yaitu Innad dina 'indallahil Islam.
agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi seperti itu Bang. Beserta dalilnya bisa dicatat gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu pernyataan dari saya gitu. Mungkin ada kawan-kawan muslim, Bang Ayubi, Bang Juma atau ini Bang Kores mau menambahkan silahkan. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadzku, guruku atas penjelasannya. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat saya dan kawan-kawan di bawah. Izin pamit ya. Oke Bang, mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Siap Ustadzku. Afwan juga, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang lain jangan tidur. Hostnya mana hostnya? Saya di Banjarmasin, Banjarbaru. Banjarmasin di Gerilya, di Banjarbarunya di Cempaka. Silahkan naikkan kalau ada pasien Bang Zuma yang baru. Ini ada Bang Kores, ada Bang Ayubi di sini. Saya lama nggak naik masalahnya. Kebetulan saya naik dinaik ini. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, saya nyimak aja Bang. Saya nyimak aja Bang. Lanjut, sehat selalu semua teman-teman. Nyimak aja saya Bang. Masalahnya Ya, noise nggak enak nih. saya ya nyimak aja saya Bang. Ribut di situ. Ya, sini ribut Bang. Nyimak aja jadi penonton setia. Bom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal saja. Bang Yusuf. Ya. Ya, saya Raja. Ya, Khalid dari Makassar. Oh, Makassar. Sama Bang. Iya, kalau Bang Zumanya di Bolangi dia. Kalau saya di Makassar perbatasan Goa. Ya, agak dekat-dekat sih. Apa tanggapan ketika menyimak debat Bang Zuma? Bagi saya ya bagus Bang, karena semua terarah, semuanya kebenaran itu di Islam itu kebenarannya akan terungkap, dan para ini oten semoga semuanya bakal sadar Bang, begitu. Bagi saya selalu nyimak Bang. Bagi saya itu sangat bagus sekali dengan adanya perdebatan yang seperti begini Bang, maupun offline dan online-nya. Ya, betul. Iya. Kalau Bang Ayo double kah? Ya. Coba Bang Khalid ditutup dulu mic-nya. Oh iya. Bentar. Halo, assalamualaikum. Double nggak? Enggak kan? Enggak double. Oh, berarti milik aku itu Bang Khalid. Bikin saya double. Oh, double ya. Oh, iya. Bang Yusufnya di mana, Bang? Bang Yusuf.
Saya di Kalimantan, di Cempaka Banjarbaru. Oh, Cempaka Banjarbaru. Oh. Banjarbaru Kalimantannya ya, Kalimantan. Iya, Kalimantan. Kalimantan. Oh iya. Salam sehat Bang Yusuf ya. Salam sehat semuanya, Bang. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nanti kalau ada waktu lain waktu bisa nanti saya mau jalan-jalan ke tempatnya Bang Zuma. Nanti di Bolangi ya. Zuma itu. Iya, di Bolangi. Kebetulan ya di Bolangi agak-agak dekat. Nanti coba-coba tanya-tanya mengenai kingkernya yang biasa nak bilang itu kingker. Siapa tahu istri saya minat juga beli kingkernya The Science Bang Juma. Atau siapa tahu saya bisa sharing nanti sama Bang Juma juga kan. Kebetulan saya di Maklon Kosmetik, Bang. Di Maklon Kosmetik itu pengurusan haki merek dengan jasa pembuatan NABPOM pendaftaran khususnya di kosmetik. Saya enggak double, Bang. Mohon maaf. Oh iya, oke. Saya ngomong ditutup mic-nya gitu. Iya, oke. Siap. Atau tidak turunin aja saya, Bang. Soalnya lagi ini juga ada kegiatan juga. Terima kasih banyak ya, Bang ya. Terima kasih, Bang. Udah ini. Bisa saya diturunin aja, Bang. Itu hostnya yang Oh, hostnya ya yang bisa. mic-nya aja ditutup. Biar suara saya nggak double. Siap. Nah, kawan-kawan, masih double nggak? Enggak kan? Suara dari mic Bang Khalid membuat double-nya. Sudah bagus suaranya, Bang. Bang, kenalkan diri saya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lombok, NTB, Bang. Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salam kenal. Salam kenal, Bang. Luar biasa, Bang. Saya senang sekali mendengar tidak ada debatan-debatan ini. Kebetulan saya hidup di Bali, Denpasar. Hidup sama orang-orang yang beda agama lah. Namun dengan adanya debat-debat ini, alhamdulillah lah saya bisa ada ilmu yang saya dapat dari semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya sama teman-teman. Dari dulu saya ingin sekali gabung, tapi di saat ini alhamdulillah lah bisa saya dengar, bisa saya bicara sama hostnya, sama teman-teman. Salam kenal dari Junaidi. Ya, teman-teman ribut Bang, di bawah bisa ditutup dulu mic-nya. Oh ya Bang, silakan Ya, Bang, saya menyimak aja ya Bang ya. Iya. Oke Bang, saya nyimak aja Bang. Baik. Oke, selamat sore. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, selamat sore. Ya, seperti tadi kan saya udah sempat naik nih ke Komal kan. Seperti yang tadi udah saya bilang. Tadi kan saya ada keraguan tuh tentang kekristenan 3. Saya pribadi seorang Kristiani. Jadi buat para pendengar di sini, kalau untuk kalian yang emang mau masuk Kristiani, pikir-pikir dulu. Karena saya pribadi sendiri ada keraguan sebenarnya. Yang pertama tadi saya udah cerita sama Bang Perah ya. Yang pertama itu tentang Yudas. Karena dalam pandangan kekristenan sendiri sebenarnya ambigu pandangan Yudas. Karena Yudas kan seperti yang udah saya bilang tadi, Yudas itu contoh sebuah kapal ilegal yang menolong orang tua kita di tengah lautan, membawa keselamatan hingga daratan. Menurut yang hadir di Komal di sini, pantas nggak Yudas dalam pandangan kekristenan disebut pengkhianat?
Karena kan dia yang membawa dia perantara yang membawa penebusan dosa itu sendiri. Kalau dalam Islam mungkin wajar dianggap pengkhianat, karena sejak Isa disalib kan ada kesesatan ya, benar nggak? Halo? Saya sangat pantas Yudas itu disebut pengkhianat. Karena di Bible sendiri tertulis Yudas itu dirasuki iblis dan iblis membisikkan ke telinga Yudas. Untuk apa? Perencanaannya untuk menjual Yesus agar disalibkan. Makanya iya. Anda baca di Yohanes 11 kan mereka bersepakat. Betul. Nggak, maksud saya gini Kak, seharusnya kan dalam pandangan kekristenan Yudas itu dianggap pahlawan dong, karena kan berkat Yudas juga perantara penebusan dosa itu ada. Wajar kalau dalam Islam Yudas disebut pengkhianat karena kan kesesatan ada terjadi karena dia, benar nggak Kak? Ya, kalaunya pemahaman kita dalam membaca Bible seperti itu sih, seperti yang diutarakan. Nah ini yang maksud saya saya sendiri mengalami keraguan lewat pandangan Yudas dalam kekristenan. Kenapa istilahnya Yudas ini kan kapal ilegal sebuah negara. Negaranya itu kan Yesus Kristus. Bagaimanapun kan kapal ilegal yang membawa orang tua kita di tengah lautan, yang terombang-ambing di tengah lautan, membawa hingga ke daratan, harusnya disebut pahlawan dong. Benar nggak? Karena kan tujuan gini loh Kak, maksud saya, karena kan tujuan Yesus itu untuk mati. Mati itu adalah keselamatan untuk menebus seluruh dosa manusia. Kalaunya Yesus untuk penebusan dosa kayaknya enggak deh. Enggak, maksud saya pertanyaannya bukan gitu Kak. Pertanyaan dan pernyataan saya adalah seharusnya pandangan dalam kekristenan menganggap Yudas itu adalah pahlawan. Karena kan lewat tangan dia sendiri Itu seharusnya ditanyakan kepada pihak Kristen itu Mbak. Enggak, maksud saya gini, ini keraguan saya aja sih Kak. Gitu Kak. Kenapa sampai saya juga mengagumi Islam? Ini jujur ya Kak, saya mengagumi Islam karena saya sendiri melihat Allahu Akbar itu benar adanya. Karena alam semesta aja nggak semua bisa kita lihat, apalagi Tuhan yang menciptakan. Itu poin kedua. Poin ketiga ya, saya pribadi nggak melihat Yesus itu mati, karena dia sendiri memberitahu pada murid-muridnya bahwa dia sendiri bukan hantu. Dia sendiri memberitahu tentang lambungnya dan jari-jarinya kepada muridnya. Itu artinya apa? Itu artinya dia masih membutuhkan jantung yang masih berdetak. Maaf ya Kak kalau agak serak, soalnya masih sakit batuk. Iya, saya baru masuk tadi. Makanya kalau ditanyakan apakah Yudas itu pengkhianat, kan saya bacakan lewat Bible saja gitu. Dan Bapak Nianya pun juga katanya ragu dengan iman Kristen dia. Nah iya. Dia Kristen ya kawan-kawan di bawah. Saya tadi sudah copy gitu. Sudah tercopy. Maksud saya gini Kak, saya mau bilangin sama kalian yang masih ragu tentang Islam, jangan deh. Jangan pernah ragu tentang Islam. Karena saya pribadi kalau nggak terhalang keluarga, saya sebenarnya pengen banget mualaf. Karena di Islam itu terang itu terang. Menghalangi Anda mualaf? Keluarga. Selain keluarga juga masih ada. Kalau satu keluarga, kedua saya masih percaya sedikit ajaran kasih karunia. Oh, keluarga. Ya. Izin Pak Ustaz. Izin. Boleh nggak Mbak? Sebentar ya. Boleh. Kenapa? Bisa. Saya mau tanya sedikit, boleh nggak? Boleh Kak, boleh. Mu'alaf itu dari kata alafa, yaitu melunakkan hati. Artinya ketika kita mu'alaf, itu kita direset semuanya seperti baru lahir. Apakah ketika Anda baru lahir itu sudah mengetahui ibu Anda? Belum. Belum kan? Belum. Artinya Anda belum mengetahui keluarga Anda ketika Anda baru dilahirkan. Nah, begitu pula seorang mu'alaf itu sudah resikonya ketika dia dijauhi keluarga. Iya Kak. Jadi kalaunya direset di awal, kembali ke setelan pabrik, jangan takut kehilangan segalanya,
Yang penting Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Anda yang lebih baik. Jadi seperti itu. Ya sih, cuma kan posisi aku masih kuliah, Kak. Kalau nanti sewaktu-waktu diputus semua, soalnya keluarga aku keluarga fanatik sih. Maksudnya aku sendiri besar di keluarga karismatik yang emang benar-benar taat. Ya betul, saya paham. Nah sekarang saya mau tanya lagi satu, apakah kita bisa memastikan umur? Iya sih, benar. Nah itu silakan Anda pikir. Jadi kalau ada niat dan memang mantap, jangan ditunda-tunda gitu. Karena umur kita itu tidak pasti. Jujur Kak, komunitas muslim aku itu nggak ada, dan aku nggak punya teman-teman muslim banyak. Takutnya nanti udah teman aku memusuhi, aku juga nggak punya komunitas. Gini, saya izin gantian ya. Kalau mau muslim aja, sembunyi itu syahadah duluan, gitu. Nanti kematian ini nggak tahu bila saatnya kan. Ketika hidayah sudah datang, keraguan sudah ada, itu muslim aja dulu, syahadah dulu, rahasiakan itu, jangan ditangguhkan lagi itu. Kematian ini kita nggak tahu besok, lusa nggak tahu itu kan. Soalnya pernah baca-baca kalau mualaf itu emang harus bawa KTP ya. Itu kalau secara officialnya gitu, legalnya gitu. Tapi kalau muslim ini di hadrat ilahi gitu kan Pak Ustaz Yusuf kan? Iya. Lanjut Pak Ustaz. Kalau secara formal KTP dan surat menyurat itu hanya untuk mengurus administrasi negara. Itu yang Mbak saya belum bisa Kak. Soalnya kan KTP saya belum siap diubah agamanya Islam. Takut ketahuan mama. Belum siap aja sih. Bentar ya, aku mau potong sekejap. Tadi mau menyambut narasi Ustaz Yusuf tadi bertanya kenapa enggak ada penjelasan yang mengatakan bahawa serupa di dalam Islam itu kan, din Islam itu kan, agama yang diridai Allah itu tidak ada di tempat lain kan, di agama-agama lain ya. Gitu, aku ingin menarasi sedikit sajalah. Kenapa di agama lain itu enggak ada dibicarakan demikian ya? Sebabnya di dalam semua kitab agama lain itu ada nubuatan Muhammad itu. Benar. Ya kan, dia Buddha. Tapi satu saya katakan kepada semua para pendengar. Ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya percaya Kak. Saya percaya sekali 100%. Karena saya melihat Nabi Muhammad nubuat-nubuatnya banyak sekali yang terjadi. Baik dia dari ilmu kesehatan ataupun tentang masa depan. Saya melihat dalam ilmu kesehatan, kayak tadi saya udah bahas, makan minum sambil duduk terbukti di ilmu kedokteran. Tidur sambil terlentang dan miring terbukti dalam kedokteran. Tahun cahaya dalam Al-Quran terbukti. 7 lapis langit terbukti. Garis edar terbukti. Apalagi yang kamu dustakan dari Islam? Masya Allah. Jujur saya 100% percaya Islam. Tidak 1% pun saya tidak percaya. Gini Ustaz, kalau kayak gini Ustaz, sudah muslim dia gitu kan. Ustaz Yusuf, lanjut. Cuma kan masih ada yang mengganjal. Nah yang mengganjal ini betul tuh kata teman-teman di bawah. Kalau bisa Bang Juma kasih solusi lah. Kalau saya kan hanya bisa menjelaskan secara dalil-dalilnya gitu, terus memberikan sedikit pencerahan lah. Makanya kan sampai saya tanya, kita umur nggak tahu kan seperti itu. Sampai saya contohkan baru lahir itu seperti apa. Kita kan nggak tahu ibu kita siapa, bapak kita siapa, saudara kita siapa, harta tidak punya. Bahkan komunitas pun kita tidak punya waktu kita baru lahir. Seperti itu juga mu'alaf gitu loh.
Karena mu'alaf itu direset dari awal, kebaikannya akan tetap dihitung dan dosanya akan dihapuskan. Nah, jadi seperti itu. Jadi pelan-pelan saja. Mungkin ada solusi dari Bang Zuma. Saya tidak bisa memaksa juga ya ikhwah semuanya, kawan-kawan di bawah ya. Karena di dalam agama Islam itu orang yang masuk agama Islam itu dari hatinya gitu, bukan karena paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam gitu. Jadi saya nggak bisa memaksa kecuali Mbak Panianya sendiri memantapkan hatinya, lalu mungkin bisa konsultasi dengan teman Muslim atau dengan Bang Zuma. Nah itu dipersilahkan gitu. Tapi kakak, semua yang hadir di sini, saya pastikan hari ini saya Islam. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Karena tidak ada satu persen keraguan pun di dalam Islam. Ini banyak. Apabila sudah bersyahadah gini, pernah ada teman rapat itu yang bisa menyimpan rahasia, sebab di saat kematian wajib atas kita ini menyempurnakan mengikut Muslim itu. Iya kak. Ya, kena ada satu surat tulisan ditandatangani itu secara sembunyi itu, dia ada saksi itu. Kalau tidak nanti susah, kita sudah dengar kan. Kalau kematian, kalau enggak disempurnakan menurut Islam itu susah kita itu. Kan? Tanggung jawabnya pada orang hidup itu bila berlaku kematian Muslim itu. Nah lanjut Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Ya saya rasa gini juga deh, betul apa yang disarankan oleh Pak Andan Aru ini Mbak Pania. Kalau Anda kan mantap masuk Islam secara diam-diam itu nggak apa-apa gitu. Yang penting ada saksi dan surat tertulisnya. Kenapa? Saya bisa menemui Karena kalau bisa nemuin Ustadz Yusuf nggak, atau Ustadz Juma gitu. Kalau saya di Kalimantan Mbak, posisinya. Saya di Jakarta Barat sih. Kalau Bang Juma itu di Makassar. Jauh ya? Bisa ditelepon nanti dikasih aja. Host kasih aja nomor Bang Zuma, nanti mungkin bisa konsultasi via WA gitu. Oke siap, terima kasih, gracias. Ini maaf ya kalau agak serak masih batuk. Saya teruskan sedikit narasi tadi. Begini Mbak, sebaiknya kalaunya diam-diam ada surat tertulis kan, ada saksinya. Karena apa? Setelah Mbak itu bersyahadat, maka tanggung jawab Muslim lainnya itu nggak lepas gitu loh Mbak. Contoh ya, ketika Anda mengakui Islam, tetapi Anda sudah mantap hatinya memasuki Islam, tapi belum ada surat tertulisnya, nanti siapa tahu ya kita karena umur itu nggak tahu kapan kan kita meninggal, tiba-tiba keluarga Anda itu mengurus Anda pemakamannya secara Kristen. Itu satu kampung dari umat Islam di wilayah Anda kena dosanya Mbak, karena nggak mengurusi Anda gitu. Emang iya kak? Iya. Bukannya pada akhirnya sekalipun pemakaman aku diurus lewat apapun, tetap kalau aku udah Islam mati syahid di hadapan Allah. Gini Mbak, betul yang apa yang dikatakan Mbak itu, diurus secara apapun, yang penting kan dimakamkan. Tetapi di dalam agama Islam itu ada namanya syariat gitu loh Mbak. Syariat itu ditegakkan di dalam agama Islam dan mempunyai hukum-hukum serta aturan gitu. Gak bisa sembarangan syariatnya. Ini Pak Yusuf ini Ustadz ya? Kenapa Mbak? Pengen nanya sih satu hal. Apa itu? Karena di kalangan gereja kami, saya kan dibesarkan di keluarga karismatik nih. Emang benar nggak sih Nabi Muhammad itu matinya diracun? Sebenarnya begini Mbak ya, itu adalah sebuah tuduhan klasik yang sudah sejak dulu dibantah oleh Muslim gitu. Secara ilmu kedokteran pun, dokter-dokter membantahnya. Kenapa saya bilang dokter-dokter membantahnya? Secara ilmu kedokteran, kata dokter, efek racun itu paling lama 7 hari, 1 minggu. Itu paling lama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pada saat perang Khaybar itu pecah gitu ya Mbak ya. Perang Khaybar itu pecah 4 tahun setelah perang Khaybar tersebut baru Rasulullah itu wafat. Jadi bukan 1 minggu.
Oh, jadi yang bertebaran itu di kalangan evangelis, penginjil itu nggak benar ya? Kalau Nabi Muhammad itu mati diracun gitu. Secara ilmu kedokteran nggak benar gitu. Tapi hadis-hadis yang bertebaran itu benar nggak? Gini. Kalau untuk hadis, ya lanjut. Ini hadis itu dia ini bahasa Arab ini dia sangat kaya bahasanya. Apabila disebutkan, saya tahu ini giring ke ayat Al-Quran dan juga satu hadis dari Aisyah juga kan. Ketika Rasulullah kesakitannya itu dia bilang uratnya rasa seperti mau putus. Tapi apa sebutan urat itu, saraf itu adalah urat belakangnya, bukan urat jantung. Bahasa dalam Al-Quran itu urat jantung itu bahasanya lain itu. Lain itu. Tetapi dipelintirkan bahawa urat yang sama. Itu gitu. Bahasa Arab ini bila kita tidak memahami dia dengan teliti, maka enggak bisa kita menafsirkan. Sebenarnya kaedah bahasa Arab sangat unik. Kan urat memang disebut urat seperti mana dalam Al-Quran itu urat jantung itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengikut tata bahasa Arab itu urat belakang, serupa urat belikat lah gitu. Ketikanya itu jadi yang saya dengar itu ada dua sih. Kalau dari kalangan Islam saya pernah dengar Nabi Muhammad meninggalnya itu baik-baik. Kalau nggak salah anaknya siapa namanya, Aisyah ya? Ya, Fatimah, istrinya Aisyah. Fatimah ya. Yang katanya Nabi Muhammad ketemu malaikat sebelum matinya ya? Iya gitu. Tetapi apabila roh mau keluar dari jasad ini sangat perit itu. Semua akan mengalami. Enggak Pak Ustadz, maksud saya kan yang pertama saya dengar versinya yang seperti itu. Yang kedua versi yang saya dengar diracunin. Jadi yang benar yang mana tuh Pak Ustadz? Dari tadi kok ini muter-muter loh pertanyaannya Bu Fania ini. Bentar Bang Handi, bentar. Bang Handi, beliau itu saya nggak meragukan Islam Pak, beneran. Islam hanya menanyakan Islam aja Bang Handi. Iya saya paham. Nggak meragukan Islam, tenang aja Pak, beneran. Nggak, saya paham, tapi kan tadi udah dijawab, tapi diulang lagi gitu loh. Berapa kali loh tadi dijawab? Nggak beneran, saya nggak meragukan. Iya, siapa yang mengatakan Anda ragu, tapi kan Anda bertanya, Nabi Muhammad SAW itu mati diracun atau enggak, kan udah dijelaskan tadi. Oke. Sepertinya saya dengar loh dari tadi monitor. Iya. Tapi diputar lagi dari udah dijawab, dibalikin lagi kan gitu. Ustaz Yusuf udah menjawab. Pak Pandan Aru udah menjelaskan. Sepertinya gitu loh. Saya tenang Pak, saya bukan evangelis atau penginjil yang enggak. Saya nggak nuduh gitu. Cuman izin kalau udah menjawab, ya mestinya kalau mau pindah topik, jangan itu diulang-ulang kan dulu salah, gitu. Namanya kan saya mau mengenal Islam. Emang nggak wajar ya Pak, misalnya saya bertanya tentang sesuatu yang belum saya tahu banget. Ya kan udah dijawab tadi Pak. Oke deh kalau gitu ya. Saya baru datang dari tadi monitor loh di bawah, gitu ya. Mengenai tadi racun kan itu Ustaz PI ya. Ustaz PI udah jawab kan? Ya, sebenarnya Bang Handi, Al-Quran dengan hadisnya itu beda juga bahasanya kok. Kosakata akarnya itu beda. Kalau yang di hadis itu di aorta tangan. Kalaunya di Al-Quran itu di urat bagian jantung. Jadi cocok logi dari misionaris bahwa Nabi Muhammad SAW wafat diracun. Itu hanya tuduhan mereka gitu. Nah lagi pula ketika perang Khaybar, ketika disuguhkan kambing tersebut, Nabi itu nggak sempat memakan gitu. Langsung dimuntahkan, nggak sempat memakan. Ya itu yang saya dengar gitu. Nabi Muhammad langsung tahu, punya sinyal sendiri bahwa di situ ada racunnya. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Maksud saya gitu Kak. Ya, jadi ada satu sahabatnya kan yang wafat juga pada saat itu. Nah, menurut ilmu kedokteran pun efek racun itu hanya berlaku 7 hari, tidak lebih gitu. Nah, di zaman sekarang apakah kita ada melihat orang yang diracun itu matinya, mohon maaf ya, meninggalnya beberapa tahun kemudian? Nggak ada di zaman sekarang, Mbak. Betul. Karena memang nggak masuk akal menurut ilmu kedokteran gitu. Jadi efek racun itu paling lama maksimal 7 hari. Benar. Boleh. Saya ini dipanggil ke sini. Netizen mohon maaf.
Ya, kalau Anda menyuruh saya diam, Anda yang diam lah. Jangan nonton di sini gitu loh. Iya. Nanti saya kick Iya, loh. apa-apa, Bang Andi bicara aja nggak apa-apa. Gitu. lanjut bang. Nanti saya kick loh nanti Anda ini kalau mau nyuruh saya diam. Saya kick nanti ya. Anda akan tidak menonton seumur hidup lagi sahabat Bang Jumal. Bang Andi jangan marah-marah. Enggak marah Mbak. Tadi kan udah Lanjut. kan udah dijawab Ustaz tadi bahwa yang namanya racun itu ya paling lama 7 hari loh. Kalau ada racun mematikan, sahabat Nabi kan ada yang meninggal waktu itu. Nabi enggak. 4 tahun Bang habis Andi, sudah. Ntar dulu, ya, saya kan ngomong. Bang Andi tenang aja, saya percaya kok Nabi Muhammad punya sinyal sendiri. Dia orang hebat Bang Andi. Dia tuh orang hebat. Nubuatnya aja banyak terjadi. Ilmu kesehatannya aja benar. Al-Quran aja banyak yang terjadi. Apa sih yang saya ragukan? Saya cuma nanya itu doang Bang Andi. Jadi kalau ada netizen nanya, Bang Andi jangan marah-marah. Bener jangan marah-marah. Karena saya bukan evangelis Bang Andi. Yang marah-marah Gitu. siapa sih? Orang lagi ngomong kok saya ini ngomong. Soalnya Bang Andi nadanya ngegas gitu kan aku Ya takut. memang saya orang Makassar suaranya begitu. Gimana sih orang ngomong nggak boleh? Ya, Mbak ini saya giliran saya ngomong loh Mbak. Ya udah iya. Oke. Udah dijelaskan tadi saya monitor loh. Saya ditelepon loh. Jenderal yang telepon saya suruh ke sini nggak? Tahu nggak lo pada? Jenderal yang telepon saya ke sahabat Banjuma. Saya ke sini dong. Gitu loh. Iya. Saya ke sini gitu loh. Saya ke sini ngapain? Ya bicara dong. Saya paham Mbak Muslim. Saya paham Mbak Muslim. Udah dijelaskan. Itu berapa kali, 4 kali diulang. Yang namanya racun itu ya 7 hari itu. Ada juga yang spontan. Mirna itu minum racun langsung lewat. Nabi Muhammad SAW kalau dituduh minum racun 4 tahun dia masih hidup berdakwah sehat walafiat. Tapi memang ada hadis yang implementasinya ke sana. Tapi sebagai orang yang berakal, ya masa sih Allah Subhanahu wa taala membiarkan utusannya dibunuh oleh wanita yang dari perang Khaybar itu, ya nggak mungkin. Kan banyak hadis menjelaskan bahwa daging itu sendiri yang berbicara. Kan jelas di sana kan gitu. Jadi kalau ini diulang-ulang sepertinya ada sesuatu gitu loh. Enggak. Ini kecurigaan abang aja yang berlebihan deh kayaknya. Orang dari awal abang kalau abang dengar dari awal, malah saya saranin buat teman-teman muslim jangan pernah pindah agama. Karena Islam itu udah paling masuk akal, udah paling rasional. Dari awal saya udah bilang nih, kalau abang denger ya, saya ragu tentang pandangan kekristenan tentang Yudas. 2, saya juga udah bilang sama teman-teman di bawah. Saya bilang saya ragu tentang kematian Yesus, karena Yesus sendiri. Ya kalau Anda Muslim nggak, kalau Anda Muslim ngapain lagi ngomong ragu tentang itu? Kan nggak ada hubungannya. Saya Kristiani dan besar di karismatik, makanya kan saya ngikutin dari awal. Oh, Anda masih Kristen sekarang? Masih. Oh, masih Kristen ngomong kalau masih Kristen. Tapi saya percaya Kak. Nah, tinggal syahadatin Andi gitu. Tadi katanya teman-teman di bawah ini netizen nih, katanya udah bersyahadat tadi. Katanya ternyata Anda masih Kristen. Saya percaya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya percaya. Tapi Anda masih Kristen kan? Taruh tapi kan katanya taruh izin dulu yang lain. Anda masih Kristen? Iya, tapi kan Ya katanya udah, dari selesai. Kalau Anda masih Kristen ya sudah, apalagi? Jadi Bang Andi nggak mau saya dapat hidayah nih? Bukan saya memberi hidayah, bukan saya. Kok saya? Emang saya bilang Bang Andi nggak mau saya dapat hidayah? Kalau Anda masih Kristen, ya silakan saja, selesai. Kan gitu. Beliau mau ngaji Bang Andi. Aduh susah Bang Andi masuk nih susah jadinya, miskom jadinya. Bangga. Kenapa Pak Darman? Beliau dari sini dari saya udah lama di sini kan. Beliau ini kan dibalik keingintahuan beliau udah mau login. Makanya dipanggil Bang Andi biar login resmi, Bang, enggak maksudnya? Tapi katanya tadi udah syahadat. Iya, syahadat ya karena ibaratnya gini. Ya gimana sih? Syahadat yang apa ya kita bilang? Yang udah syahadat tapi masih Kristen gimana sih? Ini kan harus diluruskan dulu. Ini udah Islam, cuman formalitas belum ada, paham nggak maksudnya?
Pak Darman tadi dia bilang dia masih Kristen kok. Anda bilang Islam. Gimana sih? Yang mana yang benar nih? Enggak, dari segi beliau udah syahadat, beliau udah akui Tuhan. Kan yang namanya syahadat kan isbat dengan lidah, takrir dengan hati udah cukup. Itu udah syahadat. Itu udah Islam beliau. Cuman formalitasnya ibaratnya sertifikat yang nanti akan diberi. Coba Pak Darman tanya dia udah sekarang Muslim apa Kristen? Coba tanya dia sendiri deh. Ya udah. Mbak Fania berarti sekarang udah Muslim ya? Udah mengakui Allah sebagai Tuhan ya, insya Allah ya? Insya Allah. Tapi karena Mas Handi nggak membolehkan saya mendapat hidayah, ya udah saya balik Kristen lagi aja. Siapa yang melarang Anda gitu loh? Tadi katanya kalau mau Kristen aja. Ya tadi kan saya tanya, Anda Muslim apa Kristen? Anda jawab Kristen toh. Makanya Ustadz nanyain sama yang udah datang duluan. Jangan tiba-tiba ngamuk. Saya tanya tadi baik-baik, Anda Muslim apa Kristen? Anda jawab Kristen tadi. Ya memang Kristen, terus gimana? Nah itu kan Kristen. Ya tapi secara hati kan saya percaya Islam. Nah gimana ceritanya Kristen percaya Islam? Gimana ceritanya? Emang nggak boleh kalau saya percaya Islam dan Ya meragukan boleh, Islam? tapi Anda jangan Kristen lagi. Ya udah terserah lah. Nah, gimana sih Anda Kristen tapi percaya Islam tapi Anda Kristen? Kalau Anda Kristen percaya Islam ya login sesegera mungkin. Ucapkan 2 kalimat syahadat, mana KTP-nya, open cam, disyahadatkan Banyuma, kita buatkan sertifikat, kelar. Jangan diputar-putar gitu loh. Mbak Fania maklumin aja. Nah gitu. Iya, aku maklumin. Beliau. Emang bener. Lucu emang banget, lucu banget emang bener, lucu banget. Bener. Soalnya Ustadz Andi nggak tahu ya dari tadi muter-muter jadinya muter lagi ke awal. Sekarang gini aja Mbak, Anda sekarang ini Muslim apa Kristen? Saya Kristen tapi saya percaya Islam. Secara syahadat Islam, secara syahadat Indonesia, saya bisa, tapi secara syahadat Arab saya nggak bisa. Ada Kristen tapi percaya Islam. Gimana ini menerjemahkannya coba? Saya percaya semua ajaran-ajaran Islam, Ustaz. Gimana sih, saya lagi batuk nih, sakit tenggorokannya. Kenapa nggak sekalian diikrarkan aja Mbak? Ya kan makanya tadi saya bilang saya pengen ketemu sama Ustadz ini, bisa nggak, katanya kejauhan. Ustadz siapa? Saya pertemukan. Ustadz siapa Mbak? Tadi Pak sama Ustadz siapa sih? Siapa? Tadi yang ngobrol sama saya Ustadz siapa? Yusuf ya? Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf. Ya Yusuf. Katanya nggak bisa kejauhan. Di Makassar, Mbak posisi di mana Mbak? Mbak posisi di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Anda mau saya antar ke Ustadz Nababan? Boleh. Oke. Nanti kalau nggak Ustadz nanti saya inbox saja ya. Atau saya antar ke Istiqlal? Boleh. Ya, tapi gini. Tapi gini Ustadz, tadi kan saya udah curhat. Saya bilang penghalangnya masih keluarga. Tadi kan Ustadz Yusuf ngasih masukan ke saya. Dia bilang nggak apa-apa secara diam-diam pun, nggak apa-apa dulu. Karena kan penghalang saya keluarga. Saya juga masih kuliah dan masih dibiayai keluarga. Saya kalau untuk ekstrim langsung gitu saya takut, karena saya belum ada komunitas Muslim. Takut sama-sama Allah Mbak, jangan takut sama manusia. Gak apa-apa Bang Handi, kan sahabat Nabi ada yang diam-diam juga masuk Islam pertama lalu terang-terangan gitu. Jadi sedikit-sedikit lah. Kalau kita langsung hantam kan ya mungkin bakal hancur kan kayak gitu. Pelan-pelan. Banyak kok orang memeluk Islam itu, ya memang kalau udah memeluk Islam itu resikonya dibuang oleh keluarga, pekerjaannya. Tapi jangan khawatir, mualaf itu tanggung jawab kita semua. Dia harus wajib dibantu dari segi apapun. Gitu ya, satu. Kalau 1 tahun lagi mungkin saya siap. Nunggu saya lulus kuliah dulu. Tapi kalau untuk bertemu saat ini, saya mau konseling dulu. Emang Mbak masih menjamin 1 tahun Mbak masih hidup lagi? Iya sih, nggak, maksudnya gini. Kan kata Ustadz Yusuf nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya makanya jangan dipotong dulu ya Ustadz. Saya mau aja ketemu sama Ustadz, konseling. Kalau bisa Ustadz carikan saya Ustadz daerah Jakarta Barat. Saya pengen konseling dulu aja, bertemu 4 mata atau ada saksinya. Tapi saya minta jangan open, nggak disaksikan banyak orang dulu. Kecuali saya udah benar-benar kuliah dan saya udah benar-benar kerja, saya berani bertanggung jawab atas pilihan saya. Mbak, syahadat itu nggak boleh tertutup.
supaya Anda nanti nggak kena fitnah. Gitu loh. Tapi kalau misalnya nih Anda ingin bersyahadat sendiri, ya syahadat sendiri aja tanpa disaksikan orang lain, orang nggak ada masalah. Syahadat sendiri aja. Tapi kalau ada yang nanya lagi, ya jangan bilang saya Kristen, tinggal jawab saya Muslim. Ya jadi nggak boleh abu-abu gitu aja sih. Paham maksudnya ya? Mbak syahadat sendiri aja di rumah. Ya, Bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa, syahadat sendiri di rumah, gitu ya. Selesai syahadat sendiri di rumah, ya pelajari rukun Islam itu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat kan gitu. Sholat. Giliran nanti ada bulan suci Ramadan, ya puasa gitu. Nggak usah diikrarkan, nggak apa-apa, buat sendiri aja. Tapi nggak bisa ya kalau konsultasi ketemu sama Ustadz dulu? Ya kan ada soal konsultasi di sini. Itu ada Ustaz Wahid Yusuf. Saya sih sebenarnya kalau ngerasa ada orang lain yang bersaksi, kayaknya iman saya ngerasa lebih diperkuat aja gitu. Saya nggak hidup sendirian. Kalau sudah benar-benar udah ada Islam di hati Anda, ya ikrarkan saja. Tapi nggak boleh terjemahannya saja, harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu harus ikrarkan gitu loh. Nah sebaiknya memang Mbak harus mengikrarkan, terus ketahui orang banyak, kemudian dibuatkan sertifikat. Nah itu baru kuat. Karena udah banyak terjadi Mbak. Baru aja kemarin nih, saya lagi ngurus istrinya, dia Muslim. Ya, karena dia mualaf, meninggal, keluarganya ngambil, dikubur secara Kristen. Saya tanya mana sertifikat mualafnya, waktu itu lupa bikinnya, kan repot jadinya. Tapi kalau kayak gitu hukumnya yang dimakamin itu sah apa enggak Ustaz? Ya justru itu, sebagai umat Islam ini kena kita fardu kifayah. Jadi umat Islam yang ada di daerah situ mengetahui saudara muslimnya dikubur secara Kristen, ya kita ikut berdosa. Makanya memang perlu ada kertas di atas putih, yaitu sertifikat menandakan kita mengklaim, wah ini Muslim, kita harus kuburkan secara Muslim. Gitu loh Mbak. Jadi kalau Mbak hanya mengikrarkan sendiri, terus tidak ada buktinya, nanti terjadi apa-apa, saya datang, ini saudara Muslim saya loh Ibu Fania ini. Kata keluarga lu, enggak dia Kristen kok, mana bukti lu Handi? Aku nggak ada pegangan. Gimana saya mau membela Anda sebagai Muslim, saya nggak ada pegangan. Cuma ikrar dalam hati doang. Itu kan maksudnya Mbak. Harus cepatnya ya Ustaz. Ya kalau hidayah itu datang jangan ditunda lagi, itu intinya lah. Itu aja sih. Ya, Bang Hadi, umur kita kan nggak tahu. Tapi itu diperlukan hanya untuk kepengurusan, ibaratnya ada kematian kan, seperti yang dijelaskan oleh Bang Handi tadi. Gimana kita bisa mau menolong saudara kita kalau kita nggak ada punya bukti? Itu aja loh Mbak yang kami perlukan sebenarnya. Maka kalau tidak ada yang mengurusi Anda di daerah tersebut karena fardu kifayahnya, itu semuanya kan ada dosa Mbak. Nah itu. Gini aja Mbak, saya di Jakarta, nggak jauh dari Mbak. Mbak tinggal ngomong mau disyahadatkan sama siapa. Mau disyahadatkan sama Habib Rizik, saya antar. Mau disyahadatkan sama Habib Bahar, saya antar. Mau disyahadatkan sama Ustaz Nababan, saya antar. Mau disyahadatkan sama Kodondi, saya antar. Sama siapa aja nggak apa-apa. Cuma posisi nyokap saya kan lagi stroke, mama lagi stroke. Terus juga keluarga saya kan besar. Ada yang pendeta, apalagi pendeta karismatik kan keras. Posisi saya juga masih kuliah, ini kan masih semester 6, tinggal setahun lagi. Ini baru terjadi nih Mbak, ini loh. Ini baru kemarin ibunya meninggal. Namanya Dek Ferry. Dia Mbak, izin dulu ya Mbak ya. Makanya karena Ustadz, saya belajar di Islam itu kita kan nggak boleh mengecewakan orang tua. Orang tua itu Mbak harus dihormati sepanjang tidak merusak akidah. Itu intinya. Saya cuma takut sendirian aja Ustadz, karena saya belum ada komunitas Islam. Kan kalau Anda memeluk Islam itu saudara Anda tambah banyak. Saudara Anda kaum muslim dan muslimat. Karena umumnya Ustadz,
banyak orang pengen jadi mualaf, setelah jadi mualaf mereka disia-siakan. Oh enggak juga, siapa? Itu yang di framing juga itu Mbak. Siapa yang disia-siakan? Mungkin aja mereka nggak tahu jalurnya mau kemana. Makanya untuk yang di bawah sini, bagi kalian yang punya teman mualaf, jangan kalian sia-siakan. Kasihan mereka udah mendapat keselamatannya. Kami punya yayasan kok, Makassar Mualaf Center Indonesia. Kami di Jakarta ada banyak. Tinggal mungkin nggak tahu mau kemana. Ya mungkin ada oknum yang tidak tahu jalurnya, mungkin dijadiin oknum ini dibesar-besarkan. Mualaf itu adalah berhak mendapatkan zakat 2,5%. Mualaf itu kategorinya seperti apa? Ada waktunya, tidak selamanya. Kalau sudah bertahun-tahun ya tentu enggak lagi. Tapi kalau yang masih baru, ya perlu bimbingan toh. Apapun itu. Misalnya nggak bisa makan hari ini, ngomong aja sama kita, insya Allah kita bantu kok. Masalah itu kerjaan kita bantu kok. Nggak, kalau masalah makan sih bisa kan, cuma kalau masalah kuliah saya di Untar kan biayanya besar Ustaz. Erika, apa yang membuat kamu mualaf? Saya meragukan Kristen dan saya percaya Islam. Alasannya apa? Nanti saya sebut katanya diulang-ulang lagi. Iya, alasan kamu apa? Bentar, yang nanya ini tikungan tajam ini Kristen Emang di dalam kan? Islam ada keselamatan? Saya mau tanya dulu, Anda Kristen atau apa gitu, nanya Mbak Pania. Yang jelas dulu. Kristen dia. Ya. Kristen. Oke. Emang jadi kamu mau dengar dari awal lagi. Halo? Emang di dalam Islam ada keselamatan? Justru Islam artinya, justru saya baca Islam itu artinya selamat. Mbak saya Nah, jawab. justru tunggu, saya kan menuju mualaf, biarin saya menjawab. Justru saya baca di Islam artinya selamat. Oh, pintar Mbak ini. Coba baca. Di Nasrani sendiri artinya penolong, bener nggak? Orang yang menolong belum tentu selamat, siapa tahu Anda dijerumuskan. Tapi kalau Anda udah selamat, berarti Anda udah sah masuk surga. Yang jadi penolong siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ingat. Kak, biarin kami sesama Kristen yang ngomong ya. Dengar. Setiap hakim belum tentu presiden. Benar? Jadi nggak setiap hakim itu Tuhan. Jadi kalau kamu mengira Yesus bisa jadi hakim di akhir zaman, nggak semua hakim itu presiden, dan berarti nggak semua hakim itu Tuhan. Kalau Yesus jadi hakim di dunia ini, Nabi Muhammad jadi hakim di akhirat. Dia yang menjaga pintu surga. Nah, terus apa pertanyaan kamu? Di mana ada keselamatan di dalam Islam? Mana ada keselamatan di dalam Islam? Tunggu. Selamat. Kenapa? Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya memang tidak, ya emang harus melalui Yesus karena akhir zaman kan harus melalui Yesus. Itu untuk Bani Israel Yesus itu. Enggak, benar karena setiap akhir zaman kan harus melewati Yesus. Emang siapa yang nggak melewati Yesus pada akhir zaman nanti? Kan memang harus melewati Yesus. Ya, kamu percaya nggak kepada Yesus Kristus itu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kalau dia Juru Selamat, nggak mungkin dia nyebut Yudas itu sang pengkhianat. Seharusnya dia memberi julukan pada Yudas itu pahlawan, karena lewat tangan Yudas juga perantara dia keselamatan itu ada. Tapi kenapa Yudas disebut pengkhianat? Pertanyaannya si tikungan, gini loh, Mbak Pania percaya nggak Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Itu aja dulu. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Lalu saya percaya dia Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia penebus dosa saya. Dia mati untuk menyelamatkan seluruh umat di dunia ini. Nah, ini masih Kristen banget ini. Dulu, tapi sekarang saya percaya
Dia 100% utusan. Karena Yesus yang berkata, aku hanyalah utusan. Sembahlah utusan. Allah yang Esa. Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Mantap, mantap. Jadi Yesus utusan Tuhan Pania ya. Dia dulu, tikungan dengerin dulu. Menurut kamu Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Tikungan dulu. Dia Tuhan, dia Tuhan. Ya udah jelasin Pania. Apa alasan dia menjadi kamu menganggap dia Tuhan? Apa karena ada ayat yang menyatakan aku dan Allah adalah satu? Ada di ayat lain mengatakan Yesus berdoa semoga mereka dan Allah menjadi satu. Apakah mereka bisa menjadi Allah juga? Karena aku dan Allah adalah satu, maksudnya adalah aku dan Allah adalah satu ajaran, satu tujuan. Nggak ada satu ayat, coba sebutkan satu ayat di Alkitab mana disebutkan aku dan Allah adalah Tuhan yang satu. Coba cari. Oke. Bentar ya. Kamu Alkitab ada di sana? Kenapa? Alkitab ada di sana. Alkitabmu ada di sana. Udah jawab saja. Ada. Nah, tunggu sebentar kami dulu. Enggak, tunggu jawab dulu tadi. Ada kenapa? Alkitabmu ada di sana? Ada. Aku pakai Alkitab Katolik. Oke. Bentar ya. Kok panas ya? Ada yang mau mualaf panas. Waduh. Coba Bang buka Hani, Bang. Lukas 2 ayat 4. Enggak, ambil kamu es batu. lingkungan mau mempertanyakan apa lagi? Siapa tahu kamu bisa berpikir seperti aku yang masuk akal. Coba buka Lukas 2 ayat 11 Erika. Wah. Apa? Bunda Maria Kamu sebutin aja, Tuhan. aku males buka-buka. Ya saya bacain aja. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bu Pania percaya nggak kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Gini, diam dulu kan dijawab. Gini ya, tikungan dengerin dulu ya. Kata Tuhan aja itu udah salah. Itu yang benar kan Kristus Tuhan. Itu dari kata Lord. Terjemahan Alkitab Indonesia mengatakan kata Tuhan menjadi Tuhan. Itu aja udah salah. Kristus menjadi juru selamat benar. Tetapi sebelum kedatangan Yudas Iskariot. Yang jadi pertanyaannya adalah apa? Ya Mbak tanya balik dong sama dia. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan apa melahirkan Tuhan? Tanya balik dia. Satu pertanyaan saya yang masih saya ragu dari dulu sampai sekarang adalah tentang Yudas itu masih. Bagaimana Kristus memandang Yudas seorang pengkhianat, sedangkan dia sendiri perantara penebusan dosa. Kalau dalam Islam wajar dia disebut sebagai pengkhianat, karena sejak adanya Yudas, kesesatan itu terjadi. Nah dalam pandangan Kristen kan jelas, Yudas yang membantu penebusan dosa. Kenapa disebut pengkhianat bukan pahlawan? Coba dijawab. Membantu gimana kematian Yesus? Kan jelas, Yudas yang membantu penebusan dosa hingga terjadi penebusan dosa. Kenapa disebut pengkhianat bukan pahlawan? Tahu nggak ketika Yudas mengkhianati Yesus oleh karena apa? Karena uang. Karena uang. Oke. Contohnya nih, ketika orang Romawi umpamanya menghubungi Yudas tanpa uang, mau nggak dia? Kalau nggak ada uang? Loh, tanpa uang dengan tanpa uang, tujuan Yesus adalah mati. Mati adalah keselamatan. Ya. Apa yang harus diragukan lagi dari Yudas? Seharusnya dia itu pahlawan penebusan dosa dong. Robin Hood. Oh tidak. Dengar, Robin Hood maling. Robin Hood dengerin ya sayang. Robin Hood maling buat rakyatnya, tetap aja dianggap pahlawan buat rakyatnya. Kalau emak lu jatuh terdampar di tengah lautan, catat ya, kalau emak lu jatuh di tengah lautan, ada kapal ilegal yang menolong emak lu sampai ke daratan. Lu sebut kapal ilegal itu pengkhianat nggak buat negara? Atau lu akan menyebut pahlawan? Jawab jujur. Maksudnya gimana sih kamu? Gini, Yudas kamu umpamakan sebagai kapal ilegal sebuah negara itu Yesus. Ada kapal ilegal menolong emak kamu yang terdampar di tengah lautan, menolong emak kamu naik ke atas kapal, lalu dia menghantarkan emak kamu ke daratan hingga selamat.
Menurut kamu kapal ilegal itu pengkhianat atau pahlawan buat kamu? Kita nggak usah ke situ perumpamannya. Itu perumpamaan Gini. sama loh, sama. Karena nggak ada perumpamaan lain yang lebih simpel dari itu. Itu yang paling pas. Tahu nggak kamu ketika Yudas mengkhianati Yesus oleh karena uang kan? Udah? Betul. Ya. Betul. Oleh karena uang. Ketika Yudas mengkhianati Yesus oleh karena uang, tahu nggak posisinya? Kenapa itu terjadi? Apa suatu gambaran itu? Kalau dalam pandangan gue sekarang ya, nggak ada harusnya kata label pengkhianat. Harusnya labelnya pahlawan penebusan dosa. Kok jadi pahlawan gimana? Kenapa pengkhianat? Kan tujuannya mulia, penebusan dosa. Bener dong. Kecuali tujuannya pembunuhan yang nggak ada tujuan. Kan tujuannya penebusan dosa. Kenapa pengkhianat? Yang menebus dosa itu siapa? Yang mati yang mati Tuhan karena- Yesus dong. Gini, Tuhan Yesus. tujuan akhir kekristenan adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Betul? Ya. Tujuannya untuk menembus seluruh dosa miliaran umat manusia, betul? Ya. Kalau orang yang membantu tujuan mulia, apakah pantas dibilang salah? Emang tujuan mulia Yudas apa? Iya, membantu penebusan dosa dong. Oh tidak. Gini ya, karena kamu salah, kamu kasihan ya, kamu terjebak logika kamu sendiri. Bukan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Yudas itu adalah iblis sendiri. Karena apa tujuannya? Karena Yudas mata uang, cinta akan uang. Ini kemana-mana sih tikungan ngomong. Yang dia katain iblis Petrus. Gini ya. Kalau dalam gini, mau karena uang ataupun tidak karena uang, Yudaslah satu-satu yang harus kita akui sebagai penghantar penebusan dosa. Oh tidak. Di luar itu tidak ada yang lebih mulia. Gini, kalau dalam pandangan Islam wajar kalau Yudas disebut pengkhianat. Stop dulu. Ini ke sini. Saya moderatorin ya. Menurut Anda berdua, Yudas ini pengkhianat atau pahlawan? Kalau menurut saya, satu-satu. Mbak Pania dulu, tikungan diam. Oke. Kalau dalam pandangan saya dulu, sebelum saya membuka semua, sebelum saya belajar, saya percaya aja Yudas pengkhianat. Tapi setelah saya pelajari lagi, kasusnya Yudas ini kan seperti Robin Hood, seperti kapal ilegal sebuah negara yang menolong orang banyak di tengah lautan hingga mendapat keselamatan, diantar ke daratan, dapat keselamatan. Begitupun Robin Hood. Robin Hood maling buat rakyatnya. Robin Hood maling buat rakyatnya. Itu yang benar-benar dikasih buat rakyatnya. Mungkin buat negara dia kesimpulannya Mbak, pahlawan apa pengkhianat? Yudas. Enggak keduanya. Kalau tikungan? Kalau Yesus itu adalah pengkhianat. Saya nggak nanya Yesus, Yudas. Kenapa? Yudas itu pengkhianat apa pahlawan? Pengkhianat. Pengkhianat, cukup. Ya ada cukup. Ya cukup. Pertanyaan kedua, Mbak Padia sama tikungan nih, setujukah Anda kalau anak kesayangan Maria itu disalib untuk menembus dosa? Pania dulu. Iya. Oh, enggak. Pania dulu. Enggak. Satu Korintus 15. Lu dengar nggak sih orang lagi ngomong? Kan saya bilang ke Pania dulu, Anda dulu diem gitu loh. Mau tahu alasannya kenapa enggak? Enggak usah dulu alasannya, nanti dulu. Enggak gini. Ya, silakan. Karena harus ada alasan. Jadi enggak miskomunikasi. Karena kalau tujuannya mulia, Yesus nggak akan mengkutuk Yudas sampai segitu marahnya, sampai ke ubun-ubun, sampai menjuluki Yudas pengkhianat. Berarti ada sesuatu yang salah. Oke. Jadi Mbak Pania tidak setuju anaknya Maria mati terkutuk menebus dosa. Kalau tikungan setuju nggak Anda? 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting kukatakan
padamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oke. Jelas ya? Oke. Jadi Anda setuju ya? Pertanyaan kedua Anda berdua nih. Apakah membunuh anak orang yang tidak bersalah di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan? Melanggar atau tidak? Silakan. Tuhan itu maha pemaaf. Tuhan itu nggak harus mati, karena kan sifat Tuhan itu yang alfa dan omega, yang awal dan tidak pernah berakhir. Kalau sudah berakhir itu tandanya bukan Tuhan. Jadi membunuh orang yang tidak bersalah melanggar perintah Tuhan ya, Mbak? Tuhan tidak bisa dibunuh. Membunuh orang yang tidak bersalah melanggar perintah Tuhan, betul? Karena porsinya di sini disebut Tuhan dulu ya. Jadi saya bilang Tuhan nggak bisa dibunuh. Berarti melanggar ya. Sekarang tikungan. Membunuh orang yang tidak bersalah melanggar perintah Tuhan atau tidak? Tikungan. Nah, biar saya jelaskan dulu apa yang Hendrik sama dia ya, bahwa dikatakan dia bahwa Tuhan, tunggu Handi, biarkan dulu kami sebentar dulu, bahwa dikatakan dia bahwa Tuhan tidak mati ya. Coba dulu Erika, kamu buka Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Udah kakak sebutin aja ayatnya, pasal berapa, ayat berapa kamu sebutin aja. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Iya enggak, udah kamu bacain aja pasal dan ayatnya. Sebentar ya. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Unggul. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dengarkan dari saya. Ketika aku melihat dia, aku ini siapa? Yohanes ya. Melihat dia ini adalah Yesus ya, merujuk kepada Yesus. Ini ya. kok kemana-mana sih, lain ditanya, lain topik kemana-mana ini loh. Enggak, Gini deh tikungan, aku aja ngasih pertanyaan ke kamu ya. Enggak, biar saya jelaskan kepada kamu. Oke, aku dengerin. Siapa? Nah, kamu katakan tadi kan Yesus Tuhan itu tidak mati ya kan? Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, nah ini kata Yesus ya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, dengarkan ya, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup Itu bukan topik yang kita bicarakan, kemana khotbah gereja lagi kau pula. Udah gini aja, udah itu kemana-mana, itu udah terlalu jauh. Ini kayak khotbah jatuhnya. Gue kayak datang di gereja Immanuel. Gini, siapa yang dimaksud nabi palsu? Kata Tuhan Yesus. Coba jawab. Nabi palsu. Iya. Kok meloncat ke nabi palsu kita sekarang? Kan kamu kan menjawab keraguan aku. Aku pengen nanya sama kamu sekarang nih. Kita kan sama Kristiani nih. Gue pengen nanya lu. Enggak. Biar jelas dulu, biar kamu paham siapa Yesus sebenarnya. Gue paham, tanpa lu harus jelasin. Gue paham. Gue datang dari keluarga karismatik. Gue itu besar di keluarga karismatik yang benar-benar taat, yang benar-benar bayar perpuluhan selalu tepat waktu. Gue tuh benar-benar yang emang emang benar-benar taat aja. Jadi kalau lu menerangkan gue tentang juru selamat, tentang penebus dosa, ya gue udah pasti banget sih. Sebelumnya kamu gereja di mana, Erika? Gue Tiberias. Wah, iya. Biasanya orang Tiberias orang luar biasa loh. Emang kalau orang Tiberias nggak boleh mengenal Islam? Loh, biasanya orang Tiberias itu nggak diragukan loh. Emang sekarang gue tanya, emang ada yang menjamin seorang Kristiani nggak boleh masuk Islam? Karena gini loh, yang memang benar, tapi dikatakan di dalam Alkitab juga dikatakan akan yang banyak yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, iya kan? Namun biasanya gereja Tiberias kamu yang di Jakarta ya?
Beres yang Jakarta Jakarta. Barat. Nah, gini. Gini. Pada masanya kan yang bertahan yang akan selamat kan. Lu tahu arti selamat dalam bahasa Arab apa? Itu yang yang selamat. Ya sampai akhir hidup kita. Artinya Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi seorang Muslim, seorang Islam. Selamat itu artinya Islam. Oh, salah kamu aku. Coba kamu cari di bahasa Arab. Boleh tanya sama Ustaz coba. Ngotot dia Bang Coba. Saya stop dulu ya, saya ambil alih lagi nih. Ntar lo diam dulu, saya moderator, diam. Menurut Anda berdua, kalau ingin selamat masuk surga, A. Yesus Tuhan, B. Yesus utusan Tuhan. Mbak Pania dulu. 10 perintah Tuhan adalah jangan ada ilah lain di antaraku. Ajaran Kristiani sekarang udah melenceng banget jauh. Mengikuti ajaran Konsili Nicea tentang Tritunggal, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu bukan ajaran Kristiani asli. Karena kan Yesus tidak untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Artinya dari 1 menjadi 2. Artinya hukum Taurat nggak pernah hilang. Oke, cukup. Tikungan, kalau ingin selamat masuk surga, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu utusan Tuhan? Jawab tikungan. Nah giliran kayak gini nggak mau dia maunya khotbah gereja dia. Mode kabur dipersiapkan gitu Bang. Ya, halo. Dengar nggak? Itu adalah Allah itu sendiri. Buset. Dengarkan dulu Erika, dengarkan Enggak, Erika. kamu jawab dulu pertanyaan yang tadi itu loh. Itu Bang Udah saya jawab. Moderator udah, Mbak Pania udah jawab. Ente lah tikungan tajam jawab pertanyaan Bang Handi lagi. Udah di moderator. Saya udah menjawab bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sekarang gini. Diam dulu. Di mana datanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Datanya di mana? Oke, datanya ya saya baca ya. Ya. Dengarkan Erika ya. Wahyu 21 ayat 6 sampai 8. Saya baca ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata. Pertanyaannya di mana Yesus berkata, aku adalah Allah itu sendiri? Di mana? Dengarkan dulu ini datanya sebentar. Bukan itu jawabannya yang sama tuh. Kamu jangan khotbah gereja. Di mana tertulis Yesus di mana tertulis Yesus itu mengaku Allah itu sendiri? Di mana? Ini bro, sebentar saya jawab ya. Wahyu 21 ayat 6 sampai 8 ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus. Ditanya apa? Mbak Erika, menurut Anda itu dia jawab nyambung atau tidak, Mbak Erika? Enggak, karena gue tahu tujuannya tikungan ini mau ke arah mana sebenarnya. Nah, pada dasarnya nanti dia bakalan bilang Yesus itu ada sebelum dunia ada. Betul? Sebentar Andi, ini bener nggak? Karena gini tikungan, dengerin ya. Jangankan Yesus, jangankan Yesus, kamu aja ada. Roh kamu aja ada. Gue baca-baca di Islam kayaknya masuk akal. Karena kita gini. Kita buat dengerin dulu, jangan diputus nanti aku lupa. Kita bangun rumah aja. Itu kesannya kosong. Padahal kita bangun rumah karena kita ada. Ini datanya. Kacau ini si tikungan ini. Dasar. Susah diatur. Iya, apa ayatnya coba aku denger. Ini datanya sebentar saya baca. Oke, saya baca ya. Iya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku udah malas gua denger. Saya moderator, saya berhak memutus loh. Selanjutnya pertanyaan kedua ya. Enggak, gini, saya mau jelasin tentang aku dan Tuhan. Bahwa aku menjadi. Gini loh tikungan, sorry ya, tikungan tolong mute dulu deh. Gini, kalau dari ayat aku dan Allah adalah satu, coba kamu buka Yohanes
17 ayat 11. Dulu datang Gini, dengerin dulu. Aku tidak akan tinggal di dunia ini lagi. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam kuasa namamu. Dengerin aku dulu. Nama yang telah kau berikan. Iya, kenapa? Emang konten susah diatur ya. Nggak bisa diatur. Mendi, kalau sudah moderator, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu putaran, moderator. Siap, Ustaz, silakan. Lanjut, silakan. Gini loh tikungan. Ntar dulu Mbak, ada Ustaz Unggul mau bicara. Izin dulu, bentar. Silakan Ustaz. Salam kenal ya. Ya udah, nggak usah khotbah lah. Saya waktunya nggak banyak ini, minta satu putaran aja. Iya, Ustaz, Ania silakan. Erika, salam kenal ya. Salam kenal, Gua Ustaz. Unggul, anak Jakarta juga nih ya. Jadi kita ngomong Betawian aja. Di sini terima kasih dulu pertama host, gurunda, Bang Zuma, Ustadz Yusuf, Pak Desugi, Bible Berjalan, Bang Andi, ini guru-guru gue semua, Pak Nia. Nah, jadi yang gue mau tanggapin dari tadi menyimak, menurut gue sih lu udah menganalisa ya, sudah mengkaji, melakukan studi banding, dan menurut gue lu tuh smart gitu ya, menggunakan akalnya. Terima kasih, Ustaz. Kasih karunia terbesar dari Tuhannya Yesus itu akal. Amin. Kalau di dalam kekristenan mereka akan mengatakan Tuhan yang memilih domba-dombanya. Kalau Allah nggak butuh apapun, Allah nggak butuh manusia, nggak butuh semuanya untuk menyembahnya, nggak berkurang. Kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah nggak berkurang. Yuk, siap. Amin. Ustadz gini, ada satu lagi analisa saya. Kenapa umat Kristen disebut domba, sedangkan umat Islam disebut khalifah? Khalifah itu artinya gembala. Jadi kamu yang jadi orang Islam berbahagialah karena kamu disebut gembala dan orang Kristen dombanya. Khalifah sama dengan gembala. Jadi berbahagialah kamu jadi orang Islam disebut gembala dan orang Kristen cuma disebut domba. Gitu, itu yang Bahasa saya analisa. Qurani itu meninggikan manusia, tidak merendahkan. Manusia bisa lebih tinggi dari malaikat ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia bisa jatuh serendah-rendahnya, lebih rendah dari hewan ternak kalau dia meninggalkan Allah. Sorry, suara gue di pinggir jalan lagi naik motor. Iya, nggak apa-apa, gua Ustaz. ya. Iya, nggak apa-apa. Satu yang gue mau tanggapi begini. Sebentar, gue waktu gue dikit. Cuma minta satu putaran, nanti disambung sama guru-guru gue semua ya. Yang gue mau tanggapi, betul sekali tuh guru gue Bang Andi bilang, percepat kalau sudah ada hidayah. Kita nggak tahu. Nih gue tujuan perjalanan kurang lebih 30 menit, apa gue bisa nyampe? Bisa jadi gue mati juga di dalam 30 menit ini ya. Tetapi juga ada faktanya orang yang terkendala. Yang terkendala ini ada yang punya keberanian. Misalnya nih, ada yang diusir keluarga, dijemput paksa pakai pengacara, tapi dia berlindung kepada lembaga bantuan hukum Muslim. Ya, anaknya ditanyain, kan udah cakap hukum, lo tahu deh pasti artinya cakap hukum umur berapa kan? Nah, anaknya tetap nggak mau untuk kembali kepada agamanya. Dia mau pulang sepanjang dijamin tertulis babe gua mama gua kagak maksa gua masuk Kristen lagi. Ini sekedar cerita ya. Donditan, lo pasti pernah dengar mungkin ya. Dia 7 tahun itu. 7 tahun melakukan studi banding antara Bible dengan Al-Quran. 7 tahun pun dia masih lagi memperdalam Islam, baru akhirnya dia bersyahadat secara resmi. Gue nggak sedang bertentangan dengan guru-guru gue di sini, Bang Handi tadi, ya. Tetapi saran gue begini, ambil jalan tengahnya, minta sama Allah, ya Allah saya pengen hijrah. Engkau yang maha memudahkan, mudahkan jalanku ya Allah. Engkau yang maha mempertemukan, pertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Engkau yang maha melembutkan, lembutkan hati keluargaku ya Allah. Jangan biarkan saya berislam, beriman kepadamu dan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan dalam diam-diam. Berikanlah jalan ya Allah. Sebab nggak gampang juga. Gue misalnya nih, lu susah ya, setahun lagi. Lu pikiran yang wajar bagi gue untuk
untuk menyelesaikan kuliah dulu. Nanti lo berbalik gantiin orang tua. Itu bisa diganti uang kuliah. Kalau nanya lu gimana, sampai mati lu nggak bakalan bisa tuh bayar hutang budi lu dilahirin dibesarin. Makanya dalam Islam seperti Bang Handi tadi bilang, lu kudu wajib tuh mencintai, menghormati babe yang menyalu. Justru lebih ketika lu masuk Islam, lu lebih mencintai mereka, lebih memuliakan mereka. Lu nggak boleh panjang bukan yang bertentangan dengan hukum Allah, misalnya untuk kembali menyembah kepada selain dari Allah. Intinya sih, gua nggak mempertentangkan guru-guru gua di sini yang minta lo mempercepat, tapi dalam perjalanan gua mengawal orang-orang yang Kristen, bahkan gua pernah bilang, gua gimana gua sama Allah aja masih baru mau kenalan ceritanya. Ya udah lu minta aja sama Yesus. Yesus kan penunjuk jalan, bukan Tuhan. Lu minta sama dia tunjukin jalan yang benar, kepada Tuhan yang benar, cara beribadah yang diajarkan utusan-utusan Tuhan, kitabnya yang firman Allah, bukan firman wartawan. Jadi terakhir penutup, gue ngedoain deh ya, biar semuanya lancar, hati lu tentram, batin lu tentram, semuanya dalam keadaan baik. Good things itu dimulai dari niat. Niat lo baik, pasti semua berakhir dengan baik. Gitu ya, gue dalam perjalanan dan gak mau menyita banyak waktu. Silakan saya diturunkan lagi. Gue sambil naik motor soalnya berhenti pinggir jalan. Gurunda, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Salam kenal ya Ustaz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi belajar wabarakatuh. terus. Amin. Terima kasih Ustadz. Bang Handi, saya izin turun juga ya, mau maghrib nih. Soalnya waktu Indonesia Tengah saya. Tapi sebelum turun, saya mau menyampaikan kepada Mbak Pania tadi, betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Unggul tadi. Karena kalau masalah uang, biaya kuliah itu bisa dicari gitu loh. Tetapi kalau kita meninggal dunia, maka nyawa kita tidak akan bisa kembali, nggak bisa dicari lagi. Nah, jadi seperti itu Mbak Pania. Terus apa yang Mbak Pania katakan itu sudah betul. Karena apa? Juga tertera di dalam Quran Mbak Pania. Nah, di dalam Quran surah Maryam ayat 30, qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, kata Nabi Isa, kata Yesus. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Jadi makanya kenapa umat Islam itu sholat, karena menuruti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Yesus berdoa semalam-malaman dan dia bersujud. Makanya saya mau sujud dulu gitu loh Mbak Pania ya. Karena Oke, ada waktunya selamat di sholat dalam agama ya. Islam gitu. Iya, selamat sholat. Oke ya. Oke, terima kasih Mbak Pania, terima kasih atas terima waktunya. kasih, Oh ya, Ustaz saya mau Yusuf. jawab premingan tikungan tajam tadi. Tikungan tajam tadi satu ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah jalan. Apakah ada orang yang seperti itu di muka bumi ini? Ada jawabannya Mbak Pania. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu Ustaz. Aku punya jawaban sendiri tentang jalan kebenaran dan hidup. Jadi Ya, setiap nabi tahu, pasti tahu. gini, menurut pandangan saya Ustaz ya, setiap nabi pasti membawa jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya dalam rukun iman di Islam kita harus percaya 25 nabi kan. Emang ada nabi yang nggak membawa jalan kebenaran dan hidup? Betul, semua nabi begitu. Oke Mbak Pania. Nah Mbak Pania kan tahu juga, cuma saya hanya memberikan dalil. Ada orang yang seperti Yesus, selain Yesus gitu. Di mana dalilnya? Di dalam agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Jadi Nabi Muhammad itu sang penyelamat gitu. Nah terus di Quran surah Muhammad ayat 2, nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran gitu. Nah, jadi Mbak Pania ya, pesan saya banyak belajar. Saya mau izin pamit dulu Bang Handi ya semuanya, Bang Kores, Bang Zuma. Ini anaknya Bang Juma, Bang Host. Ya terima kasih banyak Mbak Pania. Semoga hidayah menjemput Anda. Tuhan Yang memberkati jelas- ya. Ya, yang jelas satu. Ini terakhir dalil yang saya kasih. Saya memberikan kepada Anda jangan sedikit gitu ya. Semua manusia itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Jadi semua manusia itu akan mati kalau nyawa itu tidak akan dapat kembali. Tetapi kalaunya masalah uang kuliah itu bisa dicari. Dan setelah masuk Islam nanti ya, kalau menerima Islam, Islam memerintahkan kepada Anda bahwa wawasoinal insana biwalidai, lebih taat kepada kedua orang tua, jangan dimusuhi. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Mbak Pania. Ya, makasih Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke topik ya, masih ada waktu dikit. Ustaz Pak De Sugi, Assalamualaikum Pak De. Pak De menjauh. Menurut Mbak Pania, agama mana yang memuliakan para nabi? Menurut Mbak Pania? Gini, sebenarnya kalau boleh dibilang Kristen sama Islam itu sebenarnya nyambung. Ada satu hal dari Islam yang saya nggak setuju, bahwa beberapa Islam beranggapan bahwa Alkitab itu udah palsu. Karena kalau kita tilik-tilik lagi, sebenarnya Alkitab sama Al-Quran itu ada benang merahnya. Kayak contoh di Al-Quran sendiri kan gini, di hadis ya kalau nggak salah ya, ada bilang bahwa nanti Nabi Isa itu turun buat menghakimi. Sis, sorry aku delay, pengikutnya cuma sendiri kan. pengen nanya ini. Silakan Res. Udah berapa tahun galau antara Islam dan Kristen? Dari SMP kelas 3. Sekarang umur berapa? Sekarang udah 20. Wah. Mau 21 lah, bentar lagi. Udah dewasa lah. Jadi ini aja Mbak. Gini tadi saya sambung lagi yang tadi Kak Bang. Jadi sebenarnya ada benang merah. Saya lihat, jadi kita nggak boleh memusuhi Alkitab. Karena kan salah satu rukun iman di Islam itu kan percaya kepada kitab-kitab Allah kan. Gini loh Mbak, kami di Islam itu tidak pernah diajarkan memusuhi oleh siapapun. Tapi kami diwajibkan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebaikan. Kalau yang Anda maksud itu bahwa kitab sebelumnya itu ada, ya memang ada. Taurat, Zabur, Taurat dan Injil ada itu di zamannya para nabi gitu loh. Kakak tunggu, tadi saya belum selesai sebenarnya. Di hadis kan ada tentang bahwa Nabi Muhammad itu Yesus Isa Al-Masih itu kan datang buat menghakimi umatnya sendiri dan mematahkan salib, bener nggak? Betul. Nah bener kan? Di Kristen sendiri sebenarnya di Matius, di beberapa ayat di Lukas juga ada, di semua kitab itu ada di Perjanjian Baru. Jadi Yesus sendiri itu datang juga untuk menghakimi umatnya sendiri. Mereka yang teriak Tuhan Tuhan, mereka yang melakukan nubuat atas nama Tuhan Yesus. Matius 7 itu. Benar. Mereka yang melakukan pengusiran roh atas nama Tuhan Yesus, mereka yang melakukan mujizat seperti gereja-gereja GBI, Betel dan lain-lain. Mereka contoh-contoh orang baik loh. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Pergilah kamu sekalian ke dalam api neraka seperti pohon yang tidak berguna. Karena yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga hanya mereka yang mendengarkan Bapa saja. Artinya apa? Mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang percaya tauhid, Tuhan itu satu. Ya benar kata Mbak itu. Gak ada salahnya. Jadi ada persamaannya antara hadis sama Alkitab, itu ada persamaannya sebenarnya. Sebenarnya Mbak ini sebenarnya kalau menurut saya ya, Mbak ini sebenarnya bukan Kristen lagi, tapi Mbak udah bertauhid. Tinggal ikrar saja. Ntar dulu Mbak, tinggal ikrar saja, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya belajar step by step, selesai. Itu aja obatnya, gak ada yang lain. Daripada tergantung di tengah-tengah Mbak, kan gitu. Mbak sebenarnya imannya udah iman Islam. Cuma bukan sekedar itu, harus ikrar dulu, benar-benar ikrar. Kemudian belajar step by step. Tadi Ustadz siapa yang bilang dari Jakarta Barat? Saya di Jakarta Pusat, Mbak. Oh, bisa ketemu sama Ustadz Andi nggak? Saya bukan Ustadz, saya hanya saya bukan Ustadz. Saya bisa mempertemukan Ustadz mana yang Anda mau temuin untuk Anda dibimbing untuk bersyahadat. Mau di sini juga boleh, ada Bang Juma, ada Ustadz Sugi. Ini sih sebenarnya lebih enak ketemu langsung Ustadz. Karena kan paling nggak kalau misalnya saya mu'alaf tapi saya belum kasih kesaksian di hadapan banyak orang atau depan keluarga, seenggaknya kalau saya mati Ustadz punya foto saya.
Ya jelas harus ada sertifikat mualafnya Mbak. Tapi Kan kita karena gini Ustadz, karena kalau saya baca harus ada sertifikat mualaf, otomatis KTP saya juga harus diubah Ustadz. Untuk saat ini kan belum bisa. kalau KTP belum berubah, yang penting ada sertifikat mualafnya dulu. Itu kan tahap kedua. Ntar dulu, jangan minta maaf dulu. Anda nggak punya salah, ntar dulu ya. Jadi kalau mau DM saya, kasih nomornya, atau teman-teman di bawah ada yang tahu nomor saya nggak? Ada yang tahu nomor saya? Tolong ditulis nomor saya di bawah, karena saya nggak bisa ngetik sendiri. Nanti Mbak lihat nomor saya nanti di bawah. Cepat tulis nomor saya, yang tahu nomor aku di bawah. Nah nanti hubungi saya. Aja, Ustadz. Saya jarang DM sih Mbak, langsung ke WA aja udah. Boleh dong, nggak ada masalah. Nggak, maksudnya DM kasih nomor aja langsung saya hubungi. Gue gak ngerti DM ya Mbak, ya gue jarang main TikTok serius. Gue gak aktif kalau main DM serius. Iya nggak apa-apa. Langsung ke nomor aja. Ya itu ada nomor saya di bawah Mbak, dicatat tuh. Oke, saya screenshot ya. Ya di oksi itu. Ya. Oke udah. Mbak mau ketemu dengan Ustadz siapa, insya Allah saya berusaha membantunya. Ya kalau itu jalannya Mbak mau bersyahadat ya no problem. Kalau Mbak nggak mau ya secara online, offline juga boleh. Tapi nggak dipungut biaya liar kan Ustadz? Kenapa Mbak? Nggak dipungut biaya kan? Lo kok biaya? Malam Mbak yang saya kasih duit nanti. Enggak, saya nggak butuh uang, saya cuma butuh keselamatan aja. Enggak lah masa orang sadat dipungut duit biaya, nggak mungkin lah. Justru kalau orang mualaf itu kewajiban kita untuk membantu mualaf. Apapun itu kebutuhannya, insya Allah kan gitu. Oh gitu, oke Ustaz. Gitu ya. Ini Ustadz nggak pada sholat? Tadi udah ada yang sholat duluan loh. Saya belum, dikit lagi saya. Kalau Rio belum, Makassar udah kan. Jakarta dikit lagi. Gitu. Ustadz, tapi saya jangan panggil Ustadz, panggil Handi aja. Gue bukan Ustadz. Iya Pak Handi. Pak atau Handi aja. Apa aja lah, yang penting Handi, jangan Ustadz. Gue nggak enak dikasih sama Ustadz. Gue nggak ngerti. Begitu ya. Gue belum. Apa namanya? Tapi kalau saya belum ngerti sholat, nggak apa-apa ya nggak sholat. Ya kalau udah memeluk Islam itu belum ngerti sholat, itu nggak dipaksain Mbak. Memeluk Islam itu nggak perlu jadi ustadz dulu, nggak perlu jadi ustazah dulu, nggak perlu kiai dulu. Memeluk Islam itu step dari step. Nggak bisa sholat secara keseluruhan, tinggal Allahu Akbar, selesai. Nanti dipandu sedikit demi sedikit. Saya yakin orang kalau dengan hati ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecerdasan dalam membaca Al-Quran, sholat itu dipermudah. Amin. Dipermudah. Amin. Ya Ustaz Sugi silakan Ustaz. Pak Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadku. Ya, maaf tadi saya tinggal ada tamu. Jadi gini Mbak ya, kalau sudah jadi Islam maka syaratnya wajib untuk menjalankan sholat, tetapi tidak harus secara sempurna terlebih dahulu. Bisanya Allahu Akbar, ya udah niatkan Allahu Akbar. Nanti besok ditambah lagi, udah hafal Al-Fatihah, tambah Al-Fatihah. Terus begitu berjalan terus menerus, tidak langsung dipaksa kamu harus bisa secara keseluruhan baru sholat. Tidak seperti itu. Kalau bisanya Ustadz, apa? Ini Ustadz ya? Ustadz siapa? Saya nggak pernah Ustadz mengaku Bibel. Ustadz. Kok namanya Ustadz Bibel sih? Saya nggak pernah ngaku Ustadz, tapi banyak orang memanggil saya itu Ustadz, padahal udah dibilangin saya bukan Ustadz gitu. Kayak Bibel berjalan karena hafalan Bibel saya di atas pendeta manapun, insya Allah. Oke. Ustadz, kalau saya nggak sholat, tapi saya terus mencintai Allah dengan kemahabesarannya. Saya yakin banget Dia Tuhan satu-satunya. Saya percaya banget Tuhan tuh Allah tuh maha besar. Saya percaya banget Allah tuh maha suci. Percaya Nabi Muhammad sekalian. Saya percaya Nabi Muhammad yang orang yang paling utama, yang paling luar biasa, yang sering bernubuat terjadi, orang yang paling saya bisa percaya. Tapi jujur kecintaan saya sama Allah ketimbang kecintaan saya sama Nabi Muhammad, kecintaan saya sama Allah lebih besar, karena saya percaya Allah itu suci, Allah itu maha besar. Kalau seperti yang tadi saya bilang, seperti yang apologet Kristen bilang, penginjil bilang,
Kalau Tuhan punya maha kuasa seharusnya dia bisa ada wujudnya. Tetapi saya bilang sebaliknya. Kalau Tuhan maha besar, seharusnya dia tidak ada wujudnya. Alam semesta di ujung aja kita tidak pernah lihat. Gimana kamu mau lihat Allah yang maha besar? Gini Mbak, kan Mbak tadi ngaku sangat mencintai Allah. Itu harus ada pembuktian. Tidak hanya bisa di mulut saja, nggak boleh. Harus ada pembuktian. Apa pembuktiannya? Taat, tunduk terhadap aturan Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kita ikuti. Apa larangan Tuhan? Kita jauhi. Itu saja. Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, ya, setiap hari 5 kali. Harus. Tetapi kalau ngaku aku cinta Allah, tapi sholat nggak mau, dari mana bisa dikatakan itu cinta Allah? Cinta harus ada pembuktian. Misalnya ada seorang laki-laki cinta Anda, saya sangat cinta kamu. Setiap ketemu Mbak Fania, aku cinta kamu. Ketemu lagi 5 menit, aku cinta kamu. Apa buktinya? Iya sih. Gini loh Ustadz. Perlu pembuktian enggak cinta itu? Benar, gini loh Ustadz. Nah itu dia. Sama artinya gini. Kalau saya belum ngerti tentang sholat, apa saya harus paksa Ustadz? Kalau belum tahu tentang sholat ada 2 cara. Satu, Anda berjamaah di masjid. Atau ada kawan Islam, ya kan? Misalnya perempuan sama perempuan, ajarin aku sholat dong. Nah, kawan Anda ditaruh di depan, Anda apa? Mengikuti di belakangnya. Kalau tidak ada juga kawan yang bisa diajak, Anda bisa sambil lihat video. Di YouTube ada bagaimana gerakan sholat. Boleh. Untuk tahap belajar, Anda sholat sambil nengok video, boleh. Bisanya apa? Bisanya Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, maaf. Sholat itu kalau dengan bahasa Indonesia, kalau belum hafal bahasa Arabnya nggak apa-apa? Nggak boleh. Makanya tadi saya katakan, sebisamu yang kamu ucapkan yang ada di rangkaian sholat itu apa? Di dalam sholat ada Allahu Akbar. Di dalam sholat ada Bismillah. Di dalam sholat ada Subhanallah. Ya, di dalam sholat ada syahadat. Nah ini aja dulu, mana yang Anda bisa? Maaf ya, tapi saya sempat konseling sama ustadz lain. Katanya nggak apa-apa. Cara mencintai Allah boleh dengan hati kamu, bukan dengan hafalan pun nggak apa-apa. Jadi kalau kamu belum bisa bacaan sholatnya, kamu baca dengan bahasa Indonesia. Yang penting kamu mencintai Allah dengan hatimu ketika kamu bersujud. Katanya tidak seperti itu, Mbak. Ya, sholat itu tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Makanya tadi saya kasih alternatif. Anda bisa ndak hafal Allahu Akbar? Bisa ndak? Allahu Akbar bisa. Nah, itu saja kamu lantunkan setiap gerakan kamu. Allahu Akbar. Diam sebentar, rukuk, Allahu Akbar. Bangkit lagi, nggak bisa sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Itu saja. Jadi nggak ada, saya belum pernah ada ustadz mengatakan boleh pakai bahasa Indonesia. Enggak. Tetap harus pakai bahasa Arab sebisamu apa yang Anda hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Gampang toh Bismillahirrahmanirrahim toh? Gampang-gampang susah sih. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah habis itu nggak bisa lainnya misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Ya Ustaz. Ya, nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Oke Ustadz. Ya. Terima kasih buat bimbingannya ya Ustadz. Semoga Allah selalu memberkati buat para ustadz-ustadz. Ini ustadz-ustadz kalian pada sholat maghrib dulu ya. Semoga Allah di Rio masih setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Ya udah.
kita persiapkan dulu karena kita mengenal Allah yang esa. Cintailah Allah karena hati kita. Jadi Masya jangan Allah. jangan pernah sebelum kamu mencintai diri kamu sendiri, cintai Allahmu. Jadi terima kasih dulu sama Tuhan, terima kasih dulu sama Allah, baru nanti kita lanjut lagi ya. Oke Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih buat bimbingan sholatnya. Oke, nanti saya coba lihat lewat YouTube, baca Allah. Iya, lewat aja nggak YouTube apa-apa boleh, ya. beli buku-buku kalau misalnya Mbak butuh dikirimi, saya kirimi. Ini aku bantu ini ya, mungkin maksud yang apa namanya, maksud Ustadz Sugi sama Ustadz yang ngajarin Mbak itu, agama itu, Allah itu berfirman agama itu memudahkan gitu. Jadi ketika nanti sudah masuk Islam dan sholat itu wajib, nah tidak diwajibkan harus langsung sempurna gitu. Tapi nanti itu berangsur-angsur sampai nanti sholatnya sempurna gitu. Iya, Bisanya Ustadz. apa nih? Bisanya apa nih? Allahu Akbar, ya itu aja dulu gitu. Oke, Ustaz. Oke, mantap. Kan nggak ada yang sempurna ya Ustaz ya. Ya kalau kesempurnaan yang maha sempurna ya cuma Allah semata gitu. Nah, itu, Cuma Ustaz. kita iya ngerti. Cuman gini maksudnya, yang sempurna itu cuma Allah. Kita berusaha untuk menjadi apa yang Allah kehendaki. Gitu, my bre. Oke. Itu kata-kata di Islam yang saya suka, ikhtiar. Tahu dia. Keren. Ikhtiar dan berdoa. Karena ikhtiar dan tawakal. Karena gini. Saya percaya tuh di Islam tuh indah banget tuh ada kata-kata Tuhan tidak akan mengubah sesuatu kaum sampai manusia itu mengubah dirinya sendiri. Surat Al-A'raf ayat 11. Itu dia. Artinya jangan lu bernasib sama takdir. Karena yang akan mengubah diri lu sendiri adalah diri lu sendiri. Allah hanya menentukan lu bakalan jadi orang miskin, tapi kalau lu mengubah ikhtiar, itu bisa lu rubah takdir lu. Jadi gini Mbak, di Islam itu berdoa, ikhtiar, tawakal. Ya, kita berdoa semoga apa yang kita lakukan itu mendapat hasil yang sesuai yang kita kehendaki. Setelah kita berusaha, tawakal artinya menyerahkan segala apa yang terjadi kepada Tuhan. Itu Mbak, namanya muslim itu. Tawakal, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kita bekerja, pokoknya kita bekerja saja. Jangan lupa berdoa. Nah, hasilnya Tawakal apa tadi silakan artinya? Allah. Menyerahkan diri Tawakal seluruhnya itu sama Tuhan. menyerahkan segalanya kepada Allah. Dia yang memberi keputusan. Karena belum tentu menurut kita baik, tapi menurut Allah itu baik, belum tentu. Tawakal disertai ikhtiar ya. Ya, berdoa, ikhtiar, tawakal. Berdoa dulu kepada Allah, setelah itu kita berusaha. Nah, hasil dari usaha kita serahkan kepada Allah SWT. Dia yang menentukan. Begitu. Jadi sebenarnya datangnya takdir duluan atau ikhtiar duluan? Enggak ada hubungannya. Karena kalau dari satu ayat itu yang aku tangkap, takdir datang duluan. Allah menakdirkan suatu kaum, tapi kalau kita nggak ikhtiar, itu nggak akan berubah. Oh, itu ya, betul. Jadi tidak akan berubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu berusaha merubahnya. Betul. Jadi setawakal-tawakalnya kamu, ikhtiar adalah hal utama. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, berdoa, kita berusaha merubah nasib, ya kan? Nah, setelah kita berusaha, kita serahkan kepada Allah, karena Allah itu yang mampu merubah takdir kita. Begitu maksudnya itu, tawakal itu, gitu Mbak. Oke. Ya udah Ustadz pada sholat Ki. Oke. Belum waktunya. Jadi Islam itu ditentukan waktunya. Kalau sudah waktunya, belum ya? harus gitu. Belum. Kita nggak boleh. Wah, saya ini rajin sholat nih. Ini sholat maghrib saya majukan aturan jam 6:30, jam 6 dah saya udah sholat. Pokoknya saya rajin. Udah boleh seperti itu. Udah ditentukan waktunya. Kapan itu waktunya maghrib, kapan isya, kapan subuh, kapan duhur, seperti itu. Sudah ditentukan. Mentang-mentang rajin 4:30 udah sholat maghrib nanti nggak boleh. Semangat dong Kak. Iya, mantap. Kak, emang bener ya kalau rata-rata orang mualaf yang kakak temuin Islamnya lebih rajin daripada yang Islam dari lahir?
Kalau itu apa ya? Umumnya iya. Nggak bisa jadi patokan sih, kecuali kalau dia itu mu'alaf itu betul-betul dia itu karena mencintai Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena ingin menikah dengan orang Islam, bukan karena ingin dapat pekerjaan dari orang Islam. Ya insya Allah kalau betul-betul niat dia mu'alaf ya, insya Allah dia akan lebih tekun. Kenapa bisa lebih tekun? Karena orang-orang yang Islam dari lahir itu dia mendapatkan iman Islam bukan dari pengorbanan. Ya, contoh gini, saya kasih contoh begini. Beda ndak kita itu memperoleh harta, memperoleh kekayaan dari jerih payah keringat sendiri dengan diberi warisan sama orang tua. Beda ndak? Iya beda. Cara menggunakannya, beda, cara tapi menjaganya. Saya lebih ngelihat gini sih Kak. Bentar, saya tanya ini analogi nih. Mana yang lebih menjaga, mana yang lebih berhati-hati terhadap hartanya? Orang yang berusaha dari nol, susah payah banting tulang, atau orang yang tiba-tiba kaya dari orang tuanya? Mana yang lebih berhati-hati menjaga hartanya? Lebih berharga orang yang berusaha dari nol. Itu karena dia. berasa banget capeknya. Iya, makanya orang-orang Islam yang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk agama, dia imannya itu ya hangat-hangat tai ayam, lagi semangat sholat, lagi nggak semangat nggak. Tapi kalau dia itu memperoleh dari pengorbanan, dia akan menjaganya, apalagi sampai diusir orang tuanya, sampai mau dibunuh dan sebagainya. Itu iman di dadanya itu tertancap, begitu. Kalau saya kan ada temen ya Ustadz ya, Islam, namanya Nabila sih, deket-deket enggak gitu. Cuma kalau saya suruh sholat kan agak susah. Beda sama saya yang Kristen itu punya jiwanya itu lebih menggebu-gebu. Kalau gue jadi Islam gue pengen sholat yang banyak gitu. Jadi kalau saya tangkap tuh orang Muslim mungkin udah merasa ada kebosanan pada ibadahnya sendiri. Jadi iya itu tadi dia memperoleh iman itu bukan dari pengorbanan. Makanya ulama mengatakan banyak berkorban, banyak paham, sedikit berkorban, sedikit paham, tidak berkorban, tidak akan paham. Jadi kepahaman itu kita peroleh ketika kita itu ada pengorbanan dari diri kita. Segala sesuatu kita ingin mendapatkan cewek, ya kan? Kalau penuh pengorbanan, itu kita akan sangat sayang dan sebagainya. Tapi kalau dijodohkanlah hambar. Segala sesuatu perlu pengorbanan. Kata orang Jawa, jerbasuki mowobio. Segala sesuatu perlu namanya pengorbanan. Begitu Mbak. Oke Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya udah. Ini Ustadz nggak pada sholat beneran, nggak siap-siap gitu? Oh, saya setengah jam lagi. Mungkin yang di Jakarta udah sholat nih. Emang nggak ada persiapan apa gitu ya? Ya masih setengah. Persiapan apa? Paling mandi udah mandi, ya kan? Oh gini. Tapi persiapannya sih kita udah ya alhamdulillah. Jadi pas kita mau sholat itu, aduh ini nggak ada tempat ya, kita bangun masjid gitu kan, gotong royong. Waduh ini belum ada airnya, kita bangun tuh perairannya gitu. Alhamdulillah semua udah ada. Jadi kita tinggal nunggu waktunya aja, terus nunggu yang adzan gitu, baru kita sholat gitu paling. Gitu. Iya. Oke. Nggak ada, harus ada persiapan khusus. Mulai udah maghrib setengah jam lagi. Saya ini harus sudah pakaian rapi, enggak seperti itu. Yang penting udah mandi bersih. Ini tadi gitu. Ustadz Pra udah kayak nyiroro jongrang ya, bangun masjid dulu mau ibadah. Lah iya dong. Soalnya dari tadi nanya udah persiapan apa yang ribet ya? Enggak, soalnya nggak enak takut ganggu gitu loh. Oh aman, kalau kita di media sosial ini kan sholat itu kan kita nunggu perputaran matahari dan bulan tuh. Jadi nanti biasanya bagian timur dulu yang waktu sholat, nanti bagian tengah, bagian barat. Jadi bergantian rolling terus gitu, sehingga nggak terganggu majelis ilmu ini gitu sis. Oke. Majelis itu artinya apa?
perkumpulan. Majelis itu perkumpulan. Oke. Ya deh. Terus Ustaz ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah. Mbak yang nanya sama saya. Oh gitu. Kalau saya suruh tanya Kristen, orang saya paham Kristen. Bukan, tadi saya nanya Islam soalnya takut ada yang tersinggung kayak Nabi Muhammad nanya. Enggak. Enggak lah, penghujat aja nanya kita ketawa. Tadi Bang Handi ngamuk-ngamuk Apalagi yang nanya soalnya. bener-bener soal ilmu gitu. Ngamuk sama siapa? Tadi Bang Handi datang-datang ngamuk-ngamuk, dikira sih saya diulang-ulang. Saya nanya pertanyaan kan udah jawab diulang-ulang lagi. Oh, ini Bang Handi ngarahnya ke tadi yang sebelum Sisvania ada yang terhitung di sini gitu. Ada lagi nggak pertanyaan apa gitu yang bingung misalnya kalau di Islam busana hijabnya cantik-cantik nggak kayak gitu-gitu? Gini, oh bukan ya? Oke. Bukan. Enggak lah Ustadz, gini. Kalau di Kristen kan kenal Tritunggal. Abah atau Ustadz Bapak kan dikenal sebagai Allah. Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih kan sebut Nabi. Nah, Roh Kudus ini sebenarnya dalam Islam itu pandangannya siapa? Malaikat Jibril. Kalau saya baca Alkitab terus diurapi Roh Kudus, berarti diurapi Roh Jibril. Sebenarnya di Kristen itu nggak kenal Roh Kudus, karena kalau kita lihat dalam bahasa Inggris yang terjemahan lama, Roh Kudus itu disebut Holy Ghost. Oh gitu. Hantu suci. Roh Kudus itu orang Kristen nyomot dari Islam. Nggak ada Roh Kudus dalam Kristen, nggak ada. Pneuma Hagios dalam bahasa Yunaninya, betul ya Kores ya? Oke, Ustadz mau dengar cerita perjalanan mualaf saya lagi nggak? Bahkan belum mualaf. Enggak, maksudnya kenapa saya mau mengenal Islam? Bagus itu bagus. Ya. Salah satunya saya menganalisa dari cerita Abraham, tahu Abraham? Iya. Abraham kan punya 2 istri, 3 bahkan. Saya nyebutin Sarah sama Hagar aja. Ketika mereka berselisih. Ketorah belum ya? Nggak disebut ya Ketorah ya? Enggak, saya nyebutin Sarah sama Hagar aja. Ketika Sarah sama Hagar berselisih, di situ saya punya gambaran bahwa sebenarnya malaikat dan Allah itu lebih berpihak pada Hagar. Kenapa lebih berpihak pada Hagar? Satu, Allah memberi nama anaknya dengan Ismail yang artinya Allah mendengar. Sedangkan nama Sarah artinya tertawa. Ini dalam pandangan Alkitab ya Ustadz, bukan Al-Quran. Iya, saya tahu itu. Satu, Allah memberi nama Ismail yang artinya Allah mendengar. Sedangkan kepada anaknya Sarah cuma memberi nama Ishak. 2, tertawa. 2, kenapa diberi nama tertawa? Karena posisinya Sarah tidak pernah percaya. Sarah pernah tidak percaya kuasa Allah akan melahirkan di hari tuanya. Sedangkan Hagar sangat percaya akan kuasa Allah, sehingga dia membiarkan diri dia tertindas atas nyonyanya itu. 3, Tuhan memberikan sumur Laharoi itu kepada Hagar. Betul. Bukan kepada Sarah. 4, Allah dan malaikat lebih mengiringi Hagar ketika berselisih daripada Sarah. 5. Setelah saya lihat lagi, sebenarnya penokohan wanita di dalam Alkitab yang pertama kali dicintai Allah dan para malaikat adalah Hagar. Karena sampai Hagar melihat Tuhan, dia bilang, dia memberi julukan Allah yang melihat dia sebagai Elroy. Artinya Allah melihat Hagar dan mendengarkan Ismail. Di situ saya percaya bahwa keturunan Nabi Muhammad inilah yang akan menjadi pewaris agama sebenarnya. Betul. Karena kan Abraham itu sudah lama berdoa pengen punya anak ya kan. Dia itu sampai di hari tuanya yaitu pada umur 86 kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 16 ayat terakhir itu. Nah, barulah Tuhan itu memberi anak itu Ismail yang artinya Tuhan mendengar doa Abraham. Ya, jadi sebenarnya anak yang diimpi-impikan itu ya Ismail itu. Ya, Ismail lahir dari doa Abraham. Nah, kalau di Islam, Mbak, Isa itu lahir nanti itu sebagai hadiah, reward
atas ketaatan Abraham ketika disuruh menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Ya, jadi di Al-Qur'an itu perintahnya itu menyembelih anaknya yang tunggal, ya, yaitu Ismail. Pada waktu peristiwa penyembelihan itu Ishak belum ada, itu menurut Quran. Nanti setelah Ibrahim menyembelih anaknya, ya, ketaatan walaupun akhirnya tidak disembelih, karena Ibrahim itu taat terhadap perintah Allah untuk menyembelih anaknya sehingga anaknya diganti domba, maka datanglah reward, ya kan, datanglah kabar gembira, yaitu akan lahirnya Ishak. Nah, kalau di Bible ini ceritanya rancu. Saya lihat ceritanya kacau balau. Jadi Ishak itu disembelih ketika Ismail sudah ada. Di situ dikatakan ambillah anakmu yang tunggal. Kalau anaknya tunggal berarti Abraham seharusnya baru punya satu orang anak. Baru bisa dikatakan tunggal. Kalau sudah punya adik, bagaimana bisa dikatakan tunggal? Atau punya abang, bagaimana bisa dikatakan tunggal? Karena yang dikatakan ini anak Abraham, bukan anak Sarah atau Hagar. Menurut kepercayaan Yahudi, keturunan dari ayah. Jadi ketika diambillah anakmu, berarti Ismail. Tidak bisa dilupakan, Ismail tidak bisa dikatakan bukan anak Abraham, nggak bisa. Karena dia keturunan Abraham. Bentar, belum selesai, Mbak. Ini saya belum selesai. Kerancuan berikutnya kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian 21 ayat 13 dan seterusnya, ketika Hagar diusir, ya, lalu Abraham meletakkan sekribat air dan roti beserta anaknya di atas pundak Hagar. Lihat nih, ini kerancuan ini. Ismail lahir pada saat Abraham umur 86 tahun, Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir pada saat Abraham umur 100 tahun, Kejadian 21 ayat 4. Ya kan? Selisih antara Ismail dan Hagar 14 tahun. Waktu pengusiran itu Ishak setelah disapih. Berarti orang anak disapih itu umur 2 tahun. Berarti Ismail dan Ismail diusir itu ketika berumur 16 tahun. Bagaimana mungkin anak ABG ditaruh di pundak ibunya? Itu yang jadi masalah. Coba diperhatikan, Mbak, di situ, Mbak. Enggak pernah meneliti itu? Pernah kok, pernah. Nah, pernah. Saya udah sampai kayak mau tamat baca-baca Alkitab. Jadi Masya Allah. Itu rancu enggak? Bentar, menurut Mbak rancu enggak itu? Rancu. Semakin banyak saya baca Alkitab, kok semakin saya yakin Islam bener. Nggak tahu otak saya kenapa ke situ. Karena gini, satu posisinya Isa kan nggak pernah terakhir menjadi anak tunggal. Yang pernah menjadi anak tunggal kan Ismail sebelum kelahiran Ishak. Pun dalam kekristenan suka disebut bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak. Padahal pada surat Kejadian 17 ayat 18 itu selalu disebutkan bahwa permintaan kehidupan itu, bahwa Abraham itu memintanya kepada Allah itu hanya Ismail yang diperkenankan hidup di hadapan Allah. Dan pada ayat Kejadian 17, 19 dan 20 ini sebenarnya ada yang ketukar menurut saya. Karena bukan nggak didengarkan Tuhan, tapi berbicara tentang doanya Abraham, jawabannya di 17, 20 tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu itu. Artinya apa? Permintaan Abraham untuk Ismail saja yang hidup di hadapan Allah itu didengar. Tetapi kenapa di ayat 17, 19-nya Allah berfirman tidak? Ini jelas kerancuan. Padahal di ayat 17, 20-nya tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Pun tentang siapa sih yang disebut anak perjanjian, kan udah jelas. Sunat itu adalah sebuah perjanjian. Yang mengikuti sunat saat itu hanya Ismail. Kenapa nggak menunggu kelahiran Ishak? Berarti siapa yang disebut anak perjanjian? Ishak atau Ismail? Di situ udah jelas perikopnya bahwa betul. sunat itu adalah tentang perjanjian Allah. Artinya siapa anak perjanjian? Jelas Ismail. Ismail, karena waktu peristiwa perintah sunat itu Ishak belum ada. Betul. Nah, satu lagi, Mbak, bukti bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Anda baca di dalam kitab Kejadian 22 di ayat-ayat terakhir itu. Ya, itu kemana Abraham pulang? Coba diperhatikan di situ. Kejadian 22 ayat 19. Kemana pulangnya Abraham setelah peristiwa pengorbanan?
Saya hafal Kak Bathsheba. Kok nggak ke ini Hebron? Bathsheba itu kan tempatnya Hagar. Lah iya, kok nggak pulang ke tempat Sarah kalau memang yang disembelih Ishak? Karena nih saya baca ya, bentar ya. Saya baca Kejadian 22 ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Kok nggak pulang ke siapa namanya Sarah di Hebron atau di Palestina sono? Kenapa pulangnya ke Berseba tempatnya Hagar? Karena memang yang dikorbankan Ishak. Tetapi karena yang dikorbankan itu Ismail, wajar pulangnya ke Berseba. Betul. Ismail dikembalikan kepada ibunya. Tapi kalau Ishak seharusnya Ishak dibalikkan ke ibunya, tapi enggak. Betul enggak? Benar Kak, benar. Ya, benar. Karena gini Kak, banyak orang Kristen gak mengakui bahwa Allah dan malaikat lebih cinta Hagar daripada Sarah. Kan udah jelas, ketika mereka 2 kali berselisih, yang diceritakan itu Hagar bukan Sarah. Kemana tuh Sarah ketika berselisih? Kenapa di dalam Alkitab itu diceritakan tentang Allah dan malaikat yang sedang berpihak ke Hagar? Kemana tuh Allah sama malaikat? Kenapa nggak menceritakan Sarah? Kan berarti udah jelas, Allah dan para malaikat berpihak pada Hagar. Inilah yang keturunan yang akan dijanjikan Tuhan, yang Allah mendengar anaknya Ismail dan ibunya menyebut Allah yang melihat dia di sini sebagai El Roy. Itu jelas. Sedangkan maaf, saya nggak menjelekan ini ya Kak, nggak menjelekan kekristenan atau nggak menjelekan mentang-mentang ini bekas agama saya, kan saya juga posisi saya masih Kristen sekarang. Jadi gini, kan udah jelas banget di dalam perjanjian lama di kitab Kejadian dijelaskan kan Sarah hampir jual diri. Itu salah satu yang membuat akhirnya dia hampir menjual diri sama Firaun, akhirnya hampir gempa. Sedangkan Hagar adalah wanita yang benar-benar taat menuruti perintah Abraham dan Allah. Itu perbedaannya, keimanannya. Betul. Terus kedua juga ini nice Randy, nice. Ini harus dulu. Ya, lanjut. Ini harus diakui sama orang-orang Kristen bahwa yang anak yang dicintai Allah, yang didengar Allah adalah Ismail. Makanya artinya Allah mendengar. Dan yang dilihat adalah Hagar. Kenapa yang dilihat adalah Hagar? Karena Hagar sampai memberi Allah yang melihat dia di sini sebagai El Roy. Sedangkan apa sih hadiah buat Sarah dari Allah? Sedangkan hadiah Allah buat Hagar adalah sumur Lahai Roy. Gitu artinya Tuhan memang berpihak banget sama Hagar. Dan banyak orang Kristen selalu menganggap, maaf ya, di keluarga saya aja ada yang menganggap bahwa Hagar itu keturunan babu, Hagar itu keturunan pembantu. Itu bukan anak yang dijanjikan, bukan dari Hagar melainkan dari Sarah. Jadi kalau kita kembalikan, itu kan hanya doktrin manusia. Kalau kita kembalikan di Alkitab, Allah dan para malaikat lebih berpihak ke Hagar. Hagar ini bukan keturunan pembantu, cuma dijadikan pembantu. Hagar ini princess. Maksudnya gini Ustadz. Maksud saya di dalam pandangan kekristenan selalu Hagar dipandang sebelah mata. Padahal Hagar ini aslinya anaknya Firaun, princess dia. Princess ya, betul ya. Putri raja itu apa namanya? Princess kan? Iya. Dia itu bukan keturunan babu, bukan. Justru dia itu anaknya Firaun, dia itu. Cuma dihadiahkan oleh Firaun ya kepada Abraham sehingga menjadi pembantunya. Itu yang benar seperti itu. Oke. Jadi pandangan Ustadz sendiri tentang Hagar dan, tapi Ustadz setuju nggak Hagar dan Ismail sebenarnya yang terpilih sebagai anak perjanjian? Sebenarnya gini ya, di situ itu ada ya itu tadi salah tukar sebenarnya, Mbak. Ketukar tempat aja. Ya. Ini ada contoh nih. Ini hanya dua kejadian, bentar. Ustadz nih, nggak di bawah aja ada yang nulis nih. Hagar itu budaknya Ibrahim. Ini dalam pandangan kekristenan pasti selalu gitu. Namanya madang. Iya, namanya, bahkan mereka itu sering mengatakan
Ismail ini anak tidak sah. Kalau dia mengatakan Ismail anak tidak sah, itu menghujat Abraham, berarti Abraham berzina dengan Hagar dong. Padahal kalau kita lihat di Kejadian 12 ayat 3 ya, kalau nggak salah, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Kejadian 12 itu dibaca itu. Nah sekarang yang memberkati Abraham itu siapa? Kristen atau Islam? Kami di dalam sholat kami 5 kali sehari, kita selalu memberkati Abraham di waktu sholat. Bagaimana, mana buktinya? Kita selalu berkata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah itu kita selalu memberkati. Kenapa satu G nggak pakai Sayyidina? Nabi Muhammad ketika sholat nggak pakai Sayyidina. Tapi dalam penyebutan sehari-hari, kecuali di dalam sholat, saya menyebutnya Sayyidina. Tetapi karena solu kamaro aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka ketika Rasulullah tidak menyebut Sayyidina, saya nggak pakai Sayyidina. Kecuali dalam bahasa sehari-hari saya pakai Sayyidina. Oke, mantap, mantap Pak Sugi. Ya. Saya nggak ngerti ikut-ikutan. Terus? Ya itu nanti. Jadi apa namanya? Kita umat Islam ini yang memberkati Abraham, begitu. Bukan Kristen. Kristen malah mengutuki Abraham, mengatakan Ismail anak zina dan sebagainya. Benar-benar. Bang Korea sudah selesai maghrib. Bahkan teman saya aja ada yang gini. Sebenarnya pernikahannya Hagar dengan Abraham itu kesalahan Abraham juga karena dia mau menikahkan Hagar. Ada yang ngomong begitu. Ada yang menyalahkan Abraham. Sedangkan saya lihat kalau orang Islam itu nggak pernah menyalahkan nabi-nabi mereka gitu. Terus ada lagi persoalan analisa saya tentang Kristen dan Islam itu tentang antara Paulus. Kan saya juga dulunya seperti apologet Kristen, membela-bela Kristen gitu, Ustadz. Itu saya akuin ya. Tapi lama-kelamaan saya ngerasa kok nyambung di Islam ya. Semakin saya sangkal, semakin Islam tuh benar. Gimana sih rasanya Ustadz? Jadi saya ngelihat Tuhan Yesus sendiri pernah bilang bahwa dia itu menggenapi Taurat, bukan menghilangkan hukum Taurat. Tetapi yang saya lihat pada Paulus sendiri, justru dia menghilangkan hukum-hukum Taurat. Gitu. Jadi bahkan Paulus menganggap Taurat itu sampah. Anda baca Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8 Anda baca dari ayat 5 ya kalau nggak salah ya. Biar jelas konteksnya. Itu Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Gimana coba? Katanya diutus, katanya ketemu Yesus. Kok bisa-bisanya berseberangan dengan Yesus? Yesus ini orang yang sangat menjunjung tinggi Taurat. Ya, bahkan Yesus mengatakan apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ya, Matius 5 ayat 20. Kalau kita lihat di ayat 19-nya, barang siapa menghilangkan satu titik hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Yesus paling jijik dengan orang yang tidak taat terhadap hukum Taurat. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2 dan ayat seterusnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa, ikuti semua yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi mereka tidak menjalankan. Ya, Yesus ini sangat menjunjung tinggi terhadap hukum Taurat. Tetapi katanya Paulus yang dijumpai oleh Yesus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 8 dan seterusnya, Kisah Para Rasul 22 ayat 6 ayat 7 sampai ayat 10, katanya dijumpai, tapi justru mengatakan hukum Taurat ini sampah. Kira-kira sinkron enggak? Sinkron dong. Enggak ya? Sinkron enggak ajaran Yesus dengan Paulus? Enggak bertentangan. Enggak sinkron. Yesus Benar. menjunjung tinggi hukum Taurat. Betul. Paulus mengatakan hukum Taurat sampah. Gimana sinkronnya? Lebih tepatnya Paulus bilang
yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut, bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Artinya gini, itu nggak bisa dibenarkan karena kan Tuhan Yesus nggak pernah menghilangkan hukum Taurat. Dia hanya menggenapi. Artinya kalau misalnya hukum Taurat awalnya 1 ditambahi sama Injil jadi 2 kan, itu kan menggenapi. Artinya dia sama sekali nggak pernah menghilangkan hukum Taurat kok. Dia nggak pernah menghilangkan. Tapi ada beberapa hukum yang sebenarnya dihilangkan, hukum Taurat yang dihilangkan sama Paulus. Kayak contohnya sunat, nggak bersunat nggak apa-apa. Yang penting kamu punya hati bersunat. Jadi apa yang masuk ke dalam mulut kamu itu tidak menajiskan, tapi yang menajiskan apa yang keluar dari mulut. Menurut saya ya jelas menajiskan. Karena hukum makan babi itu kan jelas hukum Taurat. Tuhan Yesus nggak pernah menghilangkan. Bahkan saat Petrus pertama kali mau makan babi pun dia menolak kok. Nggak ada Petrus makan babi, Mbak. Itu kita lihat di dalam kisah para rasul. Akhirnya kan dia mau. Akhirnya kan dia mau gini. Kalau dalam cerita lain ada Kak. Jadi gini, akhirnya dia Kisah mau. para rasul 10 itu Petrus kan melihat, ya, kisah para rasul 10 itu kan Petrus itu melihat ada kain, di mana di dalam kain itu ada binatang-binatang yang dinajiskan. Makanlah itu. Apa kata Petrus? Oh tidak Tuhan, aku tidak pernah menajiskan diriku. Bentar lagi makanlah, kan begitu itu kan didatangi cahaya dia di balik jendela itu kan. Artinya disuruh makan. Takutnya kalau gini, kalau saya lihat catatan kaki, mungkin Petrus saat itu dalam tekanan Paulus. Karena Paulus bilang kita harus seperti orang-orang Roma ketika kita menyebarkan Injil. Kita harus berani untuk kalau mereka tidak cuci tangan, ya kita tidak cuci tangan, gitu. Jadi ya. Tapi kalau menurut saya itu gini, Mbak. Kalau menurut saya yang kalau menurut saya yang mendatangi Petrus itu iblis. Kenapa begitu? Karena menurut Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mengutus aku suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Nah ini ada pencoba yang ingin mencobai Petrus untuk memakan binatang-binatang yang diharamkan itu. Kalau menurut saya iblis itu, bukan Tuhan itu. Karena apa? Pakai apa yang dikatakan Yesus atau Yesus yang bohong. Ketika Yesus mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengar, kok Petrus dengar suara Tuhan? Yesus bohong? Atau Petrusnya yang benar? Itu dia. Atau kalau menurut saya bohong. iblis. Itu dia. Bagi Tuhan itu tidak mungkin merubah firman-Nya. Tidak mungkin. Kalau sudah ditetapkan, nggak mungkin berubah. Nggak ada perubahan. Benar. Gitu loh. Benar. Karena kalau saya lihat juga ayat-ayat itu kayaknya Petrus dalam tekanan deh sampai dia nulis ayat itu. Bisa jadi. Kita nggak tahu keadaan waktu itu kan. Karena saat itu yang terjadi adalah Petrus yang harus mengikut Paulus. Sedangkan Paulus adalah bukan salah satu murid dari ke-12 murid Yesus. Gitu. Oke, Mbak, karena di sini udah tiba kurang sedikit lagi nih. Paling sekitar 2 menit lagi kita sholat. Dilanjut dulu dengan yang lainnya yang sudah sholat. Saya standby dulu, Bang Vera. Ini ada Bang Juma juga sudah standby, kayaknya bisa dilanjut bincang-bincangnya. Oke, Ustaz, saya selamat standby sholat dulu ya. Yuk. Ya.